Mana nih Jalil Api di bawah nih? Ya, mana Bani Api, Laskar Api. Laskar Jangan Api. lupa tap di share sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana? Cakep Brunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Abang di Allah. mana itu, Bang? Di mana ya? Abang pasti kangen kita-kita ya? Iyalah pastilah kangen. Tak mungkin kagak. Mustahil itu terjadi. Wah, itu lokasi kemarin nginep ya? Betul. Masya Allah, Paduka lagi di mana itu Paduka? Gak usah drama-drama, Bes. Iya, Ibas banyak drama nih, Bang. Iya, duduk Sehat selalu Paduka, Masya Allah lagi ketemu sama teman-temannya. Teman-teman sambil tetep layar sambil absen ya. Dari kota mana saja? Yuk bisa yuk, semangat yuk. Biarin aja Bang Duta Indra. Biarin aja. Lebih baik kita fokus sama apa yang udah menjadi agenda kita. Bukan begitu ya, Bes? Betul. Kerjaan masih banyak kewajiban yang harus dilaksanakan. Bang Madukuba di mana, Bang Madukuba? Siap, Paduka. Saya di Pasuruan. Pasuruan. Iya, Besok betul. pagi OTW Pasuruan. Besok pagi hotel. Gimana tuh ceritanya besok pagi? Oh, Bang Ibes mau ke sini gitu. Ya, insya Allah ya. Terima kasih Reska Rizal. Allahu Akbar, Masya Allah. Lagi di mana Bang Zua? Biasa lagi di pinggir pantai. Jangan. Oh gitu ya. Nggak usah ini, nggak usah drama juga lu Sadli. Bisa air. Tadi bagus tempatnya Bang Zua. Iyalah tempat yang kemarin kan dekat dari situ. Iya. Ya buat Laskar Api semangat untuk malam ini kita begadang ya. Jangan lupa di tap di share. Yuk bisa yuk. Target pertama kita 100k tap. Semangat Laskar Api. Coba kita tanya sama Laskar Api yang di bawah. Dari mana aja ini ya teman-teman di bawah? Iya Laskar Api dari mana aja nih? Siapa tahu ada yang dari Ayo, Makassar mana? juga. Dari Zimbabwe hadir. Dari Rindu. Apaan tuh dari Rindu? Sumatera, Papua, Riau, Sidoarjo, Batam, Malang, Pasuruan, Bogor, Bandung, Garut, Bone, Aceh, Medan, Malang, Aceh, Garut, Bandung, Lampung, Bone, Padang, Riau. Masya Allah banyak ya. Ya buat Dari Jakarta. Laskar Api yang mau naik, saya persilahkan buat Laskar Api yang sudah terdaftar menjadi anggota kita Laskar Api dan sudah memakai profil Laskar Api, saya izinkan untuk naik karena sambil kita nunggu OTN yang mau ngobrol-ngobrol sama kita bisa naik. Silakan yang mau naik kirim permintaan. Ayo teman-teman yang mau ngobrol sama Bang Zuma. Iya, mau ngobrol sama Bang Zuma, sama Paduka, sama Bang Ibes, Bang Jonathan dan Bang Madu. Hai, Bang Madu. Ini Madu Kuba, namanya siapa Bang kalau boleh tahu? Nama saya ROZI. Itu nama saya. Oh ini yang biasa di kata-katain di grup itu Bang Rozi ini dia orangnya. Bukan. Oke Bang, salam kenal Bang Rozi. Depok hadir, Mama Kia, Gresik, Bengkulu. Itu bukan Oji itu. Oh, Beda. Oji itu yang jumpa kita di Jakarta kemarin. Dari Rusia. Oke, Kalau sebelumnya ini kita bukan sambut. Ozi, tapi Ozi. Kalau ini lebih ke Bang Ozi. Z. Ini ada Laskar Api yang mau naik. Ada Bang Akila,
Pati Bali. Akila ini Uhti. Oh, Uti. Assalamualaikum, Uti. Main orang kan yang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bentar. Pada musik tuh. Iya, Pak, Lagi. sebentar. Oke, Uti. Ya, selanjutnya ada abang kita nih, Bang Hans Gibraltar. Selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dari Palopo semua, Sulawesi Masya Selatan. Allah. Iya, iya. Wah. Alhamdulillah. Bang Suma, apa kabar Bang Suma? Alhamdulillah sehat, Bang Hans. Suatu kehormatan ini bisa ngomong langsung sama Bang Suma ini. Masya Allah. Di Palopo di mana? Di kota Bang, di kota. Oh, di kota. Iya. Alhamdulillah. Arah naik ke Latupa itu tempat wisata. Oh, iya. Tahu. Kapan-kapan Bang, saya jalan-jalan ke Makassar. Iya. Nanti ketemu. Jangan bang, Kalau ada jangan bang, waktu. Amin. bang, jangan bang. Palopo ke Makassar itu jangan jauh bang. Naik mobil bang, naik mobil. Naik mobil bukan jalan-jalan. Mobil, jangan jalan jauh. Ya udah Bang. Yang lain lagi Bang, siapa tahu ada yang mau naik. Bang Sehat-sehat Hans, semua, makasih sehat-sehat banyak. semua. Siap, salam buat keluarga Makasih. Bang Hans. Insya Allah Bang. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Kadir, selamatkan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang? Kabarnya kayaknya lagi di jalan ya? Salam kenal aja buat apa Bang Juma, Iya, buat Bang. rekan-rekan yang di sini di Komal ini di TikTok. Thank you, Bang. Bangga bisa kenal sama Bang Juma, bisa belajar dari Bang Juma. Masya Allah. Terima kasih. Kapan ke Jakarta Bang Juma? Waalaikumsalam. Bang Juma kapan Nanti ke Jakarta? dikabarin, insya Allah kalau ke Jakarta pasti diinfokan. Iya, saya di Jakarta Pusat Bang Juma. kita ngopi-ngopi ya, insya Allah ya. Iya. Insya Allah. Yaudah gitu aja, saya turun aja. Baik. Iya. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, salam kenal, senang sekali bisa langsung. Waalaikumsalam Zogi? warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi apa gitu bisa langsung ngobrol sama Gurunda Zuma. Mimpi apa ya? Mimpi makan palu basah kali, Mbak. Oh, Sos, tolong turunin, Nos. Nggak bisa turun. Maaf. Makasih, Bang. Asos turunin nggak bisa turun itu. Makasih, Bang. Assalamualaikum host, buat Paduka, buat Ibes, buat Bang Jonathan, buat Ya, Bang waalaikumsalam. Bubar. Masya Allah. Salam kenal semuanya. Salam Buat kenal. Paduka, maaf suka bercandain, pinjam duit 100. Nggak apa-apa Uti. Ini adik saya Ari Wibisono. Ada yang kenal Ari Wibisono nggak? Saya kenal Iya, Bekas. kembaran Seno, Dinda Seno, tangan kanannya almarhum Ko Stefan. MCI beliau. Assalamualaikum Kanda, Kanda mau join api dong. Masya Allah. Orang MCI Mu'alaf Center Indonesia minta untuk gabung di api, Masya Allah. Ada yang tahu kontaknya beliau nggak di sini? Kang Ari ya, Wibisono ya. Iya, Ari. Saya sering WhatsApp, nanti saya cek ya Gurunda ya. Nanti saya coba kasih ke Gurunda kalau ada. Enggak, saya lagi WA nih maksudku. Oh, gitu Beliau ya. udah daftar kemarin isi formulir deh, tapi kayak mana itu ya? Ya kita ini kita rangkul dia biar kita bisa kerja sama MCI pusat ya, dengan api pusat kan gitu ya. Benar nggak sih? Aku kasih nomornya Ardi aja ya. Bandung. Aku Bunda kasih kapan ke nomornya. Bandung? Insya
Allah kalau ke Jakarta kita ke Bandung juga insya Allah. Mampir dong. Insya Allah. Aku kasih nomornya Ardi. Sadli minta tolong itu Mbak Inan Cross mau naik. Oh siap Paduka. Tunggu saya lihat dulu Paduka. Oke sahabat-sahabat api ya. Maaf beberapa saat ini, belakangan ini maksudku, kita jarang ketemu gitu ya. Karena ada kegiatan, ada kesibukan gitu. Mbak Inan Cross yang mana ya Paduka? Laskar Api, teman-teman di channel Zulkifli Mabas. Masya Allah, kalian luar biasa. Salut. Allahu Akbar. Bentar ya. Pak Hen, Mbak Kinan Cross yang mana ya namanya? Nama akunnya? Ada Mbak Inan Cross. Di permintaan nggak ada Pak. Alhamdulillah. Info dari Dinda Ari Wibisono, beliau kan di lapangan tuh. Dia sampaikan banyak yang bersyahadat itu dikarenakan mendengarkan dialog dari apologet api. Masya Allah. Aku udah kasih kontaknya Ardi. Beliau biar komunikasi ya kan. Mbak Inan Gabungkan siapa, Pak? beliau biar bisa Mbak Inan. MCI, orang-orang MCI bisa gabung. Kita semakin kuat kalau orang MCI bisa gabung di API. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya orang MCI ini protes. Kenapa Bang Suma bikin organisasi lagi, MCI belum selesai? Malah ikut-ikutan. Masya Allah. Ada info juga, ini ada Ustadz Agi Nurul Sidik dari Tasikmalaya juga insya Allah bergabung di API juga Kanda. Tadi info dari Alhamdulillah. Uniriva. Insya Allah. Apa kabar Bang Zuma? Alhamdulillah baik, tetap ganteng kayak kemarin, Mbak. Iya, Saya grogi nih. yakin deh. Assalamualaikum Mbak Inan. Waalaikumsalam. Duh, grogi saya mau ngomong apa ini? Ada aja Pak. Oh, Ukti Inan ini. Ya Allah, ya Karim. Masya Allah. Saya dengar suaranya tadi, kupikir anak SMP. Baru lihat HP, oh beliau. Iya, gimana Ukti, sehat? Alhamdulillah Bang Zuma sehat. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah. suami sekarang lagi sakit di Jerman. Jadi gimana tuh? Apa perlu kita berangkat besok? Asik. Allah Saya insya Allah bulan 12 berangkat karena tadi saya udah ngurus visa nasional kan karena mau ngurus resident permit. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah hasil CT scan abdomennya. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Aduh Bang Hendra ini bikin malu. Grogi Bang Hendra. Enggak, biasa aja lah. Kainan Ukti. besok kita ketemu bisa Kainan? Oh siap. Jam berapa? Siang lah ya, siang sore ya. Ah ya sore karena besok saya mau buka toko dulu. Karyawan saya besok libur pula istirahat. Salam kenal. Salam kenal Kak Inan. Salam kenal adik. Berkabar aja kita ya Bang Hen. Iya, Ibes. iya. Bang Ibes, saya ada grabku. Adinda. Iya kan kita jadi moderator nih. Kerja dulu bentar ya Bang. Oke Dinda. Siap. Saya tahu kamu mau ngapain. Paham saya. Lanjut. Mungkin banyak yang mau naik ini, mungkin banyak yang mau ngobrol dengan Bang Zuma ini. Mungkin saya turun aja kali ya. Udah sini dulu aja. Di sini aja, Ukti. Oke. Bang Zuma. Gimana, Dek? Ini Ukti Inan ini lagi mau bikin lagu buat jinglenya API.
Oh, Masya Allah. Luar biasa itu. Ayo, 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 ayo. Bagus pasti lagunya. Liriknya pasti bagus tuh. Ya, saya sudah kasih konsepnya itu kita tuh yang agamais tapi yang bukan yang gimana ya? Saya sudah jelasin ke dia sih, dia sudah paham. Teman saya sudah paham. Jadi saya masih menunggu ini, Bang. Iya, iya, Masya Allah. Semoga kita semua panjang umur, sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Supaya apa yang kita cita-citakan dengan pembentukan organisasi ini itu bisa terrealisasi dengan baik. Insya Allah saya mau main ke Makassar juga ini. Aku tunggu. Pengen pulang kampung, lihat kampung orang tua saya di Mamuju. Alhamdulillah. Doain ya Bang ya, mudah-mudahan. Amin, 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 amin. Amin, amin. Insya Allah. Dinda, monitor Dinda. Kalau dijadiin moderator itu yang pengaturan tamu live itu di checklist. Kalau kamu nggak checklist, saya nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kamu yang mengutus aku. Saya cuma bisa memblokir aja di sini, Dinda. Agak karena ya Allah. Kabarnya Balda gimana? Sehat-sehat beliau? Balda sehat-sehat, Balda. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin dalam waktu dekat kita mau ke Makassar. Oh iya. Oh yes. Insya Allah. Oh iya, oh yes. Allahu Akbar. Iyalah. Ya, Namanya juga. jangan lupa cek Bang Hen. Namanya juga pusatnya di sini ya kan. Siap. Jadi teman-teman harus sering kesini lah. Apa kita ajak Kak Inan juga aja ya? Oke lah. Boleh, boleh. Kita bawa juga Permata biar ada temeninan. Oh iya Gurunda. Iya, gimana? Saya itu sama Ustadz Arif udah 4 hari berturut-turut ngadain tadarus rutin habis maghrib di komalnya Ustadz Arif sama Bang Erwin. Terus ada tadi Laskar Api yang dari Maya tadi, kalau nggak salah dari Ambon gitu, yang ikut gabung. Jadi satu hari satu juz kita harus beres. Biar Keren, 1 bulan keren. hatam. Allahu Akbar. Iya, 1 Doain bulan istiqomah berarti. ya Gurunda. Amin, amin. Yuk Laskar Api yang dibawa di tap-tap sampai 1 M yuk. Ayo teman-teman Laskar Api yang di bawah, ayo kita merahkan komal. Iya. Sahabat api luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Boleh? Sadli, Iya. Sadli itu ada atas nama Kun ya. Kalau ada ikan, Kukun bisa dinaikin ya. ada nggak? Kalau ada, kalau nggak ada apa-apa. Palu basah juga boleh. Palu basah enak banget itu. Ikan cupang udah ada aja. Edis dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat rekan api di bawah, terima kasih ya. Saya juga menghimbau di sini ya, 1,1 teman-teman Laskar Api di bawah, ketika ada orang yang menceritakan Bang Suma yang menurut sahabat itu nggak bagus, dibiarkan aja, doakan yang baik-baik, jangan malah dipanas-panasin.
doakan yang baik, ucapkan kata-kata baik pada mereka. Mungkin Bang Suma hilaf, Bang Suma kan juga manusia biasa. Bang Suma bukan seorang nabi, bukan rasul, bukan ulama. Ya hanya penginjil jalanan biasa. Jadi kalau ada apa-apa yang mungkin dari aspek penjelasan Bang Suma itu tidak diterima oleh saudara-saudara kita yang lain, itu wajar. Kemungkinan pertama mereka punya keilmuan yang lebih tinggi, yang lebih memahami gitu ya. Kemudian ya kapasitas saya dalam hal ini hanya sebagai seorang pendebat, bukan seorang ulama yang menjadi penentu satu hukum di dalam Islam. Itu yang perlu sahabat Laskar API pahami. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sedang dibicarakan para guru-guru kita di sebelah, para sahabat-sahabat kita di sebelah, ya mungkin kehilapan itu memang ada pada Bang Suma gitu ya. Jadi jangan sampai Laskar API justru memperkeruh. Doakan kami, doakan Bang Suma, doakan sahabat-sahabat kita, para guru-guru kita yang ingin meluruskan apa yang hilaf dari penjelasan saya. Kita justru harus berterima kasih kepada mereka. Kehilapan Bang Suma itu bisa dijelaskan dan ditutupi oleh kelebihan yang dimiliki oleh para guru-guru gitu ya. Jadi sahabat Laskar tidak usah berkecil hati. Laskar API tidak perlu kemudian sakit hati. Laskar API kemudian tidak perlu membuat riak, ya, nggak perlu. Doakan aja kami, doakan kami panjang umur, sehat selalu. Kita tetap berkarya. API ini harus tetap berkarya. Kalau nanti kesalahan Bang Suma itu sudah fatal, ya izinkan saya untuk minta maaf, kan gitu. Mereka tidak salah. Mereka itu adalah orang-orang baik. Saudara-saudara kita itu adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Mereka kemudian sumber ilmu. Kita harus menghargai itu. Jadi kalau ada yang keliru, ada yang hilaf dari Bang Suma, ya Laskar API harus melihat aspek penjelasan saya itu unsurnya apa, debat dengan siapa, dan secara konteks itu menjelaskan apa. Itu aja. Jadi tidak perlu kita itu memperbesar-besarkan masalah. Percayalah Allah lebih tahu hati. Bukan kita yang mengetahui hati seseorang. Jadi kalau kehilafan itu berasal dari Bang Suma, ya percayalah bahwa itu memang karena faktor kekurangan narasi atau kekurangan ilmu yang memang harus setiap saat itu diupdate. Pengetahuan Bang Suma itu harus diupdate. Pengetahuan Bang Suma itu harus selalu mengalami kemajuan. Jangan statis tapi harus dinamis. Ya itulah Islam, dia. Jadi kalau misalnya ada penjelasan seperti penjelasan Bang Suma yang banyak melukai teman-teman kita yang punya ilmu mumpuni, mereka yang sudah pakar Islam, mereka yang pakar Al-Quran, mereka yang pakar bahasa-bahasa kitab suci, mendengarkan penjelasan Bang Suma tidak sesuai dengan ilmu, lantas mereka mengkritik, itu wajar. Anggap saja itu adalah satu hal untuk membuat kita itu lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas. Dan sahabat-sahabat semuanya, Laskar API, saya tidak minta saudara itu harus berpihak kepada Bang Suma, enggak. Tetaplah kemudian jalankan akidah Islam, syariat Islam ini dengan ilmu hikmah, gitu ya. Jangan karena Bang Suma salah pun didukung. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau salah, kalau hilaf, jangan didukung. Nah, kalau misalnya sahabat-sahabat kita, guru-guru kita di sebelah ini kemudian tidak gabung di API, lantas kemudian kebenaran yang mereka sampaikan, kritikan yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, karena tidak gabung API ditolak, jangan. Islam tidak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan itu. Keberadaan API itu tidak untuk memecah belah.
Keberadaan api itu hanya sebuah kendaraan untuk menjadi payung hukum, tempat para debaters yang ingin meluangkan waktu, mengisi waktu untuk berdiskusi lintas agama dengan teman-teman kita yang di luar Islam gitu. Jangan justru api menjadi kendaraan kebencian, nggak boleh. Kalau ada yang mengatakan api itu pemicu, ya mungkin karena aspek pemahaman terhadap isi rumah tangga api yang belum mereka pahami. Percayalah, suatu hari nanti mereka yang tidak suka dengan kita akan menjadi orang yang senang dengan kita. Hari ini boleh jadi orang itu senang sama kita, berjalannya waktu justru akan menjadi musuh bagi kita. Lalu solusinya gimana? Niatnya hanya Allah. Nah, itu harus semata-mata karena Allah. Jangan karena unsur di luar itu, jangan. Jangan karena dekat dengan Dinda Hendra, dengan keberadaan beliau kemudian lantas menjadikan kita itu melupakan yang lain. Jangan. Saya katakan kepada saudara-saudara di sini ya, saya lagi live di YouTube. Saya katakan gini, demi Allah, saya tidak ada niatan kemudian mendirikan sebuah yayasan untuk mematikan yayasan yang lain, tidak. Tapi saya punya pandangan, karena saya juga adalah seorang aktivis. Saya penggerak gerakan pendidikan 98. Saya salah satu pelopor menghilangkan ospek yang begitu kejam di kampus-kampus. Sehingga saya bisa melihat dari sudut pandang saya berorganisasi selama ini, bahwasanya ketika saya masuk dalam sebuah yayasan, itu bukan berarti saya meninggalkan Islam. Dan itu tidak merusak akidah. Nah, cuman harus dipahami bahwasanya ketika kita berorganisasi, lantas kemudian pindah di organisasi lain, kita harus memiliki wawasan di mana visi misi sebuah yayasan itu tidak menjadikan kita untuk menjadi lupa dengan visi misi di yayasan-yayasan yang lain. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika api itu kita bentuk, tidak ada sama sekali niatan untuk meninggalkan atau mematikan pergerakan kita di yayasan-yayasan sebelumnya. Justru semakin banyak kendaraan untuk memacu kemudian pemahaman orang-orang terhadap Islam yang selama ini negatif, itu akan lebih mudah. Gerakan-gerakan membantu para mu'alaf itu akan lebih mudah. Gerakan-gerakan untuk membangun rumah ibadah, dalam hal ini masjid, sekolah, musalla dan seterusnya, itu lebih mudah kalau kita bisa kerjasama dengan baik. Itu bisa kalau wawasan kita itu luas. Nah, tapi kalau misalnya api ini didirikan kemudian dipandang ini adalah sebuah musuh, saya rasa itu keliru. Karena pada dasarnya api ini adalah sebuah yayasan yang integritasnya jelas untuk mencari perdamaian yang bisa tercipta antar anak bangsa melalui dialog lintas agama. Kenapa harus api? Kenapa enggak organisasi MMCI? Saya di sana sebagai pemilik yayasan, saya di sana sebagai ketua yayasan, ketua umum. Kenapa enggak MCI? MCI di sana saya sebagai ketua untuk Sulawesi Selatan dan Barat. Ya, kenapa tidak ZZT? Saya di sana Dewan Suro. Kenapa di YPM At-Tauhid kemudian tidak saya kembangkan? Banyak yayasan di mana Bang Suma ada di dalamnya. Kenapa? Karena orientasi awalnya itu berbeda. Sama-sama membidangi umat, yes. Tetapi tidak menjadi sebuah rumah untuk semua para apologet. Justru kalau
api ini siapapun boleh gabung. Apapun kemudian latar belakangnya, apapun kemudian basicnya, background apapun yang dia punya, boleh masuk gabung. Anda mau jadi apologet, silakan. Anda mau jadi debater, silakan. Anda mau menjadi narasumber, silakan. Anda mau menjadi moderator, silakan. Anda ingin menjadi tim hore, silakan. Anda ingin menjadi laskar api, silakan. Semua bisa masuk, selama visi dan misinya sama. Apa itu? Menjelaskan kepada orang yang ada di luar Islam bahwa Islam itu seperti ini adanya. Dan gerakan kita adalah gerakan yang dibawa perlindungan hukum yang berlaku di negara ini. Kalau di MCI itu fokus untuk kemudian, contoh ya, di MMCI yang saya sendiri adalah pendirinya dan saya sendiri adalah ketuanya, punya sekolah, pondok IT-nya ada, sekolah TK-nya ada, itu resmi dari pemerintah. Sudah ada masjidnya, ada kantor yayasannya sendiri, ada markasnya sendiri, banyak mu'alaf yang dinaungi di bawahnya. Orang-orang yang bergabung di sana itu bukan orang-orang sembarang. Di situ ada sekretaris saya adalah Ibu Rektor. Ibu Rektor dari salah satu perguruan ternama di Kota Makassar ini. Bukan kaleng-kaleng. Ibu Rektor sekretaris saya di sana. Divisi pendidikan saya di sana juga Ibu Rektor. Tapi kenapa kemudian saya tidak jadikan MMCI ini sebagai tempat berkumpulnya para apologet? Kenapa? Karena konsentrasi awalnya bukan di situ. Saya rasa yayasan-yayasan lain pun harus sadar ini. Ya. MMCI sudah diminta beberapa cabang untuk dibuka. Kendari minta MMCI buka. Parepare minta untuk dibuka MCI. Palopo, kota besar Palopo juga minta MMCI itu dibuka. Bahkan beberapa provinsi yang minta MMCI itu dibuka. Tapi konsentrasinya hanya pembinaan mu'alaf. Belum ada yayasan di negara kita ini yang menaungi tempat perkumpulan semua para apologet. Belum ada. Arimatia sama dengan MMCI, MCI sama dengan MCI. Saya rasa sama semua. Tapi menjadi payung hukum untuk mempersatukan para apologet itu belum ada. Maka api ini berdiri. Itu lihat teman-teman. Jadi yang mau kemudian bersatu di dalam pergerakan apologet debat lintas agama, ya silakan gabung. Bagi yang tidak mau, ya nggak apa-apa, kita nggak paksa. Karena sejatinya api ini adalah kendaraan. Yang mau menuju kepada tujuan yang sama, silakan naik. Kita siapkan kursi, kita siapkan minuman, kita siapkan sarapan, makan siang. Silakan, kita akan laju menuju ke tujuan, yaitu mencapai Indonesia damai sejahtera dengan kemajemukan agama yang ada di dalamnya. Itu aja. Itu tujuan api tuh. Jadi apologet bermunculan, ya, para debater-debater Islam bermunculan, kan tidak ada yang melindungi nih. Masing-masing kuar-kuar di komal-komal. Tapi ketika ada masalah kemudian gak ada payung hukum yang melindungi mereka. Mereka berbicara mengatasnamakan yayasan atau agama sekalipun, tetapi mereka hanya berbicara mengenai pribadi, membawa pribadi mereka masing-masing. Tapi dengan adanya api ini, kita berharap ya kita sudah ada pemersatu para apologet. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada nada sumbang di luar sana, ya mungkin itu adalah kekhilafan kami sebagai pengurus api yang kemudian berdiri tanpa sosialisasi. Jadi wajar ketika kemudian ada di apologet Islam atau mereka teman-teman tidak mau disebut sebagai apologet, ada debater Islam yang kemudian vokal terhadap adanya api, dengan adanya kebijakan-kebijakan di api terkait namanya dan seterusnya. Ya, kami minta maaf, saya Zulkifli Abbas mewakili manajemen api
memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya karena tidak diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu. Karena kami berpikir ini adalah untuk kebaikan, tujuannya dan niatnya hanyalah semata-mata untuk kebaikan umat. Ternyata ada yang tidak suka atau tidak senang atau butuh penjelasan dengan itu. Untuk itu saya mewakili minta maaf yang setinggi-tingginya. Yang pada intinya seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa yayasan seperti yang kemarin kita aktif di sana, konsentrasi debat, konsentrasi menyelesaikan tugas untuk penyelesaian rumah ibadah dan seterusnya. Tetapi ketika ada yang masuk kemudian tanpa dikenal dan seterusnya, ya saya melihat ada yang ditolak, ada yang dikeluarkan langsung dari grup, lalu kemudian ada yang dipecat tanpa seizin, bukan tanpa seizin, tanpa sepengetahuan saya. Padahal giliran ada masalah, saya Dewan Syuro, giliran masalah tentang X, saya situ sebagai dianggap sebagai, tapi giliran memecat saya tidak pernah dipandang, gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini di API saya harapkan tidak ada lagi terjadi. Nah, lalu API ini apakah hanya untuk personil saja? Saya sebagai pembina mengatakan tidak. Yayasan-yayasan Islam, swasta maupun negeri, ya, yang ingin bekerja sama kemudian dengan API, kita buka diri. Kami dari yayasan ini, seperti MMCI buka diri untuk bekerja sama dengan API. Contoh kemarin, laporan dari Umi Irene Handono. Ada seperti ini, ada seperti ini. Saya laporan ke MMCI, tolong ini disikapi. Besok saya tidak mau tahu, orang ini harus sudah ada di rumah sakit, berobat sampai selesai, sampai dia sehat. Nah, saya kekurangan laskar di lapangan, di MMCI itu. Karena rata-rata orang sibuk, rata-rata kepala sekolah dan seterusnya, ibu rektor dan seterusnya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya gunakan laskar API. Jadi MMCI dan API kerjasama, tuntas itu masalah. Hanya dengan waktu tidak cukup 1 jam, selesai itu masalah. Padahal mu'alaf kita ini sudah, informasinya sudah mau dimurtadkan karena dia sakit keras. Alhamdulillah berkat kerjasama MMCI dengan API, rangkulan menyelesaikan masalah selesai dengan tuntas. Selesai dengan baik. Ya. Untuk itulah kemudian, ya sekali lagi saya katakan, saya sebagai mewakili Yayasan Apologet Islam Indonesia, sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat yang ada di luar yang tidak bergabung dengan API, guru-guru saya yang ada di luar, baik yang lebih tua atau yang masih muda dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilapan saya ketika saya menjabarkan sesuatu yang kemudian penjabaran saya itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang para guru miliki. Ya, itu kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya selaku pribadi siap untuk dikritisi kapanpun itu, mau dengan pola apapun silakan dikritisin. Yang pasti tujuan saudara, sahabat dan guru-guru saya itu adalah tentu baik. Jadi perpecahan itu tidak perlu ada. Kalau hanya gara-gara baptis dan wudhu, biarkanlah saya berkreasi untuk menjelaskan itu. Saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu salah, itu kesalahan saya di hadapan Allah. Tapi kalau itu adalah suatu kebenaran, itu akibat saya belajar sama antum-antum semua. Terima kasih ilmunya selama ini. Anda memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Nah, untuk manajemen API yang lain, ya tolong disikapi dengan bijak dan sederhana aja dengan kasus-kasus seperti ini. Nggak perlu dibesar-besarkan. Ya, kehilapan itu berasal dari Bang Suma. Kehilapan itu, kesalahan itu dari saya. Saya sendiri sudah minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian Laskar API,
ya sahabat-sahabat saya, sekali lagi saya katakan kepada antum semua, antum orang baik, ya, niatan antum bergabung di API itu bukan karena ada unsur X lain, ingin mencari ridha Allah. Jadi kalau ada yang menceritakan Bang Suma, pribadi Bang Suma, tentang kajian Bang Suma, kalaupun mau meramaikan komal tersebut, ketiklah ketikan-ketikan yang membangun, ya, kritiklah dengan kritikan yang membangun, ya, serulah teman-teman kita itu dan seruan yang baik. Musuh kita bukan Islam, musuh kita bukan sesama Muslim. Sesalah apapun kita, sesalah apapun mereka, sesalah apapun saudara-saudara kita, ingat, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadikan manusia-manusia tersebut sebagai menjadi seperti apa yang kita inginkan. Biarkan saudara kita menggunakan pakaiannya sendiri, kita juga menggunakan pakaian kita sendiri dengan tetap tersenyum. Kesalahan itu sumbernya dari Bang Suma, dan jika ada kebenaran, itu efek dari pelajaran yang saya terima dari teman-teman, dari guru-guru saya yang telah mengkritik saya selama ini. Saya ambilkan air 1 gelas, dengan basmalah saya minum air tersebut, aku sapu dadaku. Kiranya Allah memberkati dan merahmati saudara-saudara saya, guru-guru saya yang sering menceritakan saya dengan tujuan baik. Panjang umur, sehat selalu, Anda diberi rahmat oleh Allah, diberikan keberkahan di dalam hidup bersama dengan keluarga. Yang pada intinya, apapun yang terjadi sesama Muslim, kita tidak boleh kemudian saling membenci satu sama lain. Kritik silakan. Saya kalau dikritik itu paling senang. Semua yang menjapri saya, mengkritik saya dan japri itu saya terima. Saya tidak pernah kemudian merasa benar, kecuali satu. Ketika saya dijapri, dimarahi, dimaki, dianggap tidak becus tanpa diberikan solusi. Biasa saya marah, tapi kalau ada solusi, ada ilmu, seperti Bang Umar menjapri saya di subuh hari jam 4, Anda salah, Anda keliru, saya terima. Habis itu dia berikan ilmu, dikasih solusi, ini dalam bahasa Ibraninya seperti ini, seterusnya. Itu adalah, saya nggak bisa bayar dengan uang yang kayak gitu-gitu. Nggak bisa aku bayar dengan uang. Ini adalah ilmu yang sangat berharga. Terima kasih, Allah yang akan membalas kebaikan ya sahabat-sahabat saya. Yang pada intinya, pribadi saya tidak boleh merusak API. Kalau saya salah, saya aja ya. Jangan dibawa-bawa organisasi, jangan dibawa yayasan. Lillahi ta'ala, saya menjadi saksi, API ini adalah sebuah yayasan yang punya marwah dan punya niatan hanya untuk Allah, bukan mencari jati diri, bukan menjadi ketenaran. Ya, itu saya tahu. Dan saya belum menemukan kemudian ada orang yang mengatakan API ini salah berdasarkan data-data Quran atau data-data hadits, kecuali hanya nasihat, kritikan yang membangun. Tapi kalau untuk menyatakan API salah berdasarkan Al-Quran, alhamdulillah sampai hari ini saya belum menemukan itu. Jadi konsentrasi saya sekarang ini adalah menenangkan laskar-laskar API supaya jangan lagi kemudian menganggap saudara-saudara kita yang mengkritisi Bang Suma itu sebagai sesuatu yang salah. Itu adalah kebaikan, itu adalah sesuatu yang harus kita bayar mahal. Mereka memberikan kita ilmu, mereka memberikan kita satu bekal untuk supaya kita lebih matang, lebih dewasa di dalam menjelaskan Islam itu seperti apa. Ingat, ilmu Al-Quran itu tidak seluas samudra. Ilmu Al-Quran itu jauh lebih luas daripada bumi, langit beserta isinya. Jadi ketika ada yang hilaf dari Bang Suma, itu dari Bang Suma, bukan dari Islam, bukan dari Al-Quran. Maka ketika ada yang mengkritisin, itu berarti ilmu mereka jauh di atas Bang Suma. Ingat, di atas langit ada langit. Ketika Anda mengagumi Bang Suma, itu hanya retorika yang Bang Suma punya. Tapi tentang keilmuan, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, meskipun mereka baru mu'alaf, Masya Allah luar biasa ilmu mereka itu. Kita harus hargai itu, ya. Jangan justru menjadikan kita itu semakin menjauh dari mereka, semakin ada ruang. Jangan.
Terima ilmu mereka dengan baik selama ilmu mereka itu bermanfaat. Jadi kritik itu biasa aja, biasa aja itu dikritik. Saya katakan kepada saudara-saudara, Anda sebagai muslim meludahi wajah saya di depan umum, saya akan cium tangan Anda. Tapi jangan coba-coba agama saya Anda hujat. Siapapun Anda, ya nyawa saya cuma satu. Tapi kalau pribadi saya, Anda mau cerita seperti apapun, silakan selama itu membangun, selama itu bisa membuat sahabat saya senang, membuat sahabat saya itu gembira, merasa puas, silakan. Ya silakan. Silakan. Asalkan jangan agama kita yang dihujat, gitu ya. Silakan Anda mencari kekurangan Bang Suma, kalau perlu tonton video-video setahun 2 tahun yang lalu, cari. Kalau Anda temukan lagi kritik yang hilap, yang salah, Anda mau bongkar di depan umum, silakan. Saya berterima kasih, demi Allah saya senang. Anda cari aja, nggak apa-apa. Saya debat dengan siapa, mungkin ada kesalahannya beliau di sini. Kita cari dari sini. Dari sini kayaknya ini keliru. Silakan Anda pertontonkan, saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih. Itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Silakan Anda cari. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang baik, ada bacaan Quran saya yang kurang tajwid, makhrajnya itu tidak baik, penjelasan saya tentang Islam itu keliru, menurut sahabat saya kurang. Please, kritik saya, luruskan saya butuh Anda semua untuk mengkritik. Demikian dari saya ya. Saya berbicara mengenai pribadi juga sekaligus sebagai ketua pembina API. Semoga hal ini tidak lagi diperpanjang. Laskar API, Islam itu satu tubuh. Ketika kemudian kita tersakiti, maka kita semua sakit. Tetapi apabila kita dikritisi, diberikan ilmu, maka kita semua harus berterima kasih. Jangan justru membuat kita terpecah. Oke? Sesama muslim, tidak ada kata musuh. Muslim adalah satu tubuh. Ketika saudara kita itu mengkritik, itu adalah tanda dia mencintai diri kita. Jadi tidak perlu kita permasalahkan itu. Musuh kita adalah oten, musuh kita adalah penghujat Allah, musuh kita adalah penghujat Al-Quran, musuh kita adalah penghujat Rasulullah Muhammad SAW, musuh kita adalah penghujat Al-Quran, musuh kita adalah penghujat Islam, musuh kita adalah mereka yang ingin memurtadkan umat Islam. Kalau hanya sekedar dikritik karena kekurangan ilmu awam kita dalam penjelasan Islam atau apapun itu justru harus kita berterima kasih. Oke, sekali lagi saya katakan, musuh kita bukan sesama muslim. Katakan sayang kepada mereka yang mengkritisi kita, katakan cinta, katakan ukhuwah Islamiyah itu harus berjalan dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silakan sahabat yang lain kalau ada yang mau memberikan masukan. Subhanallah, takbir semua di bawah yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Denny, ada yang mau disampaikan Pak? Izin, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Denny dari Palembang. Salam Gurunda Zuma. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Denny. Dari Palembang. Ya, siap. Masya Allah. Subhanallah. Salam sama saudara-saudara kita yang ada di sana, Bang. Siap. Jadi grogi nih. Biasa aja. Kita belum saatnya nagih utang ini. Gini Bang, Gunda. Iya. Kenapa jadi saya berminat digabung di Apologet Islam ini ya? Allahu Akbar. Masya Allah. Kemarin itu pernah sempat nonton debat-debat Mbak Gurunda ini. Ya disitulah mulai saya tertarik ingin gabung. Karena di sini ya lumayan untuk menambah wawasan tentang perbandingan kebenaran antara Islam dengan agama lain gitu ya. Ya saya sangat bersyukur, terima kasih banget bisa ketemu, nonton langsung dari Gurunda Zuma menerangkan tentang agama Islam. Ya saya sangat terharu di situ.
Ya, Alhamdulillah bang. Meski masih banyak kekurangan. ya, ya semenjak sering nonton ini, itulah jadi saya berminat ingin gabung kan. Iya, alhamdulillah. Baik bang, sehat-sehat terus, Gurunda. Iya, semuanya. salam sama keluarga di Palembang, sahabat-sahabat Ya. kita di sana. Rapatkan barisan ketika ada gerakan-gerakan pemurtadan, tolong dilaporkan di salah satu dari kami dari API atau laskar-laskar kita. Siap. Kemarin pernah sempat ada viral juga dulu nggak tahu kapan, udah berapa lama tuh ada kejadian juga di Palembang seperti yang Gurunda Zuma terangkan dalam memurtadkan warga itu kan. Tapi dulu itu, tapi udah diketahui oleh RT setempat waktu itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang udah nggak ada lagi berita-berita yang kayak gitu di Palembang. Iya, alhamdulillah. Semoga selamanya saudara-saudara kita non-muslim di sana menyadari bahwa orang yang sudah beragama tidak perlu lagi diajari untuk masuk ke agama di luar agama yang dipeluk. Dialog harus dibangun antar anak bangsa terkait dialog agama, silakan. Tetapi jangan kemudian mengajak orang lain itu dengan cara-cara yang tidak benar untuk pindah agama dan seterusnya. Jangan memanfaatkan situasi. Gitu maksudnya, Bang. Siap. Oke, itu aja Bang. Sehat terus ya, panjang umur. Amin, semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Jaya terus Doa yang ya. sama buat Bang Denny. Terima kasih doanya. Bang Zuma. Iya Bang, Dari iya saya Dek. pribadi selalu doa terus. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, siap. Cukup dulu ya. Saya izin turun. Iya Bang, sehat terus. Siap. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat. Oke, buat Mbak Akila izin sudah menyampaikannya. Kita IPS Oke, iya sama-sama. Bang Zuma, barusan saya dapat informasi bahwa Habib Said bin Asegaf sudah tergabung di API, Bang. Izin. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Mungkin beliau bisa dinaikkan, Bang. Izin, Bang. Allah. Mungkin gantian Masya nama Allah. saya. Di sini aja, Dek. Saya mau pulang, Assalamualaikum, Bang, ini. Kanda Sondi. Mainan aja Bang, Inan turun aja ya Bang. Inan nyimak di bawah ya. Ukhti Inan, Masya Allah. Assalamualaikum, Kanda Sondi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yudhendra, para gurundaku semua, idolaku dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum, udah Sondi, kenal saya udah. Yang saya nggak habis pikir, ini kopiah pernah dicuci nggak pernah dilepas kayaknya kurasa. Bukan nggak pernah dilepas, itu pemberian. Pemberian dari Makassar itu. Assalamualaikum Papa. Allahu Akbar. Aduh, ada anakku lagi di sini mati kartuku ini. Papa lagi apa Papa? Benci gua dengarnya tuh. Selalu segar mukanya memang papa aku ini selalu ganteng. Amin. Ya buat Habib, jika ada di bawah boleh dikirim permintaan untuk like Habib dari tadi. Oh ada Habib. Silakan. Kalau bisa dimulai partinya, parti lagi. Udah bisa dimulai, kita naikkan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Habib. Masya Allah. Habib sehat hari ini.
Hari ini alhamdulillah sehat bang. Gara-gara doa abang lagi sehat kami semua bang. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Abang sehat bang ya. Sehat. Insya Allah sehat. Kawan-kawan semua sehat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah sehat Habib. Alhamdulillah. Allah. Bang Zuma izin. Siap. Saya sudah kirim melalui Bang Hendra. Siap. KTP. Wih. Karena buat bergabung di Apologet. Mohon diterima ya bang. Masya Allah. Iya Habib, satu kehormatan bagi kami Habib bisa berdiri sejajar dengan kami di API. Masya Allah. Mohon bimbingan ya Bang Zuma. Siap. Bimbing kita nih yang baru. Kita sama-sama Habib bimbing, nasihati kami ketika kami ada salah. Saya pribadi minta dinasihati, diberikan masukan, tambahkan ilmunya. Insya Allah sama-sama ya Bang. Ilmu saya masih kecil Bang. Masya Allah. Abang saya izin turun dulu. Habib, saya izin turun dulu. Pak Sondi. Ya Bang Hendra, makasih banyak Bang Hendra. Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iben. Waalaikumsalam. Ya Pak Hendra, hati-hati Pak Hendra. Makasih udah mampir. Assalamualaikum Bunda Rahma, saya rindu sama Bunda Rahma nih. Waalaikumsalam. Bunda Sadli. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bunda? Kabar baik, Sadli. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Bun. Host yang menjadi kebanggaan. Asik. Kreatifnya Makasih, luar Bunda. biasa. Lanjut. Mentang-mentang yang masuk bendara umum ditegur ramah-ramah sama Bang Sondi dan semuanya, Masya Allah. Mentang-mentang bendahara yang masih ya. Iya. Loh, Jam gimana? 100 Bunda. Jam 100. Apa sudah ada tamu kita dari Kristen, dari Oten? Ya baiklah kalau begitu teman-teman Oten silakan. Tadi ada beberapa Oten yang sudah naik Bang, cuman sudah turun lagi kembali buat Allah. Silakan kirim permintaan biar saya cek profilnya satu-satu. Nanti Dinda Sabri kalau ada Oten yang naik, aku diturunin aja nggak apa-apa. Baik Pak, Ya. siap. Kanda aku ini paling hebat memang. Dirapikan dulu komalnya Dinda. Siap. Sehat selalu Bang Sondi. Ya udah sambil nunggu Oten kita iklan dulu ya, nggak apa-apa, iklan dari Bang Riko ini. Silakan Bang Riko. Mana beliau? Ban Rikonya mana? Sudah Bang, sudah naik lagi Oh, secara siap. proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya Bang Zo? Enggak. Kedengaran. Kecil. Ya, saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Empek-empek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi, stik cumi lada hitam. Silakan yang berminat follow kami lebih dahulu lalu DM dan pemesanan melalui WA yang ada di bio saya. Silakan buka akun saya ini. Insya Allah kami kirimkan dari Bangka Belitung melalui Lion Parcel dan si cepat ke seluruh Indonesia. Tidak bisa COD, insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin dikit. Ya, kepada sahabat-sahabat dimanapun berada yang doyan cemilan, ya silakan kemudian memesan cemilan pada saudara kita Mu'allaf Riko. Beliau
punya usaha rumahan ya, olahan rumahan, maksudnya tidak diproduksi di perusahaan tapi beliau sendiri yang membuat cemilan-cemilan yang ya menurut saya kalah lah dengan jajanan yang ada di luar di toko-toko itu. Karena saya sendiri sudah sering menikmati olahan tangan beliau dan dijamin halal. Untuk itu teman-teman yang ingin mencicipi kerupuk ikan tenggiri, empek-empek, kemudian abon ikan tenggiri, pokoknya banyak deh. Nanti tinggal DM aja ke Bang Riko. Peletek, peletek ikan tenggiri. Itu ya. Silakan ke Bang Riko, Bang. di DM aja beliau langsung. Terima kasih. Bang Zuma, terima kasih banyak, sehat selalu dan panjang umur yang berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga mereka, hanya itulah saya yang bos sudah turunkan saya sekarang, saya menyimak dari bawah. Amin. Saat ini aku baca di bawah itu ada Bupati Rokan Hilder di kabupaten aku. Ya, Apa benar Pak. dia itu? Tapi kalau lihat dari DP-nya benar dia itu. Oh gitu. Ngasih taping terus dia. Boleh ditahu namanya siapa, Pak? Bupati Rohil di Sintong. Kalau lihat dari DP-nya dia suka mantau-mantau juga itu. Oh baik. Kalau Buat berkenan dia akan Bapak, naik. ya buat Bapak yang disebut sama Pak Aprizal Sodik. Sintong. Aprizal Sintong, Pak Bupati Rohil. Kanda Bupati, kalau memang betul ini Kanda, silakan yuk kita ini bersilaturahim di atas ini. Betul. Ini Dinda Zuma, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Rohil ini. Iya Kanda. Dia aku dapat informasi aktif juga, tapi nggak tahu apa benar dia atau tidak ini kan. Tapi kalau dilihat dari DP-nya benar dia. Bang Aprizal Sintong, Bupati Rohil, silakan minta ini Bang. Kirim permintaan, Berkenan Pak. Bang kalau memang, Silakan minta. kirim permintaan untuk Iya, naik. permintaan. Kalau benar dia ya. Ya, Pak. Kalau enggak berarti palsu tuh. Tapi kalau lihat dari DP-nya benar dia, dengan pengikutnya kulihat memang itu ya. Udah lah, lanjut aja Sarli. Kalau memang ini dia nggak dengar nggak apa-apa lah. Baik, siap Pak. Ini belum ada Oten, sahabat. Ini yang naik hanya Oten saja ya, yang Muslim. Assalamualaikum Bang Juma. Afwan. Salam. Waalaikumsalam. Di bawah aja ya Bang Juma. Iya Bib, boleh Bib sambil istirahat Bib. Rehat, Ya Bang. istirahat. Makasih Bang. Iya. Assalamualaikum Mohon semua. doa ya. Amin, sama-sama Bang. Iya Bib, sehat terus. Ya ini dari tadi ada yang mau naik Bang Rian, tapi saya lihat profilnya. Oh ya, ini sudah ada Oten kita. Itu ada Bang Immanuel. Ini Bang Rian boleh di komen di bawah. Ini Bang Rian Muslim, mohon maaf sebelumnya, Muslim atau non Muslim. Selamat malam Bang Immanuel. Bang Immanuel. Immanuel, dia nih Kristen. Ya, silakan. Ya, silakan Bang Immanuel. Apa itu mengangkat sumpah? Kenapa Bang? Suaranya nggak ada Bang, nggak ada kedengaran suaranya. Pak. Halo, suaranya nggak ada. Kamu syahadat. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Ya, gimana kabar Bang? Baik, baik, baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan atau ingin kami yang tanya dengan kepada Abang? Atau Abang ingin bertanya kepada kami? Mau diskusi, bukan mau tanya jawab, diskusi. Oh ya, mau berdiskusi. Kebetulan Bertanya ada itu di guru gitu ya. Siap, Bang. Coba saya mau tanya sama sudah ada Bang Juma ya. Iya, Bang. Bang Juma, saya kan mau tanya, kalau kita kan di Kristen juga kan apologet itu juga ada kan kita kan? Iya. Apologet juga ada begitu. Cuma
setahu kita itu kalau di Kristen apologet yang ada itu adalah lebih kepada bagaimana kita menjelaskan tentang iman kita sih. Jadi saya melihat tidak banyak juga apologet kita yang lebih memfokuskan kepada iman-iman yang lain begitu kan, iman dari kepercayaan yang lain. Iya. Lebih kepada bagaimana kita kepada memberikan edukasi kepada sesama kita begitu. Untuk lebih kepada iman kita begitu. Nah, tetapi kalau yang saya lihat di sini kan apologet yang Abang dirikan ini dalam API ini, saya lebih cenderungnya kok melihatnya lebih kepada kurang memberi edukasi kepada teman-teman yang murtadin untuk lebih mendalami Al-Quran begitu. Jadi mungkin masukan dari saya untuk API ini supaya lebih fokuskan kepada teman-teman saudara-saudara yang mualaf itu untuk mendalami iman barunya begitu menurut saya. Itu sih pandangan dari saya, Bang Juma. Iya. Jadi di API ini, Bang, ada divisi yang juga membidangi itu, yang nantinya akan konsentrasi terhadap mu'alaf. Dan itu sudah kita canangkan memang di dalam program jangka panjang API ini, bahwa teman-teman yang mu'alaf itu nanti kita akan tetap adakan pembinaan terhadap mereka. Iya. Seperti itu. Karena tadi kan saya mendengar juga kan apa yang Abang waktu saya di bawah tadi ini saya dengar, iya, supaya saya memandang untuk kemajuan API sih, kalau dari saya masukan daripada saya ya lebih kepada ini aja, kepada edukasi kepada saudara-saudara kita yang ini kan, teman-teman yang mualaf begitu. Nah, kalau sekarang yang kenyataan yang kita lihat kan begini ya Bang, ada banyak yang apologet yang saya lihat juga bergabung di API ini, yang ya debater lah atau apa dan lain sebagainya. Kecenderungan yang saya lihat itu memang membahas dari iman Kristen begitu, Alkitab Kristen begitu. Jadi saya berpikir kalau API ini untuk kemajuan API, saya rasa harus bagaimana memberikan edukasi kepada yang mualaf begitu. Lebih diarahkan ke sana begitu, sehingga tidak menimbulkan sesuatu hal yang bergejolak terus-menerus kan antara Kristen dan Muslim dalam media sosial dan lain sebagainya begitu Bang. Dan menurut saya kalau di apologet itu kan kita nggak bisa kita mengklaim bahwa pemahaman kita itu yang lebih benar begitu kan Abang, karena kan kita berbeda kan, seperti itu. Iya, itu jadi sih, gini. Bang, yang menjadi keresahan saya, begitu kan? Ya. Iya. Kami di API ini beranjak dari kemudian firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong ajaran Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di dalam kami membentuk API, kami didasari dengan niatan untuk menjabarkan kemudian iman kami sebagai seorang muslim, yang mana ruang daripada penjabaran gerakan-gerakan kami itu ditopang dari gerakan kristenisasi itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Kristen agama syiar, kami juga diperintahkan untuk menyiarkan Islam. Kristen membela iman mereka, kami pun membela iman kami. Contoh nih, kita mundur ke belakang. Kenapa Islam itu harus tampil kemudian membela Islam? Atau membantu teman-teman Kristen awam untuk memahami agama Kristen itu. Kenapa? Karena pada dasarnya dua agama ini ada yang offside salah satunya. Contoh, umat Islam menggunakan terjemahan Al-Quran, tidak ada sedikit pun terjemahan Al-Quran itu yang menyinggung kemudian penjelasan Al-Quran dengan mengambil narasi-narasi dari kitabnya teman Kristen. Itu satu poin. Sedangkan kitabnya teman Kristen yang hanya terjemahan itu, cakupannya di dalamnya itu hampir seluruhnya yang menjadi prinsip dasar sebuah akidah,
itu diambil dari Islam itu sendiri. Contoh, kitab saudara, Alkitab, itu kan nama lain dari Al-Quran. Allah yang kemudian disebut Allah, itu kan asalnya dari Allah. Banyak istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam Islam yang tujuannya untuk mengaburkan akidah Islam yang harus kami bela. Maka kami tampil berapologet. Kami tampil berapologet. Apologet itu artinya membela. Ditambah Islam berarti membela Islam. Kalau kita punya pemahaman, wawasan itu kerdil, memang seakan-akan bahwa itu kan istilah Islam, itu kan istilah Kristen. No. 1974 baru apologet itu masuk menjadi disiplin ilmu di dalam sekolah tinggi Kristen. Itu yang perlu Anda, saudara-saudara kita pahami. Jadi ketika kami berapologet membela agama kami, meluruskan pemahaman tentang apa yang non-Islam pahami tentang Al-Quran, ya kami menyebut diri kami dengan apologet. Apa yang dilanggar kira-kira? Undang-undang negara? Undang-undang agama? Atau apa yang kami langgar? Nggak ada. Nggak ada yang kami langgar. Jadi ketika kami membentengi akidah umat Islam dengan kami tampil, ya wajar ketika banyak orang yang kemudian sengsi dengan keadaan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung, Islam mengajarkan kami alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walau ladaf. Ini jelas. Jelas di dalam kitab suci kami, Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan gereja-gereja, biara-biara Nasrani, rumah-rumah ibadah Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Ini kaidah di dalam agama kami. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha lakawiyyul aziz. Jadi nggak ada, Bang, yang bisa membatasi kami untuk kemudian tidak berapologet. Siapapun dia akan kami hadapi. Yang kemudian melarang kami berapologet, siapapun dia, apapun dia, malaikat sekalipun akan kami hadapi. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Kami pegangannya Al-Quranul Karim. Kami diminta oleh Allah untuk membela agama kami, untuk membela akidah kami. Musuh ada di depan. Bahkan musuh sudah menggunakan senjata-senjata dari kami untuk melumpuhkan agama kami. Maka kami tidak akan pernah bisa tertidur untuk itu. Kami tampil untuk menyatakan Islam itu adalah agama hak kepada siapapun karena perintah dari Al-Quranul Karim. Serulah manusia dengan cara hikmah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali di antara mereka ada orang-orang zalim, tegaslah kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Kaidahnya jelas, Bang. Jadi kami berapologet itu adalah satu kewajiban di dalam agama kami. Silakan. Oke. Bang Juma, mungkin Bang Juma harus memahami bahwa kita tidak pernah mengatakan bahwa melarang untuk teman-teman Muslim itu berapologet, tidak. Tetapi yang saya tanggapi tadi dari penjelasan Bang Juma mengatakan bahwa Kristen itu mengambil kaidah-kaidah di dalam Islam, seperti contohnya Alkitab, kemudian kata Allah itu kan. Nah, saya rasa kan ini isu yang memang yang diangkat kan dari Bang Juma dan kawan-kawan kan mengatakan seperti itu. Tetapi kan kita harus pahami, Bang, bahwa Alkitab yang ada ini kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu, rumpun bahasa Indonesia itu adalah rumpun bahasa Melayu. Nah, di mana rumpun bahasa Melayu ini ada banyak menyerap bahasa-bahasa lain. Salah satunya adalah bahasa Arab. Jadi ketika menggunakan kata Alkitab atau menggunakan kata Allah, Abang nggak bisa mengatakan bahwa itu mengindikasikan bahwa kita mengambil kaidah-kaidah Islam, karena kenyataannya bahwa
bahasa kita Kristen Indonesia itu adalah rumpun bahasanya adalah Melayu. Jadi abang nggak bisa dong mengatakan bahwa kita mengklaim kata Allah atau Alkitab itu, sedangkan bahasa kita bahasa Indonesia, di mana rumpun bahasanya bahasa Melayu yang banyak menyerap bahasa Arab, seperti itu. Jadi saya rasa ada kekeliruan di dalam pengertian yang abang katakan tadi. Terus yang kedua, kalau abang mengatakan bahwa Kristen mencoba mencuri apa yang ada di dalam Islam, saya rasa kita harus lihat sejarah dulu, abang. Kristen itu sudah ada sejak abad pertama, itu sudah ada Kristen. Bahkan di Arab itu jauh sebelum Muslim ada, dalam catatan sejarah bahwa Muslim ada, Islam ada itu antara abad 6 abad 7. Nah, bagaimana abang bisa mengatakan bahwa Kristen itu mencoba mengambil kaidah-kaidah Islam, sedangkan kekristenan itu sudah jauh lebih dulu ada daripada Islam, di mana baru abad ke-6 atau abad ke-7 itu baru Islam itu ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sedangkan di dalam sejarahnya juga ketika Nabi Muhammad membawa agama Islam, itu sudah ada orang-orang Kristen di Arab sana, dan Nabi Muhammad tidak pernah mempersoalkan tentang agama Kristen itu. Seperti yang abang tuduhkan kepada kita bahwa orang Kristen mengambil kaidah Islam. Nah, itu abang mungkin bisa menjadi pemikiran kembali untuk kita diskusikan lebih baik lagi, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan yang begitu liar, Bang Juma. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gurunda, aku kenyang banget Gurunda. Makan Erben, Duran sama siapa? Citos. Tergopoh-gopoh mereka. Aduh, apa nih? Ini apa nih, noise nih? Sebentar, Bang. Bubuk Bang mereka, Kores. rata Iya, Bang Kores. mereka, gak bisa Izin. bahas Yohanes 4:24. Iya, kenapa? Bang Kores, izin sebentar ya, Bang Kores ya. Bang Kores nyimak dulu sebentar. Izin ya. Lanjut, Bang Zuma. Izin ya, Bang. Gue mau menjago-jagokan diri ini. Ya udahlah, silakan Gurunda, lanjut. Iya, saya dengarkan informasi itu dari grup Adinda. Dari tadi teman-teman kita Kristen itu kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya ketika menjelaskan tentang apa mereka pertanyakan sendiri terkait Islam dan Kristen. Saya dengarkan tadi. Alhamdulillah. Lanjut, Gurundaku. Oke, baik. Jadi gini, saudaraku Samuel. Immanuel, sorry. Saudara Immanuel. Jadi orang Arab itu, Bung, itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang perlu saudara pahami. Ketika berbicara mengenai keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang-orang Quraisy, penyembah-penyembah berhala pada masa itu, mereka sebelum masuk Islam, mereka sudah mengenal Allah. Itu dulu. Mereka sudah mengenal Allah. Sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW datang untuk kemudian mengajarkan kepada mereka tentang Islam, lebih dulu mereka sudah mengenal Allah. Jadi ketika ada Kristen datang ke Arab, mereka yang meniru Bani Ismail, menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, mereka sudah mengenal Allah. Keturunan Abraham alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu lebih dulu mengenal Allah daripada Kristen yang datang. Bangsa Arab jauh lebih tua daripada orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang-orang Roma yang kemudian nyampe kepada pengajaran-pengajaran yang ada di wilayah sekelilingnya, sampai orang Kristen ada sampai ke Arab. Itu yang perlu saudara pahami. Siapa duluan, Nabi Ismail atau Kristen? Itu dulu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya orang Arab
Kristen lebih dulu daripada Islam. Oke, penyebutan daripada kedatangan Rasulullah Muhammad SAW membawa kesempurnaan agama Islam, Anda betul. Tetapi mengenal tentang agama, tentang pencipta langit dan bumi, itu lebih dulu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika orang Kristen datang, orang Arab lebih dulu mengenal Tuhannya Nabi Ismail, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bahkan Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya Ishak dan Yakub, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kalau kamu tidak dalam keadaan muslim. Kejadian 17 jelas di sana diterangkan, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun temurun. Sementara Kristen ini bukan dari keturunan Abraham. Yang mengajarkan kekristenan bukan keturunan Abraham. Bukan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan tentang kekristenan. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Kedua, kitab saudara itu dibawa oleh misionaris, bukan misionaris Arab, tapi misionaris Barat. Tentu kitab yang mereka bawa adalah kitab yang berbahasa orang Barat, entah itu Belanda, entah itu Portugis. Datang kemudian ke Nusantara, masuk ke dalam bahasa Melayu. Kenapa larinya terjemahannya ke Arab? Contoh Alkitab, asal kata daripada Bible saudara itu kan jelas bahasa Yunani, Biblos atau Biblika. Ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, terjemahannya adalah buku-buku. Kenapa larinya ke Alkitab? Ketika kemudian bahasa Yunani adalah Theos, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Dewata atau Tuhan atau Tuan, kenapa larinya ke Allah? Sementara Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah hak prerogatif umat Islam di Indonesia di dalam menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Keliru yang sangat kemudian Anda tampilkan malam ini. Ketika Anda mengatakan Kristen Arab menggunakan kata Allah, saya katakan mereka sedang menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak sedang mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah layaknya orang Kristen di Indonesia. Islam mengajarkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Allah diambil oleh orang Kristen, lalu orang Kristen mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Bukankah ini penghujatan, penistaan? Kenapa tidak dikatakan aja kita ini adalah anak-anak dewa sebagaimana Theos dalam bahasa Yunani? Di Indonesia kan ya dewa. Kita ini adalah anak-anak dewa, atau anak-anak Theos, atau anak-anak Yahweh, atau anak-anak Bapa, atau anak-anak Tuhan. Kenapa larinya ke anak-anak Allah? Lalu diplesetkan cara bacanya Allah supaya dikaburkan asalnya kata Allah ini. Kenapa? Karena tujuannya ingin mengaburkan akidah umat Islam agar lebih mudah mereka dimurtadkan. Itu tujuannya yang sebenarnya. Jadi apapun alasan yang saudara saya Immanuel jadikan sebagai sandaran pembenaran itu tertolak. Kenapa? Karena Al-Quran tidak pernah kemudian goyang meninggalkan kata Allah. Kitab Anda asalnya tidak ada kata Allah. Sekarang di Indonesia ada kata Allah. Apa tujuannya? Nah itu yang perlu Anda selesaikan. Silakan. Nambahin dong Gurunda. Iya. Ya, jadi nanti ditanggapin barengan aja ya, my brethren Immanuel. Ini kawan-kawan kekristenan Indonesia ini kurang paham mengenai sejarah kitab sucinya sendiri di Arab gitu. Perhatikan mata ke layar. Bisa kita lihat di sini. Ini kita ke arabicbible.com ya, arabicbible.com ini ya, arabicbible.com ya. Ini bukan Kores yang bikin, Kodeks 151, Mount Sinai Arabic Kodeks 151. Nah ini ya tampilannya. Ini Brother Immanuel bisa Inggris? My brethren Immanuel bisa bahasa Inggris? Monggo silakan. Kalau aku langsung terjemahin aja ya. Silakan aja. Oke. Aku terjemahin aja ya. The Mount Sinai Arabic Codex 151 is indeed a most exciting discovery.
It appears to be the oldest Arabic translation of the Bible in existence, which was done in 67 Anno Domini. Gue terjemahin. Kodek Biblos Arab yang dari Gunung Sinai itu adalah kodek penemuan yang sangat menceriakan. Ya, di sini perhatikan yang ini. Dan telah diketahui bahwa ini adalah terjemahan tertua Arab untuk Bible yang pernah ada dan selesai di tahun 867 Anno Domini. Selamat datang di kebenaran. Bible Arab orang Kristen baru ada 200 tahun setelah Islam lahir. Jadi jangan bilang kalian duluan menggunakan kata Allah, my brethren, kawan-kawan Kristen. Jangan bilang begitu. Masa baru ada tahun 800 bilangnya kalian yang menggunakan kata Allah? Ini gimana konsepnya? Kalian kan tahu nama Tuhan dari kitab suci. Kitab suci kalian baru ada abad ke-8. Gitu loh. Mohon dipahami ya. Mohon dipahami. Jadi jangan gegabah bilang kami menggunakan kata Allah duluan. Biblos kalian aja baru ada abad ke-8, abad 9. Kok bisa-bisanya ngomong pakai kata Allah duluan? Aduh. Itu sudah kawanku. Thank you. Oke. Terima kasih atas informasinya. Tapi menurut saya itu kan informasi yang harus kita lihat secara utuh juga kan, karena kekristenan itu sudah ada pada abad pertama. Itu fakta sejarah yang nggak bisa ditolak. Jadi abad pertama kekristenan itu sudah ada, tentu dong kitab sucinya sudah ada dong. Nggak mungkin agama ada, kitabnya belum ada. Nah itu secara logika kan kita berpikirnya seperti itu. Bagaimana mungkin agamanya sudah ada pada abad pertama, sedangkan kitabnya baru ada pada abad 8. Nah itu saya rasa nggak masuk dalam logika kita, dalam kita memahaminya. Ya yang kedua, seperti yang Bang Juma katakan tadi, sepertinya saya belum mendapatkan jawaban dari Bang Juma tentang bahwa tuduhan-tuduhan yang abang katakan tadi itu, Bang. Karena faktanya kalau begitu abang katakan seperti itu, berarti mohon maaf, saya kalau dari apa yang narasi abang katakan tadi, saya minta maaf. Berarti Nabi Muhammad bukan pembawa Islam berarti. Kalau abang mengatakan di Ismail itu sudah mengenal Allah, berarti abang membantah bahwa Nabi Muhammad yang membawa Islam yang pertama kalau begitu, dengan apa yang abang katakan tadi. Sedangkan di dalam sejarah itu jelas Islam itu ada dan dibawa oleh Muhammad, diturunkan kepada Muhammad. Jadi bagaimana mungkin abang katakan bahwa Islam itu sudah ada sebelum Muhammad? Berarti abang menantang dong kesaksian dari Al-Quran abang sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pembawa Islam itu. Nah itu kira-kira bagaimana Bang Juma? Mohon pertanggungjawabannya begitu Bang Juma dalam menyampaikan hal ini. Baik, saudara saya gini. Jadi di Islam itu ada kaidah, ada hukum yang mengatur bagaimana Allah kemudian menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Nah, artinya bahwasanya dari sejak Allah menciptakan manusia, mereka sudah diminta untuk berserah diri. Berarti mereka sudah diminta untuk shalom. Mereka sudah diminta untuk berislam. Mereka sudah diminta untuk menjadi seorang muslim. Berarti mereka diminta kemudian untuk tunduk kepada perintah beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Adakah perintah kepada dia? Ya ada. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alai. Bukti bahwa Nabi Adam menerima perintah-perintah.
Perintah dari Allah ini disebut SOP. SOP inilah yang disebut Islam. Perintah, aturan yang menyebabkan kemudian damai sejahtera, keselamatan, mengantar manusia kepada keselamatan. Itulah Islam. Ketika kemudian ada Nabi Adam, diberikan perintah. Tujuan perintah agar mereka selamat, Islam. Ketika datang perintah kepada Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Abraham taat kepada perintah, berarti dia Islam. Nabi Musa demikian, taat berarti Islam, karena ketaatan itu mendatangkan keselamatan. Sementara Islam itu artinya adalah damai sejahtera, selamat. Nah, makanya di Al-Quran itu dikatakan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Telah kusempurnakan. Berarti sebelumnya Islam itu sudah ada. Nabi Adam bawa Islam, sempurna pada zamannya. Nabi Musa, Nabi Abraham, ada Islam. Nabi Nuh, ada Islam. Dan seterusnya. Nabi Isa, Yesus, ada Islam. Makanya Yesus mengatakan, Shalom alaihim. Shalom alaihim. Islam untuk kalian semua. Damai sejahtera untuk kalian semua. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi, kemudian menyempurnakan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi Rasulullah tidak datang membawa Islam sendiri, tidak. Rasulullah datang menyempurnakan ajaran Shalom, ajaran Islam, yaitu SOP yang Tuhan turunkan ke atas muka bumi untuk manusia taati. Siapa yang mentaati Islam, maka dia jatuh kepada derajat Muslim. Muslim adalah oknumnya, Islam adalah SOP-nya. Jadi SOP itu adalah standar operasional yang harus dilakukan oleh manusia. Itu adalah aturan hukum. Itu adalah aturan, ketentuan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Yang menjalankan ketetapan hukum Tuhan itu disebut Muslim. Yang ingkar terhadap ketetapan itu disebut kafir atau kufur. Nabi Musa datang bawa ketetapan. Yes. Ketetapan ini disebut apa? Kedamaian, damai sejahtera. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan memperoleh damai sejahtera. Siapa yang menjalankan hikmat pengajaran Nabi Isa, maka dia akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera pada masanya masing-masing. Ketika kemudian baginda Rasulullah SAW itu datang, maka dia datang menyempurnakan hukum-hukum Tuhan, dan yang taat kepada hukum Tuhan itu disebut Muslim. Nah, ini perintah, ini kaidah, Bung. Wa qulil ladzina utul kitaba, ini jelas, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, yang telah diberikan Alkitab, dan kepada orang-orang yang tidak mengetahui kitab-kitab terdahulu, alias umat yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Ini fa'in aslamu bakadih tadau. Ini jelas Al-Quran mengatakan itu. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam, mengajarkan damai sejahtera. Yesus mengajarkan damai sejahtera. Artinya Yesus mengajarkan Islam. Rasul Muhammad SAW sebagai penutup mengajarkan, menyempurnakan semua aturan-aturan Tuhan, yaitu adalah Islam. Seperti itu, saudara saya Immanuel. Gurunda, aku nambahin lagi Gurunda. Boleh? Aku dulu Res, dikit aja Res, dikit. Oke, boleh, Yesus beragama Islam ya. Mohon dibesarin layar aku. Oke, nah ini teman-teman ya, ini di dalam Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Makanya teman-teman Kristen gak paham karena diterjemahkan. Ini bukan greeting ya teman-teman ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Arab, kalau greeting itu Assalamualaikum, Shalom alaihim. Kita lihat nih, Yesus di sini greeting atau mewasiatkan ajaran. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya. Shalom animash irlahem et islami nih et islami et slomi anin noten lahem lo hederek sheha olam noten ani noten lahem alna yehat lebabhem we alira. Kata Yesus, ku tinggalkan ajaran Islam ini buat kalian, dan ku berikan Islam ini kepada kalian. Apa yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan apa yang aku berikan. Yesus memberikan apa? Islami, saudara. Ini nih, kecil ya. Et islami et slomi aninoten lahem.
Nah, di dalam bahasa Ibraninya lahem, kalau dalam bahasa Arab lakum, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi bagimu, harusnya bagi kalian. Nah, inilah makanya penting untuk kita mengkritisi di dalam original language Yesus. Ini dalam perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, Shalom ani mash'ir lahem. Kutinggalkan ajaran Islam bagi kalian tuh. Ini lahem nih. Kalau dalam bahasa Arab lakum. Et Shlomi, et Islami kata Yesus. Jadilah kamu orang yang Islami, orang yang berserah diri menyembah hanya kepada Allah. Aninoten lahem. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Nah, aku nanggapin yang tadi ya, my brother Immanuel bilangnya, ya Kristen kan lebih ada dari Islam, udah pasti ada kitab sucinya. Itu benar sekali kawanku, benar sekali. Cuman yang orang-orang Kristen Indonesia nggak tahu, pertama tadi udah ditunjukkan, kitab suci orang Kristen yang berbahasa Arab baru ada di tahun 800-an. Terima kenyataannya, kata Allah yang menggunakan Islam pertama kali di Arab. Terima kenyataannya. Nah, kalau sudah menerima kenyataannya, sekarang baru kita jawab. Lah terus Kristen yang di Arab sebelum punya kitab suci bahasa Arab, dia pakai kitab suci bahasa apa? Itu sudah dijelaskan kawan-kawan. Sudah dijelaskan di orang-orang Katolik. Sini, my brother Immanuel dan kawan-kawanku yang di bawah Kristen maupun Islam, kita baca di sini ya kawan-kawan. Katolisitas.org ya. Ini tunggu. Ini gambarnya belum bagus. Sini ya. .org. Kita lihat. Ini yang aku birukan. Halo. Jangan terguncang. Alkitab yang dipergunakan oleh Yesus adalah terjemahan Yunani. Dan terjemahan Septuagint ini pula yang dipergunakan oleh para penulis kitab Perjanjian Baru. Jadi apa artinya? Dari Yesus sampai murid-murid Yesus itu memang menggunakan kitab suci berbahasa Yunani. Jedar, selamat datang di kebenaran. Ini data. Jangan dibantah. Nah, sekarang kita lihat nih. Yesus ketika mengajar dalam bahasa Yunani, ya kawan-kawan, kita lihat Yohanes 1:1 ya dalam bahasa Yunani. Yohanes 1:1 interlinear. Tunggu. Ini dia. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, nih Yohanes 1:1 kita lihat. NRK en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Yesus itu firman theos, bukan firman Allah, my brethren. Terima kenyataannya, terima. Kok tiba-tiba ada Allah di kitab kalian? Ya, itu aja sih paling. Silahkan dilanjut. Oke, terima kasih informasinya. Jadi kalau menurut saya, Bang, terkait dengan apa tadi bahasa ya, saya rasa tidak ada yang salah dalam bahasa Yunani itu, karena pada waktu itu kan memang bahasa nasionalnya adalah memang bahasa Yunani kan, dan Israel pun dalam jajahan Romawi, dan di dalam ajaran Yesus pun Yesus berbicara lebih banyak menggunakan bahasa Yunani juga, karena itu memang bahasa yang sehari-hari, bahasa nasional itu kan artinya. Jadi tidak ada yang salah di dalam penulisan Perjanjian Baru dengan menggunakan bahasa Yunani, itu tidak ada yang salah di sana. Bahkan Yesus sendiri pun mereka berdialek menggunakan bahasa Yunani. Jadi saya rasa itu bukan satu persoalan yang terlalu sangat ini ya, sangat perlu dibahas atau diperbincangkan gitu ya, karena memang tidak ada masalah juga. Yesus pun tidak melarang juga kan itu, karena itu digunakan. Nah, yang terkait Bang Juma katakan tadi, kalau mengatakan bahwa sebelum Muhammad itu Islam sudah ada, pertanyaannya kenapa harus Islam itu disempurnakan kalau memang Islam itu sudah diturunkan dari Adam, dari nabi-nabi sebelum Muhammad. Ada apa dengan Islam yang diturunkan sebelum Muhammad? Kenapa harus disempurnakan oleh Muhammad?
berarti kan ini menimbulkan satu pemikiran bahwa tidak sempurnakah yang Tuhan turunkan pada Nabi Adam atau kepada nabi-nabi yang sebelumnya, kalau memang yang Bang Juma katakan bahwa Islam itu sudah ada sebelum Muhammad. Nah, itu saja yang saya pertanyakan sama Bang Juma. Kalau memang Muhammad yang menyempurnakan, kenapa harus disempurnakan kalau memang sudah dari awal Islam itu sudah ada? Bukankah kalau sudah Allah yang menurunkannya, pasti kalau memang itu itu Allah sendiri yang menurunkannya, pasti tidak perlu ada penyempurnaan. Karena itu pasti memang benar, tapi kenapa harus disempurnakan ajaran itu? Atau jangan-jangan memang Muslim itu memang Muhammad lah yang membawa ajaran Muslim itu? Berarti kan kita memiliki dua pemikiran. Bisa saja dia memang sudah ada sejak awal. Yang kedua, bisa saja memang Muhammad lah yang membawa kali pertama Islam itu ada. Nah, begitu Bang Juma. Halo Bang Juma. Iya, gimana? Aku mau bertanya. Tadi aku dengar you kutip Nabi Musa alaihissalam. Aku cuma ingin tahu bisakah tolong dijelaskan siapa sebenarnya Nabi Musa itu, dari kalangan manakah dia ada, silsilahnya lah bagaimana? Saya ingin tahu. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada siapa nih? Bang Suma ini, Bang Suma. Iya, oke. Berarti Bang Suma yang jawab. Kan tadi ada pengutipan bahwa mereka itu juga sudah Muslim. Oke, ya buat saya no problem lah dia Muslim apa-apa. Tapi tolonglah dijelaskan siapa dia sebenarnya. Dan beberapa nabi yang ada di dalam pengajaran Muslim, latar belakang mereka bagaimana? Iya. Saya Kristen. Iya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan Al-Qur'anul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penyempurna dari semua ajaran yang pernah datang kepada para nabi. Bukan berarti pada zaman nabi-nabi sebelum beliau, ajaran bagi mereka kaumnya para nabi ini memiliki kekurangan. Tidak. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, dia adalah nabi, saudara daripada Nabi Harun, yang kemudian datang kepada Bani Israel. Ajarannya sempurna untuk pada masanya. Stop dulu Bang. Stop dulu. Tadi kan bilang datang pada Bani Israel. Anda sebagai penguji di sini atau apa? Dia Bani Israel. Gimana? Tadi abang bilang datang pada Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah dia datang kepada Bani Israel ataukah memang dia Bani Israel? Ya, dia juga termasuk Bani Israel. Dia keturunan daripada Nabi Yakub. Oh ya, itu berarti di Islam sendiri mengakui bahwa Nabi Musa itu adalah orang Israel. Dia dari Bani Israel. Dia dari Bani Yakub. Bani Israel artinya dia berasal dari orang Israel. Itu berarti betul. Mesti mengakui. Iya, emang kan? Kenapa? Iya, saya hanya ingin pastikan bahwa Muslim juga mengakui. Ya, betul. Nah, sekarang itu adalah nabi kami. Apakah itu juga nabinya Kristen? Oh, you tidak memahami kekristenan dengan benar. Jangan gitu. Pertanyaan saya, apakah itu juga adalah nabinya Kristen? Oh, sabar dulu, you tidak memahami kekristenan. Kenapa Anda tidak bisa ditanya? Anda hanya bisa bertanya. Saya tanya, apakah Nabi Musa itu, dengarkan, apakah Nabi Musa itu juga adalah nabinya Kristen? Sabar. Kok sabar? Nabi Musa itu ada di dalam Alkitab. Ya, itu kitabnya Yahudi. Dengarkan, itu nabinya orang Yahudi. Itu ada dalam kitabnya Yahudi. Pertanyaan saya,
Apakah itu juga kitabnya orang Kristen? Kitabnya Yahudi itu menjadi bagian dari kitabnya orang Kristen. Ya, karena Kristen merampok, mengambil secara tidak sah kitabnya orang. Kalian Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi. Enggak bisa. Orang saudaraku, Kristen itu adalah ajaran bidat yang muncul di tengah-tengah Yahudi. Pahami itu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, imani saja. Kekristenan itu lahir dalam lingkungan Yahudi. Dalam lingkungan memalukan. Dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa itu, Bung. Tolong kamu tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa itu diperuntukkan untuk Roma Yunani. Ada? Jawab. Tidak ada. Ingat, kitab yang diturunkan Allah kepada siapapun itu menjadi hak orang yang Jangan gitu caranya. Kalau kamu statusnya belajar, jangan sok tahu. Kalau mau belajar tentang Kristen, tanya saya. Oke? Kalau cuma status belajar, cuma mau tahu-tahu, jangan membantah. Kitabnya orang Yahudi itu spesialis untuk orang Yahudi. Pahami itu dulu. Ulangan 33 nomor 4. Kristen Muslim, Yahudi itu agama Semit. Kristen? Yang berakar pada Abraham. Kristen agama apa? Semut. Pagan. Kristen agama semut. Agama itu masuk dalam rumpun Semit. Di mana? Siapa yang mengajarkan Kristen masuk agama Semit? Siapa? Kamu nggak ngerti sejarah Abraham atau gimana? Abraham tidak pernah mengajarkan umatnya, keturunannya untuk membatalkan sunat. Iya, benar. Iya. Benar. Terus Kristen? Ya, ada orang-orang Kristen Ortodoks yang bersunat. Ada orang Kristen Ortodoks yang bersunat. Kalau orang Ortodoks itu bersunat, berarti dia mengingkari kitabnya. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tunggu. Dengarkan saya bernarasi 1 menit. Habis itu kamu tanggapi. Boleh. Agama Kristen ini bukan agama para nabi. Agama Kristen ini adalah agama Romawi, agama Yunani yang diajarkan oleh Paulus di Antioquia. Di situ dikatakan setahun mereka bersama dengan murid-murid Paulus disebut pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud adalah Yesus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus berkata, jadilah teladanku sebagaimana saya juga ini adalah Kristus. Jadi Kristus yang dimaksud di sini adalah Paulus. Sabar, 1 menit saya minta. Tidak ada kata adalah di situ. Sebagaimana saya mengikuti teladan Kristus. Tidak ada. Anda malu nanti kalau saya suruh tampilkan original teksnya. Anda malu nanti. Silakan. Anda mengutip dari mana? Original teks kitab Anda mengatakan, Paulus berkata, jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Mengikuti teladan Kristus. Tidak ada kata mengikuti. Tidak ada kata mengikuti. Kamu dari mana? Itu berarti kamu memotong. Mari kita tampilkan original teksnya, boleh? Originalnya yang mana? Kamu pakai translasi mana dulu? Terlalu banyak translasi Alkitab. Manuskrip tertuamu pun mengatakan itu. Dinda Kores boleh tampilkan biar orang ini belajar. Sambil kita menunggu ya. Jadi yang Anda harus pahami, Kristen pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Oke, jadi agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh Paulus, yang diberikan kepada Romawi dan Yunani, menyebar sampai ke kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia, Anda menjadi pengikutnya. Jadi Kristen itu adalah agama di luar daripada agama para nabi. Pahami dulu. Paulus sendiri, kalau kamu bisa baca di mana Guru Nah? Rasul itu, dia berjumpa dengan Kristus yang sering kita bawa. Dan pengenalannya akan Kristus itulah yang membuat dia menjadi seorang rasul. Apa pula rasul? Rasul dari mana Paulus sih?
Oh, kamu punya pemahaman Muslim, saya terima. Tada, ini udah keluar 1 Korintus 11 nomor 1. Agamamu, Bung. Jangan sampai saya tanya. Mimetai, Atau jiplaklah aku, sebagaimana Kaigo Kristo, aku juga Kristus. Nggak bisa. Itu translation. Kamu pikir saya nggak belajar bahasa Yunani? Aku mengikuti translation itu ada tanda-tanda. Kamu belajar Yunani dari mana? Kamu cuma comot-comot. Sekarang mana tunjukkan kata pengikut di situ mana? Nggak bisa. Kamu harus belajar bahasa Yunani yang lebih tinggi. Ini kan. Oke, coba gua tanya ya. Gua tanya nih. 3 detik aja. 3 detik lo mesti jawab. 5 detik lah. Ada berapa kasus kata benda dalam Yunani? 1, ada kasus 2, akusatif, ada kasus datif, 3, ada kasus genetik. 4, itu ada 5. Ada kasus. Ada berapa? Aduh, Anda udah telat, Bre. Ada 3, ada. Udahlah. Udah. Cuma 3. Salah jawabannya. Udahlah. Jangan mulai lah, Bre. Oke. Coba. Kalau misalnya gua tanya gini, hologomenos Kristos itu ada di mana? Di dalam Alkitab yang 1, menyebut logos Tuhan, 2, firman, ya itu ada dalam Alkitab. Bukan. Kan gua bilang logomenos, bukan logos. Logomenos ya gua bilang. Hologomenos. 1, 2, apa maksudnya? 3, 4, 5. Kan udahlah, Bre, jangan maksain, Bre. Lanjut, Guru dah. Iya, jadi yang disebut Kristen pertama kali itu adalah pengikut Paulus Kristus. Karena Paulus mengaku sebagai Kristus. Oke? Catat itu baik-baik. Jangan sombong. Kalau ilmu masih cetek, jangan sombong seakan-akan Anda pintar tapi cetek ilmunya. Kasihan. Nah, sekarang begini, kalau begitu tunjukkan, buka kamera Anda, tunjukkan dalilnya di mana di situ dikatakan 1 Korintus 11 nomor 1 bahwa Paulus ini juga adalah pengikut Yesus Kristus. Di mana tuh tertulis? Coba tunjukkan dalilnya. Kamu baca di kitab Kisah Para Rasul bagaimana Paulus berjumpa dengan Kristus. Nah, Paulus bilang bahwa pengenalanku akan Kristus membuat aku meninggalkan segala sesuatu. Itu untuk jemaat mingguan mungkin bisa kamu kibulin sama saya. Ya sudah. Kalau kamu mau percaya atau tidak bukan urusan saya juga toh. Bukan masalah percaya atau tidak, ini masalah kamu kibul. Kamu ngibul. Kau ingin menipu kami di sini. Sangat disayangkan, tidak ada orang Islam apalagi apologet api yang Anda bisa tipu seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kali disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia. Iya, terserah kamu lah. Nah, bukan terserah saya, itu pengakuan Paulus sendiri. Kemudian kitabnya orang Yahudi, kitabnya Nabi Musa alaihissalam itu hanya untuk orang Yahudi. Ulangan 33 nomor 4. Oke? Bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, yang datang kepada keturunan Israel, Bani Israel, itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Catat baik-baik itu. Ini Kristen siapa? Kristen ini adalah bidat yang mengambil terjemahan Septuaginta dari kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di kitabnya supaya ajaran-ajaran paganisme yang dianut oleh kekaisaran Romawi dari sejak nenek moyang mereka itu punya legalitas. Seakan-akan bahwa perjanjian baru ini adalah perjanjian Tuhan kepada Romawi dan Yunani. Padahal itu hoax. Tidak ada satupun data di dalam perjanjian barunya orang Kristen di mana pengarang-pengarang kitab itu menuliskan untuk orang Yahudi. Itu nggak ada. Semuanya dituliskan untuk orang-orang Roma dan Yunani. Ataupun kemudian ditujukan kepada orang Yahudi, itu adalah orang Yahudi yang sudah meninggalkan Ibrani, bahasa sakral kitab suci. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda pede dengan mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabinya orang Kristen. No. Ya, sekarang kamu juga ngerti bahwa memang kekristenan itu bukan Yahudi. Ya emang. Lalu Kristen ini dari mana? Ya, Kristen itu berakar pada kepercayaan kepada Kristus. Yesus adalah Tuhan. Ya itu yang percaya pertama kali Yesus itu anak Maria itu Tuhan siapa? Siapa yang ngajarin?
kamu baca lagi silsilah Yesus dengan benar di kitab Matius. Ya, Silsilah bahwa Yesus. Apa hubungannya? Kalau ditanya itu dijawab Tondo, Dok. Apa hubungannya silsilah Yesus ya? Oh iya, Dengan kan kamu Kristen. mau tahu Apa tentang hubungannya? Yesus itu Silsilah Tuhan. Yesus dan Kristen itu apa hubungannya? Kan kamu mau tahu kenapa Yesus disebut Tuhan? Bacalah di kitab Matius disebut bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Nah, di dalam keesaan Allah yang dipercayai orang Kristen, saya cuma bilang iman Kristen, ya, saya tidak menyinggung apa-apa, bahwa keesaan Allah itu adalah trinitas, keesaan di dalam pribadi yang tunggal tapi jamak. Nah, ini memang tidak mudah untuk dipahami dengan pemikiran Karena tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena Tuhannya orang Yahudi itu adalah tauhid, Tuhannya orang Roma itu adalah trinitas, digabungkan, makanya tidak masuk akal. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhannya siapa yang menjadi Yesus? Tuhannya siapa yang menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Jawab. Nggak ada Tuhan Yahudi atau Tuhan Romawi. Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi di mana itu? Di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mereka menjelma jadi manusia itu di mana tertulis? Saya sudah bilang ketuhanan Yesus itu tidak disebutkan secara gamblang dalam kitab Yahudi. Kamu cari Ya, berarti yang menjadi Yesus itu adalah Tuhannya Romawi. Oke, selesai kita di situ ya. Memang ini sudah menjadi dari saya mengerti bahwa hal-hal yang seperti ini dari dulu lah menjadi bagian daripada perbincangan. Tapi nggak ada masalah juga buat saya orang mau mengakui Yesus Tuhan atau tidak, no problem. Ya, memang nggak ada masalah bagi Anda. Ini kita sedang berdiskusi lintas agama. Pertanggungjawabkan iman saudara, bukan menyerah kayak begitu. Yang perlu Anda sadari di sini adalah agama Anda itu adalah agama syiar. Ketika Anda tampil sebagai pemateri mewakili agama saudara, saudara harus menguasai materinya. Ditanya, Tuhannya siapa yang nuzul menjadi manusia? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Nggak ada Tuhan Yahudi, nggak ada Tuhannya orang Kristen. Kan Yesus itu manusia. Apakah Anda akui Tuhan Anda manusia? Dia manusia dan Allah yang sesungguhnya. Nah, Allah ini siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen kok ngambil Tuhannya nama Allah? Tuhannya orang Kristen siapa sih sebenarnya? Sebutan Allah itu untuk semua yang dapat disembah sebagai yang maha kuasa kok. Itu sebutan umum. Nenekmu kiper, dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Anda dapatkan ilmu dari mana? Keagamaan banyak ditulis kok. Loh, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhannya Yahudi kah yang nuzul menginkarnasi menjadi manusia, atau Tuhan kepercayaan Romawi kah yang mereka menyembah dewa-dewa yang menjadi Yesus menjadi manusia, atau siapa? Kalau Tuhannya Yahudi nggak mungkin. Tuhannya Yahudi nggak mungkin jadi manusia. Nah, lalu kandidatnya siapa? Dewanya Romawi, betul? Enggak ada itu. Kamu cuma itu asumsimu. Bang Juan. Kok asumsi pula? Silakan. Apa bisa saya menambahkan begitu ya? Iya, silakan Anda bantu saudara Mos. Dia sudah ngos-ngos. Oh, iya, silakan. Baik. Oke. Yang pertama, menurut saya Pak Immanuel gedein dikit suaranya dong. Oke. Yang pertama, Bang Juma harus memahami bahwa kekristenan memang bukan ajaran Yahudi. Kekristenan memang bukan ajaran Yahudi. Tetapi
Tapi tokoh-tokoh kekristenan itu Bang Juma harus tahu, harus mengakui juga bahwa mereka berasal dari Yahudi juga. Yesus keturunan Yahudi. Semua para murid itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi semua. Nah, itu yang nggak bisa dilupakan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ketika Bang Juma mengatakan bahwa kekristenan itu dibawa oleh Paulus, berdasarkan apa yang saya baca di dalam Alkitab, itu bukan begitu Bang Juma. Karena kekristenan itu sudah ada jauh sebelum Paulus ada. Nah, ketika Yesus sudah mati kan, sudah naik ke surga, nah kemudian barulah para murid itu mulai memberitakan tentang kabar baik itu. Dan di dalam kisah para rasul itu kita bisa melihat Abang, bagaimana jemaat mula-mula itu bertumbuh. Ketika Petrus mulai berkhotbah di dalam kisah para rasul pasal 3 itu, ketika dalam kisah 3 ayat 11 itu khotbah Petrus diserambi Salomo. Itu di situ jelas sekali bahwa Petrus menceritakan tentang apa yang ajaran yang telah dibawa oleh Yesus. Kalau saya coba mengutipnya di dalam kisah para rasul 3, kisah 3 ayat yang ke, saya boleh baca Bang ya? Ya, silakan. Kisah 3 ayat 11 itu tentang khotbah Petrus diserambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang-orang Israel." Jadi ini ditujukan kepada orang Israel. "Mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Ayat 13, "Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus." Jadi jelas Abang bahwa kekristenan itu bukan dari Romawi, karena jelas sendiri bahwa Yesus diserahkan kepada Pilatus, pemimpin tertinggi Romawi, yang notabene memang mereka beragama kepercayaan dewa-dewa. Nah, ini yang perlu dilihat dari kacamata Alkitab ya Bang ya. Demikian ia pemimpin saya lanjutkan ya, saya singkatkan. Ayat 18, "Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, itu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita." Nah, dari ayat ini Abang, jelas kita mendapat satu informasi dari Alkitab bahwa kekristenan itu bukan milik Romawi. Karena tadi Petrus berbicara kepada orang-orang Israel dan itu yang dia ajarkan itulah ajaran Kristus, ajaran Yesus, Mesias itu. Nah, mengapa saya katakan bahwa Kristen sudah ada sebelum Paulus? Karena dalam kisah para rasul, dalam kisah pasal 8 itu baru di sana, bukan kisah 8, kisah 9, di situ baru Saulus bertobat dalam kisah 9 itu. Kisah TikTok ngantuk. Kisah 9 itu tentang bagaimana tobat ketika dalam perjalanan dia menuju Damsik. Ayat yang ketiga, kisah 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu ayat 5, jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. Saudara Immanuel, mohon maaf saya potong. Cerita yang Anda narasikan ini adalah cerita yang dihadiahkan kepada Romawi, bukan kepada Yahudi. Tadi kisah para rasul itu diceritakan untuk Romawi, bukan untuk orang-orang Yahudi. Makanya saya bertanya kepada saudara, Yesus itu inkarnasi Tuhannya Yahudi atau inkarnasi Tuhannya Romawi? Kita jangan ke situ dulu Bang Juma. Kita bahas tidak bisa. Anda ketika menarasikan Petrus, murid-murid Yesus, mereka adalah murid yang taat. Mereka menerima pesan dari Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bang Juma, setia enggak muridnya ini?
kekristenan, cikal bakal kekristenan itu tidak bisa dilepaskan dari mereka yang memang dari Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kristen itu adalah agama yang dibentuk di luar Yahudi, tapi mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta sebagai pelengkap penderita. Tidak didirikan kemudian sebagai sebuah keyakinan resmi yang berdasarkan kitabnya para nabi, tidak. Makanya ada disebut perjanjian baru, kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Anda harus percaya bahwasanya kepercayaan bangsa Romawi itu adalah animisme dan politeisme. Masyarakat percaya terhadap roh-roh leluhur, itu masyarakat Romawi. Sebagian mereka percaya terhadap dewa-dewa yang mereka anggap memiliki kekuatan terhadap manusia atau alam semesta. Nah, kepercayaan terhadap dewa-dewa ini itu dipengaruhi oleh masuknya budaya Yunani kepada Romawi. Makanya nanti di tahun 30-an ke atas barulah kemudian tumbuh agama baru di Roma. Resminya di abad keempat, ketiga, tahun 378 sekian, barulah agama resmi di dalam kekaisaran Romawi itu. Kaisar Theodosius menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kekaisaran. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya sampai hari ini agama Yahudi dan Kristen itu adalah dua agama yang berbeda, tidak sama. Betul, memang tidak sama, Abang. Nah, memang kalau begitu siapa nabi yang mengajarkan kekristenan? Loh, Abang harus tahu yang membawa tentang ajaran-ajaran itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat? Itu di mana? Kalau Abang larinya ke situ, berarti Abang nggak paham. Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan Kristen. Di mana Yesus mengajarkan orang-orang untuk masuk ke gereja? Di mana? Kekristenan itu muncul ketika pengikut-pengikut Yesus itu mengikuti ajaran Kristus. Itu istilah Kristus. Mana ajaran Yesus Kristus menyembah dirinya mana? Oh, tidak ada. Siapa yang menyembah? Tidak ada. Lalu kenapa Anda menuduh Yesus mengajarkan itu? Loh, kekristenan itu bukan berbicara tentang itu, Abang. Abang harus tahu dulu. Lalu penyembahan kepada Yesus ini dari mana asalnya? Abang, penyembahan kepada Yesus itu adalah memang bahwa dia adalah Allah. Siapa yang ngajarin? Loh, dia sendiri yang mengatakan aku berasal dari Bapa. Berasal dari Bapa. Setan juga berasal dari Bapa. Alam semesta ini juga berasal dari Bapa. Malaikat juga berasal dari Bapa. Lucifer juga berasal dari Bapa. Oh, enggak dong kalau begitu. Loh, kok enggak? Dalam cerita Alkitab itu ada banyak penyembahan yang diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Ya, artinya Anda adalah pengikut. Dengar. Berarti Anda adalah pengikut penyembah Yesus. Siapa? Siapa di antaranya yang menyembah Yesus? Sebutkan. Satu. Abang harus tahu dalam budaya Yahudi. Ketika nggak usah ajarin saya yang harus ngajarin Anda. Loh, kok begitu? Terbalik dong. Apa yang dari budaya Yahudi apa? Bang, dalam budaya Yahudi itu, ketika seseorang itu mengatakan dia dari Allah atau apa, itu merupakan suatu penghujatan. Nah, tetapi ketika para murid itu memberikan penyembahan kepada Yesus, dia tidak pernah menolak itu, Abang. Oke, siapa yang Anda sebut menyembah Yesus? Siapa? Para murid Thomas mengatakan, siapa murid Yesus yang menyembah Yesus? Siapa? Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Yesus tidak. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Jelas semua. Yesus tidak menolak penyembahan. Mesias itu apa? Engkau adalah Mesias. Terus Mesias itu apa bagi Petrus? Bung, kita diskusi, Bung. Jangan ceramah, jangan kayak orang gila bicara sendiri. Saya tanya, ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Ini yang sedikit saya beri masukan kepada Bang Juma. Supaya berikan masukan. Lebih. Gimana bisa kemudian Anda mengajarkan ikan berenang? Saya tanya sama saudara, menurut Petrus Mesias itu apa? Salah Abang. Salah. Menurut Petrus, dengarkan. Menurut Petrus yang adalah orang Yahudi, Mesias itu apa? Mesias itu kan penyelamat, Abang. Siapa? Ini apa ya namanya? Buta Yunani ini. Mesias penyelamat buta Yunani ini. Penyelamat itu siapa? Menurut Abang, penyelamat itu siapa? Baca Hakim 3, Hakim 39, Hakim 3:15, Hakim 3:31.
Penyelamat Paham nggak itu maksud penyelamat itu? damkar, SAR. Oh itu salah, itu pikiran Bang Juma yang nggak paham. Apa? Salah enggak? Salah tidak? Udah, Ada Bang Juma, kebakaran. Siapa jadi penyelamat ketika ada kebakaran? Jangan memaksakan, dan saya pun nggak mau memaksakan. Makanya pikiran Bang pakai Juma ilmu. Pakai ilmu Jadi dong. gini aja, saya Mesias kasih itu masukan. apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Itu dulu. Bang Juma banyak edukasi aja ke teman-teman. Sekarang saya tanya sama Immanuel, Bang Juma ya. Mesias Bang Juma. itu Bang Juma, saya manusia rasa atau cukup. Tuhan? Bang Juma, saya rasa cukup diskusi kita, karena kalau dibawa lebih pun kayaknya nggak apa, bertolak belakang sekali. Dan Oh, nggak bisa. memaksakan. Kamu nggak bisa lolos di hadapan saya, Bung. Kalau mau saran berdiskusi saya- tentang kekristenan, saya saran lebih saya paham kepada daripada Bang Anda. Juma. Anda menjadi Kristen hanya berdasarkan doktrin dan dogma, bukan berdasarkan ilmu. Saya tanya, apa Mesias itu? Tuhan atau manusia? Bang. Itu asumsi Bang Juma yang begitu. Mesias itu Tuhan atau manusia? Nggak boleh begitu. Dalam Mesias apologetik itu Bang Tuhan Juma, yang diurapi atau manusia yang diurapi? seorang apologet itu pasti dia punya kaidahnya. Ilmumu itu cocok di gereja, Bung. Ilmumu itu cocok di gereja. Jangan di sini, jangan di sini. Memalukan Kristen. Memalukan Kristen yang lain. Jangan di sini, jangan di sini saya katakan, jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini, jangan. Jangan di sini. Kalau Anda ingin mendoktrin, mau jualan obat, jangan di sini. Gereja. Di sini bukan tempatnya doktrin dan dogma. Di sini tempatnya orang berakal. Saya turun. Silakan turun. Nggak cocok. Doktrin, dogma itu nggak cocok di sini. Ya, saya tanya, Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Apa jawabannya? Kasih teman-teman walap. Udah turun. Edukasi ya. Turun. Ganti namamu jadi Terasi. Jangan pakai Immanuel. Itu nama orang Yahudi itu. Banyak pakai Terasi, namamu ganti jadi Terasi. Banyak belajar. Udang. baik-baik. Jadi udang. Otak udang. Pakai namamu ganti otak udang. Jangan kau pakai Immanuel. Nggak cocok. Nggak cocok. Ilmu cetek ditanya Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu apa? Nggak bisa jawab. Hah? Kenapa demikian? Karena otak sudah tertutup lemak babi. Gitu. Betul. Cobalah host Kristen yang sedikit masih waras dinaikkan. Kalau yang kayak tadi itu orang sakit jiwa. Mas. Iya, enggak, saya tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi Taurat itu untuk Romawi. Ya, saya mengikuti diskusimu, perbincanganmu itu tendensius. Jadi saya nggak mau menjadi tendensius. Jadi maunya saya itu ngalah terhadap doktrin dan dogma gitu. Manut terhadap penyesat gitu. Tidak ada penyesatan, tidak ada penyesat gimana? Kenapa kalian menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Mesias. Loh, apa Mesias ini rupanya? Sabar. Gak bisa dijawab. Masing-masing harus juga menghormati yang lain. Toh. Gak bisa Kita dijawab. Ini diskusi untuk kalau diskusi ya diskusi, jangan mendoktrin. Nah itu jadi kalau diskusi ya diskusi, Bung, jangan mendoktrin, Bung. Sekarang tunjukkan kepada saya kitab Taurat, hukum Taurat itu diperuntukkan juga untuk Roma. Ada nggak dalilnya? Ya, kalau kita bicara cuman seperti begitu itu tidak akan pernah. Oh, nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Di luar Yahudi, dengarkan saya. Di luar Yahudi, dengar saya. Di luar Yahudi yang pertama kali menggunakan kitabnya Yahudi itu adalah Romawi. Pertanyaannya, apakah ada memang legalitas kitabnya Yahudi itu untuk orang Roma? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, kenapa kitabnya Yahudi ada di kitabnya Roma? Jawab. Alkitab itu bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang yang jelas begini.
Kekristenan itu ya sebagai bagian daripada iman Kristen. Lanjutin. Bukan untuk orang Roma, terus untuk orang apa? Lanjutin. Kebiasaan kamu, ha? Alkitab itu Bapak nggak ngajarin kamu seperti itu. Buat orang Kristen, ya. Dan kalau kita Pakai lagi menunjuk Roma, sebutan kan kita cuma Alkitab menunjuk untuk nyamar-nyamar, ya Allah ya Karim. Yang saya tanya, di mana dalilnya? Dengarkan. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah hukum milik kepunyaan Bani Yakub. Oke? Sekarang tunjukkan dalilnya. Hukum Taurat itu untuk Roma. Kalau untuk Roma saja tidak ada, jangan mimpi Kristen Indonesia itu punya hak untuk menggunakan kitabnya orang Yahudi. Ya, memang, Jawab dulu. Memang hukum Taurat itu bukan untuk orang Roma dan juga bukan untuk orang. Nah, terus kenapa ada kitabnya? Kenapa ada kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya agama Roma? Ya, sabar. Kalau kita bicara tentang Alkitab Perjanjian Lama, itu kan ada hukum-hukum sipil, ada hukum-hukum moral. Ya, kenapa kamu bagi-bagikan kitabnya orang? Ada hukum sipil, ada hukum moral. Kenapa Anda bagi-bagikan itu? Ini memang itu kitab kalian. Kok pandai-pandaian? Ada hukum sipil, ada hukum moral. Ini kalian ini siapa pandai-pandaian? Sementara yang punya kitab, Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Lah Anda siapa? Hukum moral. Itu sudah tidak, itu masih berlaku. Seremonial sudah nggak berlaku. Ini Anda siapa milih-milih gitu? Oh, memang itu pembagiannya di dalam bagian hukum. Ya, itu bukan. Di mana itu dibagi? Di mana dibagi hukum-hukum itu? Di mana pembagiannya? Di mana? Loh, hukum-hukum sipil kamu kan baca kitab, jadi kamu tahu lah. Ya, tunjukkan di mana ada hukum sipil, ini moral, ini seremonial. Itu di mana tertulis? Lah, waktu kamu membaca seluruh bagian dari Alkitab, kamu bisa mengerti. Lukas 16 nomor 17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Yang mana yang harus dipercaya orang berakal, Anda atau Yesus? Yesus. Bagi Kristenan, Yesus yang menjadi pusat kepercayaannya. Ya, kalau Yesus yang menjadi pusat pengajaran, berarti Anda harus mengakui hukum Taurat tidak boleh dibatalkan satu titik pun, dan itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Kalau begitu yang terjadi, berarti tidak ada lagi agama Kristen, karena Kristen itu berdiri di atas kitab baru, namanya Perjanjian Baru, kitab kanonik, surah-surah Paulus. Apakah Yesus pernah mengajarkan kitab-kitab itu? Di dalam pengajaran Yesus banyak mengutip Perjanjian Lama. Ya, memang karena dia adalah penganut Taurat. Kristen bukan penganut Taurat. Kristen adalah agama baru di luar Yahudi. Kristen adalah agama yang tidak dikenal oleh Yesus. Kitabnya Yahudi adalah kitab yang tidak dikenal oleh Yesus. Agama Kristen adalah agama yang di luar agama Yahudi, tidak dikenal oleh Yesus. Terus Bang, boleh tanya? Dikenal oleh Yesus, kamu sedang salah, Bang. Kamu sedang. Nah, mana? Tunjukkan di mana datanya. Yesus berbicara mengenai kitab Lukas. Mana? Di mana datanya? Yesus berbicara mengenai kitab Filipi, Kaliki, Pepayanan, Rimaneng. Mana? Di mana tertulis itu? Bang Yesus tidak tentang Lukas, Matius dan lain-lain, karena mereka lah yang menulis tentang Yesus. Kalau saya justru karena itu tulisannya itu kalian sebut sebagai kitab suci. Mana legalitas dari Yesus tentang kitab kalian? Ada? Kamu mempertanyakan pas Bang Zimo. Ada enggak? Halo. Legalitas Kristus atas
Aku baca di Yohanes 1 ayat 1. Apa Yohanes 1 nomor 1 apa? Apa? Apa itu apa? Jadi manusia dan diam-diam Itu perkataan Yesus atau bukan? Oh, itu memang pernyataan dari Yohanes sebagai orang. Itu pernyataan dari Yohanes. Yohanes mengutip dari mana itu perkataan? Oh, pengalaman pribadinya dengan Yesus. Kalau kita lihat Pengalaman pribadinya dengan Yesus. Berarti itu bukan wahyu. Karena itu adalah pengalaman pribadi, udah selesai. Berarti kitabmu tidak pantas disebut Alkitab. Kitabmu tidak cocok disebut Alkitab. Karena yang disebut Alkitab itu adalah 100% perkataan Allah. Itu baru disebut Alkitab. Makanya kitab itu disebut aja buku-buku atau clipping atau surat kabar. Jangan disebut Alkitab, memalukan. Kamu juga salah kalau bilang itu bukan wahyu. Karena wahyu itu apa ya? Apa artinya wahyu? Sekarang begini. Pembukaan selubung. Sekarang begini. Apa yang kamu pahami terkait tugas Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai penerima firman dan sebagai pemberi firman, betul? Betulkah? Ya, dia menerima kitab-kitab Yahudi sebagai bagian dari Yahudi dasar. Dan dia juga di mana Yesus menerima kitab-kitab Yahudi? Yesus datang sebagai penerima firman dan juga penyampai firman. Di mana Yesus pernah menyampaikan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan logos. Dengan theos. Dan firman kamu itu adalah Theos. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Di mana? Bang, kalau kamu baca di kitab Injil-Injil yang menulis tentang Yesus itu banyak ajarannya. Saudara Mos, saya tanya saudara, Yesus itu penerima firman dan penyampai firman. Di mana Yesus pernah menyampaikan firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Di mana itu Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Di mana? Kapan? Hah? Kapan? Kapan? Iya mah gana dengan Andre. Ada lauten. Kapan? Kapan cucuku? Dijawab cucuku. Putus dia ini. Kenapa tuh? Apa Roh Kudus? Gurunda di downgrade lagi, Gurunda dia nggak nyampe kayaknya. Dari tadi jawaban nggak nyambung semua. Ya itu dia, makanya aku bilang mencoba untuk menegakkan belang bahasa nggak bisa, Bung Mos, saudaraku Mos. Ayo belajar dengan benar. Yuk pelajari Bible dengan benar yuk. Jangan hanya berdiri di doktrin dan dogma gereja. Ayo please. Iya, justru karena dari kacamata Bible. Yohanes 17 nomor 8. 17 nomor 8 Yohanes itu apa yang kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kapan Yesus menyampaikan firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Itu di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kamu baca aja di Injil-Injil tentang ajaran Yesus. Kenapa kayak begitu caranya? Kamu baca di Injil-Injil itu sudah banyak. Iya, di mana Yesus pernah mengatakan itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan itu di mana? Sudah kabur Gurunda. Bang Andi. Kabur. Letuna boleh. Ya, di sini ada tamu. Letuna boleh walupa melika luru. Masih siki. Nanti kayak. Selamat malam Pak Bobi. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih habis makan tidak merokok. Apa? Gimana? Lanjut. Selamat malam. Lebih sedih kalau kamu. Iya. Selamatkan Anda Bang Bobi. Jangan malam ya diselamatkan. Ada apa Bang? Jadi gini Bang, mau tanya dulu, Bang Suma ini agamanya apa ya? Saya sama seperti Yesus Bang, Muslim kami. Oh Muslim, jadi Bang Suma itu Yesus Muslim ya? Yes, betul. Yesus itu bukan kafir tapi Muslim.
Oke, jadi apa yang ingin Bang Cumar ketahui tentang Kristen Alkitab itu tadi? Apa? Tanya baik-baik lah. Hah? Bicara Saya itu. saya tidak perlu mengetahui tentang apa Kristen itu. Saya cuma ingin mengetahui konsep saudara di dalam beriman. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi konsep bagaimana yang masih belum jelas dari Bang Zuma ini? Oh, semua sudah jelas. Saya kan tadi bernarasi panjang lebar. Kristen itu adalah agama bidat di luar Yahudi. Oke. Nah, jadi begini Bang. Iya, silakan Bang. Agama itu bagi Kristen bukan bagi saya secara pribadi ya, bukan itu agama yang menyelamatkan saya. Lalu? Tapi iman saya itu kepada Yesus. Iman Anda kepada Yesus yang menyelamatkan gitu. Ya, agama. Tapi itu Yesus mengatakan keselamatan itu justru adalah karena agama. Siapa bilang? Yesus. Di mana dalilnya? Agama itu apa dulu? Di mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Kalau agama itu Matius 5 nomor 20. Apa katanya? Loh, kok jadi saya yang ngajarin? Nah, justru saya mau mengklarifikasi bahwa pernyataan itu salah. Kalau saudara saya mau mengklarifikasi, berarti pemahaman saudara tentang Bible lebih tinggi dari saya. Tapi faktanya Anda yang bertanya, di mana itu tertulis? Saya mau mengajari Anda. Lah kalau Anda yang ingin mengajari saya, kenapa justru saya ngajarin Anda? Kan kebalik, saudara Bobby. Saya mau mengajari Anda bahwa agama itu bukan yang menyelamatkan Kristen. Yesus mengatakan justru keselamatan itu karena agama. Tidak, siapa lagi? Mana buktinya? Yesus yang mengatakan itu, Bung. Mana buktinya? Tunjukkan sama saya. Ini katanya mengajarin saya, berarti pemahaman Anda lebih rendah dari saya. Justru Anda yang rendah. Karena Yesus tidak mengatakan kenapa kalau begitu saya dikatakan rendah, kenapa justru Anda yang bertanya ke saya? Karena Anda memang tidak tahu. Makanya saya katakan. Kalau saya tidak tahu, kenapa justru Anda yang bertanya ke saya? Bukan agama yang menyelamatkan orang Kristen. Tapi Yesus mengatakan justru agama yang menyelamatkan. Mana buktinya? Bobby, dicek dulu ayat yang dikasih Gurunda, dicek dulu. Bible cetaknya di bawah. Saya sudah katakan kepada saudara. Oke, begini. Bang Zuma tadi mengatakan di Matius 5 ayat begini. Coba bacakan. Kita buktikan nanti kebenarannya. Kenapa harus saya membacakan? Anda nggak tahu ayat itu? Karena saya tahu versi Alkitab yang Anda punya itu salah. Oh, salah. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Oke. Maka aku Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini berbicara mengenai agama. Kalau agama tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, tidak masuk surga. Berarti agama yang menyelamatkan. Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan, ilmu Anda dari mana? Oke, nah jadi Bang, jadi ada kita kalau membaca Alkitab. Kok oke? Bagaimana dengan data ini? Jadi begini. Bagaimana? Jangan kabur Tadi minta, ini udah ada. Bahas. Iya, saya mau balas begini. Kalau Yesus mengatakan agama yang menyelamatkan, kok Anda mengatakan tidak menyelamatkan? Mana datanya? Saya kasih data. Begitu saya kasih data, Anda mengatakan, oh oke apa? Dengarkan dulu penjelasan saya. Anda masih mau mengatakan agama tidak menyelamatkan? Benar. Anda tadi bicara, saya dengarkan. Oke, sekarang giliran saya bicara, tolong dengarkan, jangan potong. Kayaknya malam ini banyak orang sakit nih. Boleh? Sekarang saya tanya balik, setelah Anda mendengarkan pengakuan Yesus dalam Matius 5, apakah Anda masih mau mengatakan agama tidak menyelamatkan? Nah, jadi begini Bang, agama itu bukan yang menyelamatkan. Bagaimana saya bisa menjelaskan ketika Anda tidak mendengarkan? Saya punya pertanyaan yang butuh jawaban, pertanggungjawaban terhadap pernyataan saudara agama tidak menyelamatkan. Tapi Yesus mengatakan agama yang menyelamatkan. Mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Jadi Anda percaya Yesus?
Nah, Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, maka kau tidak akan masuk surga. Berarti yang menyelamatkan masuk surga itu adalah agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat. Nah, oke. Nah, kok nah? Oke. Nah, kena. Kok nah? Tidak. Nah, dengar. Bagaimana Anda bisa paham ketika Anda mendengarkan? Loh, Inilah kok jadi cara-cara. nah? Harusnya bukan begitu, Bang Suma. Agama itu tidak menyelamatkan. Kok jadi nah? Nah, saya kan Atau enggak gini Gurunda. Oh, ada ayatnya. Oh, maaf ya, ternyata saya so tahu gitu loh. Maaf Bang Sumar, saya baru tahu karena selama ini saya cuma didoktrin bayar per bulan tiap bulan. Bukan begitu Bang Juma. Jangan Maaf Bang Juma. Bukan begitu. Maaf Bang Juma. Karena Yesus itu bohong di situ. Saya yang benar gitu. Atau begitu ngomongnya. Coba. Yesus. Ayo pilih mana? Dipilih. Bobby. Roti. Saya mau bicara, Anda dengarkan baik-baik. Terlanjur malu tahu wah. Bukan masalah malu. Bukan masalah takut. Sekarang gini Saudara Bobby. Menurut Saudara Bobby, apakah agama tidak menyelamatkan? Tidak. Bagaimana dengan pengakuan Yesus? Itu konsepnya pada saat itu menjelaskan tentang garam dan terang dunia. Lah, ini jelas-jelas mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari agama Yahudi, agama ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan selamat masuk ke surga. Justru Anda tidak selamat ketika mencopot ayat per ayat itu secara bebas. Ini berbicara mengenai agama, Bung. Jangan lagi Anda memfitnah saya, mencomot. Kan Anda minta data, saya kasih data. Masa saya mau kasih satu kitab? Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang... Ini kenapa Anda tidak bawa? Tunggu. Ini kenapa Matius 5 nomor 20 Anda tidak bawa? Itu konsepnya tadi ketika Yesus itu menjelaskan tentang bagaimana hidup orang percaya kepada Allah harus benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Agamanya harus lebih baik. Agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, betul? Ketika mereka beragama, mereka harus benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu beragama, bukan seperti saudara. Berarti Anda sudah mengakui. Berarti agama yang benar itu yang menyelamatkan, betul? Tidak. Cara kita cara kita. Gimana Anda ini? Belajar di mana Anda? Kok Anda membantah Yesus sih? Saya tidak mengatakan membantah Yesus. Justru Yesus. Anda membantah Yesus. Yesus mengatakan, dengarkan. Yesus mengatakan, hidup beragama yang lebih baik baru bisa selamat. Jika hidup keberagamaan seseorang tidak lebih baik dari agama ahli Taurat dan orang Farisi, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Betul atau tidak? Ulangi sekali lagi. Yesus berkata, jika agamamu tidak lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Menurut Yesus, benar atau benar? Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran. Lari ke sana. Itu, Bang. Tahu masa memang Gak ada hubungannya. Jadi begini. Justru karena Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, itu sama dengan dia mengajarkan kebenaran. Kebenaran itu disebut agama. Kenapa kebenaran? Supaya tidak kacau. Setelah Yesus kemudian mengajarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia kemudian mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti harus punya agama yang lebih baik, lebih benar dari agama orang-orang ahli kitab. Betul atau tidak? Sekali lagi, agama bukan itu yang menyelamatkan saudara. Loh, ini Yesus mengatakan, jika agamamu tidak lebih baik dari agamanya ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk ke surga. Berarti kita harus punya agama yang lebih baik dari agama ahli Taurat. Betul atau tidak? Saya tanya, Muhammad itu agama apa? Lo kok lari ke sana? Bobby jangan dulu bertanya, Bobby. Bobby, intinya di sini gini, Bobby. Bobby sudah bertentangan dengan Yesus, gitu loh.
Tidak, kita tidak bertentangan dengan Yesus mengatakan supaya masuk ke dalam surga, agama kita harus lebih benar daripada agama ahli Taurat. Nah, sekali lagi saya mau Agama kita harus lebih benar daripada agama ahli Taurat, baru bisa masuk ke dalam surga. Betul atau tidak? Sebenarnya Zuma, Anda itu memaksakan kehendak Anda dengan cara Anda yang memaksakan menolak pengajaran Yesus. Yesus mengatakan agamamu harus lebih baik, harus lebih benar dari agama ahli Taurat, baru bisa masuk ke dalam surga. Dibaca Bob tuh. Dibaca Bob. Tuh. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, berarti agama yang lebih benarlah yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Betul atau tidak? Oke. Pertanyaan sekarang, akui dulu, betul atau tidak? Enggak, saya tanya dulu. Kan lu jawab dulu baru bertanya lo. Gimana sih? Bisa nggak sih ngobrol normal, bisa nggak? Agama apa yang paling benar menurut saudara Zuma? Lalu kenapa Anda tidak jadi kayak begitu? Akui dulu bahwa agamalah yang menyelamatkan manusia. Akui dulu. Tidak, saya tidak percaya itu. Ini Yesus mengatakan begitu loh. Yesus yang mengatakan, jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada agama ahli Taurat dan agama orang Farisi, maka agamamu itu tidak bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Maka agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu pengakuan Yesus. Kenapa Anda mengatakan tidak? Anda siapa? Itu konsepnya Yesus menjelaskan bagaimana cara mereka itu hidup. Enggak, bukan begitu. Itu bukan begitu. Itu jawaban yang benar adalah tidak bisa agama menyelamatkan. Kenapa? Karena agama Kristen tidak diajarkan oleh Yesus. Itu aja. Karena agama Kristen tidak punya konsep. Karena agama Kristen itu 3 Tuhannya. Karena agama Kristen itu tidak bersunat. Karena agama Kristen itu ibadah hari Minggu. Karena agama Kristen itu menyembah manusia. Sehingga Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan. Karena Kristen memang adalah agama yang tidak menyelamatkan. Betul? Tidak semua. Anda tidak percaya diri dengan agama saudara, membuktikan bahwa Kristen itu tidak bisa tampil di pentas agama benar. Oke? Tidak lolos seleksi agama Anda itu. Yang ada hanya 2, agama Islam dan agama Yahudi. Oke, hanya ada 2 ini. Agama Islam harus lebih benar daripada agama Yahudi. Itu kalau Kristen udah gugur dia tidak bisa jadi kandidat. Kenapa? Di Kristen tidak ada aturan Tuhan. Yang ada cuma aturan manusia, yaitu Paulus. Jadi agama Anda tidak bisa menyelamatkan Anda. Kenapa? Agama Anda tidak lolos seleksi. Sekarang yang bertaruh hanya 2 agama, Yahudi dan Islam. Oke? Kristen tidak masuk hitungan. Kenapa? Dia masuk kepada jajaran agama-agama paganisme. Pahami itu? Oke ya? Makanya Anda malu. Jelas-jelas Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari agama ahli Taurat dan agama orang Farisi, maka agamamu itu tidak bisa membuat kamu masuk ke dalam surga. Oke? Agama yang benar dari agama ahli Taurat dan agama orang Farisi lah yang bisa menyelamatkan orang masuk ke dalam surga. Datang Kristen, dia lihat agamanya, ini agama apaan ini? Kok kayak gini modelnya? Siapa yang ngajarin? Nabi mana yang mengajarkan agama Kristen ini? Nggak ada. Maka Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan. Anda jelas-jelas membantah ajaran Yesus, menandakan Anda adalah antikristus. Bukan. Ya. Anda pun boleh mengatakan saya antikristus. Lah jelas antikristus. Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan. Yesus mengatakan justru agama yang lebih benar dari agama ahli Taurat lah yang menyelamatkan. Oke, nah menurut saudara, gitu dong. Tepuk tangan. Anda sudah mengatakan oke. Gurunda. Yesus itu agama apa katanya Gurunda? Yesus itu ajarannya jelas, mengajarkan hukum Taurat.
Oke? Lalu kenapa Anda tidak memilih agama itu? Kalau Itu agama untuk Bani Israel. Oke, ajaran Muhammad itu untuk Bani siapa? Agama Rasulullah Muhammad SAW itu adalah agama selamat, agama damai sejahtera untuk seluruh umat manusia. Nah, ajaran Yesus juga begitu untuk seluruh umat Di mana dikatakan ajaran Yesus untuk seluruh umat manusia? Di mana? Coba buka Matius 28. Matius 28 nomor 19, jadikanlah semua bangsa muridku menjadi ras muridku. Ya. Nah, terus Yesus di sana mengajarkan Kristen nggak? Di situ dia bukan agama, sekali lagi bukan agama. Yang tadi yang saya katakan tadi itu apa? Matius 5 nomor 20 itu palsu gitu. Bukan. Anda itu terlalu naif ketika berpikir. Jangan menertawakan diri Anda sendiri. Anda yang naif. Jadikanlah seluruh bangsa muridku sebagai apa? Sebagai penganut agama yang lebih baik daripada agama Yahudi. Apa nama agamanya? Muridnya Yesus. Sekali lagi saya mau mengatakan, di dalam Bible itu tidak ada dituliskan agama. Loh, hidungmu buta. Hah? Oke, agama apa? Agama apa? Oh, mata. Matamu buta. Agama apa? Loh, ini Matius 5 nomor 20, ini pengakuan siapa ini? Ini tinta merah loh. Bukan pengakuan itu. Perkataan Yesus yang mau menegaskan kepada ahli-ahli Taurat yang menganggap dirinya pada saat itu agama mereka itu paling benar, sedangkan cara hidup mereka itu tidak benar sesuai dengan ajaran agama mereka. Betul. Maka agama yang benar itu adalah agama yang lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, sekarang pertanyaannya, agama Kristen ini apakah lebih benar daripada agama ahli Taurat? Agama bukan itu yang menyelamatkan saya dan saudara. Ini Yesus yang mengatakan, jika agamamu tidak lebih baik dari orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus yang mengatakan itu. Tapi kalau agama itu lebih baik dari agama ahli Taurat, maka itulah yang menyebabkan orang masuk surga. Itu kata Yesus. Zuma, tutup mulutmu. Anda percaya Yesus tidak? Saya percaya Yesus sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan tauhid. Lalu kenapa Anda tidak mengikuti ajarannya? Saya mengikuti ajarannya, satu Tuhan. Dia mengatakan dirinya adalah utusan. Saya imani dia sebagai utusan Tuhan. Dia datang kepada Bani Israel. Saya imani dia adalah nabi untuk Bani Israel. Itu versi agama Islam. Tidak, itu pengakuan Yesus. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke, Anda itu termasuk Bani Israel? Saya bukan Bani Israel. Makanya saya tidak nyamar-nyamar seperti domba seperti kalian. Anda termasuk domba yang sesat. Makanya Yesus datang untuk menyelamatkan. Domba itu Bani Yakub. Kucuk. Anda itu harus domba itu Bani Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu Yesus sebut sebagai guguk. Anda percaya Yesus, jadi jangan hanya percaya, Anda harus menerimanya sebagai penyelamat. Ajaran Yesus itu untuk domba. Domba itu Bani Yakub. La haula wala quwata illa billah. Kalau hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel, ya untuk apa kita bahas ini kan? Kita bahas ini karena Anda serigala nyamar domba. Tidak, Anda yang serigala. Apa tidak? Apanya yang tidak? Kamu Bani Yakub. Saudara Bobby Bani Yakub. Anda serigala. Saya tanya dulu, Anda ini Bani Yakub? Bani Paulus. Saya orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Ya berarti Anda kedudukannya guguk. Begitu Anda guguk. Siapa yang gugup? Anda yang gugup, Anda yang marah, Anda yang mulai kepanasan, mulai buka baju, mulai Yesus menyebut kepada seorang wanita Samaria yang percaya kepada dia dengan sebutan guguk. Kenapa disebut guguk? Karena dia bukan domba. Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub yang percaya kepada Yesus disebut guguk. Oke, coba baca. Coba tunjukkan sama saya ayat tentang guguk itu. Matius 15.
Matius 15. Matius 15 data nomor 22, 23, 24 baca. Ya, silakan. Loh kok jadi saya? Itu kan kitab saudara. Enggak, maksudnya enggak ini Bobby enggak punya Bible cetak di rumah, enggak ada. Saya punya Bible di sini. Justru Ya, saya bawa. Nah, jadi begini, ketika dia berbicara tentang perempuan ini meminta pertolongan kepada Yesus. Kata Yesus. Nah, perempuan itu yang minta pertolongan orang Israel bukan? Bukan orang Israel. Ya, itu disebut dia. apa? Disebut apa? Dengarkan. Disebut apa dia? Wanita itu disebut apa? Dengarkan dulu. Disebut apa? Pertanyaan saya disebut apa? Dengarkan dulu. Tidak disebut apa? Saya butuh jawaban. Orang non-Israel yang percaya kepada Yesus itu oleh Yesus disebut apa? Tidak pantas mengambil rempah-rempah dan diberikannya kepada anjing. Itu kalimat. Dia disebut apa wanita itu? Oke. Kenapa? Disebut apa? Tuhan Yesus itu sebenarnya mau melihat disebut apa? Sejauh mana iman perempuan itu? Disebut apa wanita itu? Bukan orang Israel. Disebut apa wanita itu ketika dikatakan imanmu benar? Disebut apa wanita itu? Itu dia benar. Anda sudah disebut apa dia? Anda sudah menjawabnya bahwasanya iman dia disebut apa? Malu dia. Bobby malu, Bobby. Makan daging anjing dengan sayur kol. Gila, guruna sih jadi gila kan dia kan. Udah mulai kaget gila. Dia. Maaf ya, Bob. Maaf ya. Maaf ya, Bob. Jadi kalau Anda sosokan percaya kepada Yesus, Anda disebut gog-gog. Kalau Anda kemudian mengajarkan ajaran mengatasnamakan Yesus padahal kamu bukan Bani Israel, Anda disebut serigala. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Inilah ciri-ciri yang mabuk agama, terlalu menganggap agamanya benar, padahal agama itu bukan yang menyelamatkan, itu agamanya sebagai wadah berkumpulnya orang yang percaya. Ayolah. Ya udah gini aja. Tadi yang Matius kembali lagi ke situ dasar. Jangan kalau udah kalah diskusi ngomongnya kayak gitu, mabok agama lah, agama bener lah, inilah itulah, ya tunjukkan seperti apa yang kau darasikan di situ sendiri. Kamu katakan gitu agama tidak menyelamatkan, kamu sendiri beragama Kristen. Astaga. Ya udah gini aja, Bobby, itu Matius 5:20 dihapus aja, dihapus. Ditipek. Saya tidak punya hak menghapus isi Alkitab. Saya tidak. Ya kalau nggak punya hak ya lu, kalau nggak punya hak dan itu tertulis ya lu imani. Kalau Yesus kayak ngomong kayak begitu, imani. Saya mengimani Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, bro. Nah, Yesus ngomong keagamaan harus lebih baik dari keagamanya ahli Taurat. Bukan Yesus ngomong itu loh. Menyelamatkan saya. Yesus mengatakan jika agamamu tidak lebih baik dari agama ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Berarti agama yang menyelamatkan, yaitu agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Kena loh. Contohnya di yang menyelamatkan menurut Yesus adalah agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Kristen lebih baik enggak dari ahli Taurat? Zuma enggak, di sekolah ini. Di sekolah ada OSIS, ada organisasi OSIS. Udah. Nah itu ya. Memutuskan seseorang itu siswa atau bukan? Ya aku makan ya Gurunda ya. Nah itu Bob. Kristen itu setara sama OSIS, ormas dia, bukan agama. Nah contohnya oke lah, agama itu kan sama organisasi kok. OSIS enggak lah, OSIS sama Kristen sama. Coba lihat di Antioquia itu kan pertama kali mereka disebut Kristen oleh orang-orang Antioquia. Nah jadi apa? Organisasi masyarakat di sana menamakan kelompok Yesus ini Kristen. Ranting itu ranting. Ranting dari organisasi-organisasi yang ada di Antioquia, Bob. Ya masa ormas menyelamatkan, kan nggak gitu, bre. Berikut apa ya? Gini loh, kita pembukaan dulu ya, my brethren Bobby dan Evangelo. Nanti kalau masuk aja. Kalau Yesus nggak ngomong sesuatu yang kalian imani, ya jangan difitnah. Yesus nggak pernah ngomong dia bagian dari Tritunggal. Udah, nggak usah diomongin itu Tritunggal. Yesus nggak pernah ngomong dia jadi apa? Tuhan menjadi manusia. Nggak usah diimani itu Tuhan menjadi manusia. Yang ada aja lah. Susah amat sih kayak begitu. Saya mau kasih satu inilah. Ketika Yesus itu dicobai oleh iblis di padang gurun.
Ya. Ketika iblis mencobanya yang ketiga, apa kata Yesus? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan dicoba Secara iblis. tidak langsung, Aduh, keren. secara tidak langsung di situ, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah. Allahnya kepada siapa? si iblis. Allahnya Dia bukan Allahnya iblis. Dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Dia sedang berbicara. Lu kalau mau main kayak gitu kena bre, lu mau kayak gitu. Jangan suka diplesetin lah. Dia ngomong ke siapa? Jangan mencobai Tuhanmu dan Allahmu kan? Itu ke siapa? Apa? Ke siapa? Ke siapa ngomong itu ke siapa? Kepada si iblis. Ya udah, Yesus Allahnya Nah inilah yang mau beragama tadi. Ini yang mau beragama tadi. Makanya kita kalau mau jujur kawanku, itu kan nubuatan ya, itu kan menggenapi nubuatan. Sini Matius 4 ya, kita lihat Matius 4 ya. Aduh, ini Isra Mirajnya Yesus sebenarnya. Di Matius 4:9 ya, perhatikan. Matius 4:6-nya. Jika engkau anak Theos, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya gitu. Jadi mengenai Yesus, Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Makanya Yesus makanya Yesus ngomong, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan ilahmu atau Tuhan Theosmu. Theos ini siapa? Yohanes 17 nomor 3. Bapak satu-satunya Theos yang benar. Gitu loh. Masa kayak gini susah sih beriman kayak gitu, susah ya? Susah banget ya beriman kayak gitu ya? Harus banget Yesus itu jadi Tuhan? Harus. Sampai difitnah-fitnah apa yang gak tertulis? Kawanku. Belum nanti di mana? Yohanes 20:17, aku akan berangkat kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus bilang kayak gitu. Masa lu menyembah sesuatu yang dia kenal? Lu mau apa, main kereta-keretaan di sini? Ayolah, bre. Otak di mana otak? Terus apa? Soal ini. Ya kami menuhankan Yesus karena hanya darah Yesus yang bisa menebus dosa. Bre, kalau darah Yesus bisa menebus dosa, temennya ada. Keluaran 29:14, Yesaya 6 nomor 7 gitu. Kotoran sapi juga bisa jadi korban penghapus dosa. Nggak perlu banget Tuhan mesti turun terus hapus dosa. Nggak perlu, bre. Itu loh, apa yang susah dari sini? Kenapa sih kalau Kores yang dialog kecepatan terus? Ayo, yang lain, Ikhwan. Pada terdiam nih. Ayo, Bang Handi. Kanda. Evangelo buka mic. Oke. Boleh ya? Evangelo, aku mau bertanya dikit ya. Oh iya, siap. Cek. Bang Handi masuk. Bang Handi deh, gas Bang Handi. Udah terusin aja dulu. Saya sih butuh orang yang pandai bahasa Indonesia doang. Oh ya, wes siap dikit ya. Aku ke 5 menit. Evangelo kan gini ya, kawanku ya. Yesus itu disalib jam berapa? Jam berapa? Nggak tahu. Gimana sih? Yesus itu disalib tuh antara jam 9 atau jam 12. Kalau di di Markus jam 9, Yohanes jam 12. Mau ambil yang mana? Mana aja deh, yang mana? Ya udah kita ambil yang jam 12 ya. Oke. Evangelis, sesuaikan jam sekarang coba. Kita itu aja dulu. Jam 12 tuh, jam 12 disalib. Terus Yesus matinya jam berapa? Meninggalnya jam berapa? Menyerahkan nyawanya jam berapa? Jam 3. Jam 3. Nah sekarang coba dia dipikir pakai otak kalian. Iya, masa Tuhan disalib jam 12, jam 3 udah meninggal? Ayolah kawanku. Iya. Maksudnya iya kan? Mana nih? Coba logikanya dapat kan? Tuhan disalib jam 12 siang, jam 3 sore udah meninggal. Apa ini? Nebus apa ini? Cuma 3 jam disiksa. Ya. Oh, oke. Makasih. Iya, oke. Maksudnya nggak dapat kan? Itulah, bre. Gitu loh. Lu kalau memang menebus dosa yang niat gitu loh. Misalnya disalib jam 3 sore, meninggalnya ya nanti tahun 1972. Itu baru nebus dosa. Lu cuma 3 jam. Berapa orang ini ditebus? Oke. Nah, itu pertama. Terus yang kedua nih, ini yang gua kecewa.
Yesus mati di kayu salib ya. Nah, bangkitnya kenapa di goa? Oke. Kenapa di goa bangkitnya? Apa atraksi sulap ini? Atau gimana? Lagi ngapain? Lu kalau pengen beneran Tuhan, supaya orang menyaksikan ketuhanan lu ya. Ini gua kasih konsep aja ngasal. Lu disalib nih. Diem tuh 3 minggu di kayu salib tuh. Bangkit lagi di kayu salib baru bisa. Lah ini disalib jam 12, jam 3 sore meninggal, diturunin terus ditaruh di goa. 3 hari konyong. Ya Yesus bangkit. Anjir, ini mah semua manusia juga bisa. Semua manusia juga bisa kalau disalib cuma 3 jam. Kores, Yes. izin Bang Kores. Silakan. Host, monitor host. Habib Assegaf ada di bawah. Host. Iya, siap Bang. Siapa Host, nih? Habib Saya turunkan. coba ada di Kira-kira bawah. siapa nih, saya? Iya, Saya ada. aja nggak apa-apa. Habib turun, saya aja nggak apa-apa. Siap Bang, baik. Iya. Oke, lanjut ya teman-teman. Gurunda, izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bes, tunggu Bes. Iya, wait. Jadi lu kapan mau jadi korban penebus api? Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih dari 3 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus Ya lebih itu Evangelo. Oke, Silakan. Dua poin ya. Iya. Jadi, konsep mengenai berapa lama sampai mati. Sebenarnya yang paling penting di situ adalah dia turun ke dalam kerajaan maut. Habibana, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambut. Waalaikumsalam. Afwan. Pengen Masya Allah. Gak enak sama Bang Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Nggak apa-apa. Emang akhir Rasid gitu kok, selalu menjadi bumper. Aman. Terkendali. Gak enak, lagi enak dengar Bang Kores ngajar Bang Bobi nih, biar paham dia. Ajar Bang. Siap. Ya silakan Evangelo. Ya, jadi esensi yang utama di situ adalah bahwa kematiannya itu membawa dia ke dalam kerajaan maut sebenarnya, karena dosa warisan itu upahnya adalah maut. Maut itu apa? Maut itu adalah tertawan selama-lamanya di dalam kematian secara roh. Kematian secara roh. Gitu. Nah, terus? Jadi dia harus turun ke dalam kerajaan maut, dan kemudian dia harus menang atas maut iblis. itu, karena atas maut. Karena iblis bukan atas iblis. Maut itu adalah akibat salah satunya dari pekerjaan iblis dan sekutunya. Lah kenapa nggak sekalian dikalahin iblisnya? Nah, jadi ada waktunya kan, makanya di Wahyu pasal 12 itu diberikan satu waktu, ada satu waktu di mana akhirnya iblis itu benar-benar tidak punya lagi tempat di surga. Cuma gitu doang jatuhnya jadi. Yesus mengalahkan maut, apalagi? Jadi tidak punya tempat lagi di surga dan dilemparkan ke bumi. Nah, di Wahyu pasal 20 itu kemudian pada saat penghakiman terakhir, penghakiman tahta putih oleh Allah Bapa, itu kemudian dia dilemparkan maut dan kerajaan maut. Jadi maut dan kerajaan maut. Itu artinya kerajaan maut. Oke, maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam. Nah, ini maut ini ada gara-gara apa maut ini ada? Karena iblis. Ngapain iblisnya? Iblisnya itu sebenarnya menangkap perkataan yang muncul pada Kejadian pasal 3 itu. Kejadian pasal 2. Terus? Bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan mati. Nah, rupanya nggak mati. Terus? Rupanya masih bernapas. Nah, itu artinya dia mati secara rohani.
Oh jadi Artinya, setelah makan buah Adam itu mati tapi rohaninya mati. Zombie dia. Di sorga zombie dia. rohaninya yang mati. Rohaninya mati itu artinya kalau di dalam yang saya pahami itu adalah dia putus hubungan dengan sang pemiliknya, yaitu Allah Bapa itu pemiliknya. Oh gitu. Nah terus Yesus itu untuk apa mati di kayu salib untuk menyambungkan kembali hubungan. Persis. Oh cakep. Kenapa nggak di zaman Adam? Adam gagal kan? Lah iya, Adam kan gagal nih. Terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. 4.000 tahun kalender Yahudi manusia nggak berhubungan dengan Tuhan. Ini Yesus kerjanya apa? Nungguin 4.000 tahun tuh ngapain? Yesus kan lahir setelah 4.000 tahun kan? Lah iya ngapain lahirnya 4.000 tahun? Kan posisinya gini nih, ini maut ini ada. Kita tanya Allah kalau begitu kan? Bobby nggak kuat Bobby. Bobby kita main logika Bobby, kenapa turun? Lagian ditanya Matius 5 ayat 20 jawabnya Matius 4. Ngarang deh. Iya itulah kawan lu. Sebenarnya bukan kawan bro. Itulah Evangelo, tunggu ya sebelum gua kasih ke yang lain. Jadi 3 poin ini tolong dipikirkan kawan-kawan Kristen ya. Yesus menebus dosa, mengalahkan maut gitu. Terus apa lagi ya? Mengajarkan ke manusia. Kenapa jawab, kan? di tahun ke-4000 gitu loh? Iya. Kenapa nggak di zaman Adam aja? Kan Adam yang buat salah. Lu turun zaman Yohanes. Ya Yohanes tahu apa soal Adam? Ya enggak? Enggak, gini. Apa yang gini? Kan kita harusnya kan bukannya percaya kalau Yesus itu utusan. Berarti yang mengutusnya yang ditanya. Evangelo? Kenapa? Enggak, tunggu dulu. Evangelo menuankan Yesus enggak? Yesus itu utusan. Yohanes 17 ayat 3. Lah, saksi Yehova. Enggak usah ngomong ke sana dong, ntar ada. Oh iya maaf. Aduh, malah buka jubah gua. Maaf, lanjut. Ya udah Bang Andi, gas Bang Andi. Jangan Ki begitu. Oh. Maaf Maki. Iya. Kalau Pan ini gini, Pan. Kan di dalam perjanjian lama kalau Anda masih miliki Keluaran 23 nomor 7 itu orang bersalah kan nggak boleh dimetongin gitu ya. Benar nggak? Apa tuh? Orang bersalah itu nggak boleh dibunuh. Oh, oke. Gitu ya. Tapi kok Yesus dibunuh ya? Apa Yesus punya salah ya? Yang tidak bersalah. Jadi gini, kalau jawaban untuk itu kesalahan dosa yang oleh Adam Awas dan muter lo ya. turun itu. Gomelin kalau lu muter. Gua waktunya nggak banyak. nggak boleh muter. Kalau saya orangnya eksak. Jadi dosa yang dari Adam turun temurun itu ditimpahkan kepadanya. Walaupun dia tidak berdosa, dia dianggap berdosa. Gitu. Yang benar bahasa Indonesia lu nggak benar. Oh iya, enggak dong. Dengerin. Ya. Ini sederhana. Keluaran 23 nomor 7, orang yang tidak berdosa itu tidak boleh dibunuh. Gitu ya. Tapi kenapa Yesus dibunuh? Berarti Yesus berdosa dong. Setuju? Eksat loh. Gini. Sorry. Ulangin supaya ini. Ulang ya. Keluaran 23 nomor 7, orang bersalah itu tidak boleh dibunuh. Artinya Yesus dibunuh di tiang salib berarti Yesus punya salah. Gitu toh? Oke. Salahnya apa gitu kan? Ya terserah, nyari kesalahan aja yuk. Ya, enggak apa-apa. Nah, aku jawab gini. Kesalahan yang kenapa Yesus dibunuh karena kesalahan orang lain ditimpahkan kepada dia. Berarti dalam posisi Yesus mati dia bersalah. Betul. Atas perbuatan orang lain. Betul sekali. Oke, jadi Yesus punya dosa, betul? Dosanya orang yang ditanggung oleh dia. Berarti ada transfer kesalahan. Itu betul sekali. Ada transfer dosa
Betul. Dari orang ke Yesus gitu ya. Betul. Kalau mau Kira-kira- dalilnya gini, Enggak, dulu. Kira-kira logisnya bagaimana ya kalau ada transfer dosa, transfer ya, salah ke jadi- orang ya? Betul, betul. Jadi Biasanya yang ditransfer tuh duit. ada juga sih, Bos. Biasanya sekarang cryptocurrency. Sorry ya, agak sini sedikit ya. Ada aja lu. Nggak apa-apa, Bos. Jangan terlalu serius toh. Maksud saya begini, kalau itu dibilang tidak logis, tidak, itu yang disebut teologi akal sehat kalau di teologi tuh. Jadi bahwa ada sesuatu di akal sehat ini yang yang Ya, ini masuk ke namanya dalam teologi. Ya, Ya, namanya ini teologi mematikan akal sehat gitu ya. enggak, Bos. Jadi ada nih. Tadi istilah barusan ngomong teologi akal gitu sehat. loh. Nggak bener lu ah. Nggak apa-apa, nggak benar. Tapi saya jelaskan bagaimana menjawabnya, boleh ya? Kan Ya, gitu. boleh. Boleh ya. Gitu. Nggak apa-apa. Saya itu dianggap nggak benar tuh nggak masalah. Jadi bahwa memang betul, justru karena pemahaman bahwa orang bersalah lah yang disalib, yang dihukum, yang dibunuh, maka kesalahan itu ditimpahkan kepadanya. Oke. Menurut Anda metode apa yang dipakai? Ya, metode apa yang dipakai? Sistem apa yang dipakai? Secanggih itu kah? Ya, secanggih itu kah gitu? Dosa orang ditransfer ke Yesus. Kira-kira pakai metode dan cara dan alat apa ya? Kok bisa gitu loh? Betul sekali. Ya, Jadi coba. itulah yang persis hubungannya sama Matius 5 ayat 20 tadi loh. Apa itu? Nah, kalau hidup keagamaanmu, artinya gini, cara hidupmu, cara kau menanggapi Tuhan. Itu nggak nyambung ke situ, nggak nyambung. Justru nyambungnya di situ, Bos. Kalau mau menangkap nih. Enggak. Jadi beneran. Jadi ini yang Misalnya ini contoh yang- ya, saya kasih contoh nih. Boleh. Di zaman Yesus itu Saulus itu dosanya minta ampun kan gitu ya. Iya, bunuh Banyak jemaat. bikin metong-metong orang gitu. Murid-murid pada dihabisin gitu ya. Nah, bagaimana caranya mentransfer dosanya Saulus masuk ke dalam diri Yesus? Gimana kira-kira? Jadi yang dimaksud dosa dalam Kristen itu bukan hanya perbuatan gitu ya, bukan hanya perbuatan yang kemudian melanggar perintah. Lu kok kasih contoh, lu bagi itu dosa. Gimana sih lu, bro? Sorry, mungkin gua nggak ngerti pertanyaannya. Boleh diulang? Ini saya ulang ya. Ya, sorry. Yesus itu sejaman dengan Paulus. Gitu ya. Yesus itu banyak sejaman dengan penjahat. Yesus itu sejaman dengan penjajah tentara Romawi. Yesus itu sejaman dengan Yudas sang pengkhianat. Menurut Anda, Yesus mati itu karena menanggung dosa. Jadi Yesus dalam keadaan mati dia berdosa, kan gitu ya. Ini pertanyaan sederhana. Bagaimana cara mentransfer dosanya Paulus, Yudas, Kayafas, terus kemudian tentara Romawi, termasuk iblis, masuk ke dalam diri Yesus agar Yesus memenuhi kriteria Keluaran 23 nomor 7 agar bisa dibunuh supaya dia punya dosa. Bagaimana cara mentransfer dosa itu masuk ke dalam diri Yesus? Silakan. Jadi dosa itu ditransfer melalui korban satu kalinya itu disalib itu. Lah, sebelum disalib dia harus berdosa dulu tuh Yesus. Betul. Ya, Dan dosa itu adalah semua definisi dosa. Dan dosa itu adalah semua definisi Iya, dosa. bro. Bagaimana cara memindahkan dosa ini dari dosanya Saulus, dosanya yang lain-lain, supaya pindah agar Supaya Yesus pindah. berdosa? Bagaimana Supaya caranya? Pindah ke Yesus itu. Caranya adalah pakai gopay. Allah itu yang melihat bahwa dosa itu ada ditanggung oleh Yesus itu. Jadi waktu itu sejak matinya Yesus, dosanya Saul nggak ada, dosanya Kayafas nggak ada, dosanya pembunuhnya nggak ada, semua dosa orang-orang itu nggak ada. Itu yang disebut di 1 Yohanes 1 ayat 2 itu bahwa semua dosa dunia itu ditanggung. Jadi bukan hanya orang-orang yang percaya. Gitu. Jadi pembunuh Yesus tidak berdosa ya? Sudah ditransfer ke Yesus. Bukan, dosanya ditanggung gitu. Dosanya nanti gimana sih? Katanya ditanggung itu berarti Yesus yang ngambil dosa itu. Betul. Contoh nih. Betul. Saya punya dosa 2. Memang nggak bisa dihitung sih ya. Ya. Yesus ngambil, saya lepas dosa saya. Betul.
Kan gitu. Artinya dosa pembunuh Yesus nggak ada, dosa ya Algojoya nggak ada, dosanya Saulus nggak ada. Bersih semua dosa saat itu, saat hidup, saat Yesus disalib, metong, semua dosa orang pemutihan karena sudah diambil oleh Yesus. Betul? Betul. Bus, mantap juga ya. Ya, Bapak kalau mau baca dalilnya 1 Yohanes 2 ayat 2. Jadi dia adalah pendamaian untuk segala dosa. Oke. Tapi bagaimana dengan bagaimana dengan Yehezkiel 18:20 kayaknya bertentangan deh. Oke, kita baca ya. Coba atau aku yang baca apa sih itu yang baca? Dua-duanya aja boleh. Oke. Orang yang berbuat dosa itu ya harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan menanggung atasnya. Lah kok bisa bertentangan dengan Yehezkiel ini ya? Oke. Sama transfer dosa Anda tadi itu kok bisa ya? Oke. Jadi saya tambahin sedikit ya Bang. Bahkan Musa pernah ngomong sama Yahweh. Janganlah perhitungkan dosa ini. Cabut saja namaku dari kitab kehidupan itu. Kebayang ya, Musa sama Allah. Allah bilang, hanya orang yang berbuat dosa itu yang namanya dikeluarin dari situ. Jangan kamu yang tanggung. Gitu, kata Allah, Yahweh kepada Musa. Kamu nggak dengar, gua nggak baca data ya. Loh, tadi yang abang cerita yang sekitar 18:20 ini orang ke orang nih. Saya nambahin Yahweh Yesus ke kan, Musa. Yesus kan waktu itu juga orang. Iya betul. Maksud saya Jadi nambahin nih. Yehezkiel 18:20 Yesus nggak masuk di dalamnya ya? Nggak kehitung dia? Kehitung. Ya kehitung. Kehitung dong. Artinya transfer dosa itu tidak ada. Nggak boleh itu ada. Yehezkiel ngomong kayak gitu. Dosa tanggung masing-masing. Iya, bahkan saya tambahin kan, Pak. Ya kalau iya dosa tanggung masing-masing, ngapain lu transfer dosa ke Yesus supaya dia mati? Iya, saya tambahin kan Pak tadi. Bahkan Musa saja. Kenapa bawa-bawa Musa? Musa sudah nggak ada di zaman Yesus. Enggak, saya memperkuat. Enggak, kan ini kita ngomong Yehezkiel juga bukan zaman Yesus nih. Ini ya. Saya mau diskusi kan maksudnya kan. Ya, saya kalau diskusi ya. Bahkan Musa pernah mau nanggung orang. Yahweh bilang enggak. Tapi Musa nggak disalib, nggak apple to apple bro. Enggak, kan kita belum ngomong salib juga nih Yehezkiel 18:20 bro. Iya, makanya saya kan kita baru ngomong esensinya dulu nih, esensi dulu kan. Ya sekarang ini nggak usah dipanjangin, gini aja. Oke, direct then, direct. Oke, yang benar yang mana nih? Dosa ditanggung masing-masing atau bisa transfer dosa? Yang benar yang mana? Bisa transfer dosa. Jadi Yehezkiel nggak berlaku, dosa ditanggung masing-masing. Berlaku. Karena yang mana yang benar? Iya. Kalau nih, kalau di dalam Yesus itu yang di kayu salib itu, dia itu menjadi pendamaian untuk segala dosa, artinya dosa dunia. Jadi dosa dunia itu ditanggung. Jadi ini bukan bicara orang nanggung orang, tapi ada dosa yang menjadi penghalang. Dosa apa sih itu, Bro? Dosa sih menurut lo itu? Dosa apa? Nah, itu yang penting tuh. Itu coba. Dosa apa sih? Dosa itu adalah itu adalah permusuhan dengan Allah. Siapa itu? Ya, Allah sama manusia. Manusia siapa? Manusia itu Adam dan Hawa nih kan. Pertama kali ini. Jadi Adam dan Hawa buat dosa, dia tidak memilih pohon kehidupan yaitu Allah, melainkan dia memilih yang iblis yaitu. Apa hubungannya Adam dan Hawa dengan Yesus ya? Di mati di tiang salib ya? Apa hubungannya ya? Ada, karena inilah yang pembuat dosa itu si Adam dan Hawa, dan itu yang ditebus. Itu yang. Jadi Tuhan harus minta persembahan darah manusia gitu. Jadi seperti yang Bapak baca tadi bahwa ya harus. Iya, langsung direct aja, langsung direct ini waktu. Jadi Adam yang berdosa sama Hawa, ya Tuhan harus melimpahkan dosa itu kepada utusannya namanya Yesus. Ya. Tuhan juga membutuhkan darah, betul ya, darah manusia, betul? Betul. Ini mah lu ajaran pagan, bro. Enggak. Aduh ya Allah, ini anak. Jadi justru mana? Astagfirullahaladzim, bro. Ya, nggak apa-apa. Kan saya coba jelasin saja. Ini nama ajaran pagan, butuhin darah manusia, kagak ada ajaran para nabi kayak gitu.
ya memang darah itu yang jadi Kagak ada itu ajaran para nabi darah manusia bro, serius bro, istighfar bro, nggak ada itu ya. Ini ajaran Dewa Molok yang minta darah manusia, ini ajaran para berhala-berhala Romawi, pagan Romawi. Ajaran para nabi, induknya dari daratan Israel sana, tempat para nabi dilahirkan, bertumbuh kembang di sana, yang kagak ada ajaran apapun itu untuk meminta darah manusia, yang kagak ada. Jadi kagak ada bro. Oke, Pak Handi juga saya perhatiin ya, diskusi-diskusi itu selalu dialamatkan ke paling tidak yang paling dekat adalah Taurat atau Yahudi. Ini memang Yesus yang dipercaya. Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen itu memang Yesus yang Yesus Yunani. Bukan. Ini Yesus yang memulai sesuatu yang baru di dalam dirinya sendiri. Mana ada aturan baru harus darahnya ditumpahkan, kagak ada itu. Ini namanya bro ajaran sangat keji. Sepinter-pinternya, sebodoh-bodohnya orang, ya kalau mau pakai akalnya dikit aja. Ini ajaran tidak masuk akal. Kalau manusia dijadikan tumbal, kagak ada itu bro. Kecuali akal udah mati boleh. Tapi kalau akal dikit aja dibuka, ini ajaran bukan ajaran para nabi, ini ajaran pagan. Serius. Iya, oke. Halo. Bapak halo, masuknya Evangeline. Boleh saya jawab dulu ya yang Pak Handi tadi ya. Kayaknya jangan berhenti aja Evangeline. Berhenti. Oh. Terlalu kacau. Jangan ini dibahas orang. mutar ke sana, mutar ke situ, mutar kemari, pusing kita dengar ini. Sorry. Di sini saya nggak membela. Aku kasih data. Saya orang awam. Kenapa sih nih? Saya ini orang awam yang nggak tahu apa-apa soal agama. Cuma di sini tadi bicara logik. Saya mau tanya ke ini abang yang terlalu banyak pertanyaannya nggak bisa dijawab sama Evangeline. Kita plesetan. Jadi Anda siapa? Maksudnya apa Pak? Orang lagi ngomong tiba-tiba motong. Bapak dari Brasil. Ucapkan salam. Iya, Anda siapa? Etika masuknya aja ke ruangan. Iya, sorry. Gimana? Sorry. Teologi yang Anda siapa? Perbuatanmu bos. Bagi yang Muslim, assalamualaikum. Anda Muslim? Saya nggak perlu sebut agama saya. Lu ke kuburan aja deh. Abang agama apa bang? Tiba-tiba masuk begitu bang? Kristen. Habis sudah muak nih. Ngapain lu ucapkan salam kalau Kristen? Mengaku Yesus di depan orang? Nggak apa-apa kan? Oh kamu nggak diakui nanti? Nggak apa-apa kan? Kamu kok Nggak haram kan kalau nyebut assalamualaikum? Dia menuangkan Yesus ini Van. Ajar Van. Enggak, kamu kalau ngomong begitu kamu antikris. Kalau kamu kasih salam ke orang itu di kitab itu. Enggak antikris, enggak ada 2 Yohanes 1 nomor 10 ya, dengarkan baik-baik. Orang Islam yang bacain ayatnya tuh. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kau dilarang mengucapkan salam, bro. Kenapa kau mengucapkan salam? Di kitab saya. Alkitab di yang kitab bilang saya begitu, nggak ada. bukan nggak. Ajarin Pan. Tadi yang dibaca. Nggak ada. Oke, saya orang awam. Saya nggak ngerti kitab Al-Quran. Saya mau plesetin aja, mau plesetin. Nggak usah. Turun aja. Turunin. Nakut kau. Kamu takut. Kenapa? Takut. Turunin aja. Kenapa bang? Takut. Anda melarang orang bertanya, tapi Anda masuk. Anda justru bertanya, bukan menjawab. Harusnya Anda menjawab supaya tidak menimbulkan pertanyaan baru. Coba. Gimana ceritanya ketika Anda ditanyai, yang bertanya itu berhenti untuk bertanya. Coba Anda jawab pertanyaan tadi. Dari tadi. Ada tidak kemudian nabi-nabi yang mengajarkan mempersembahkan anak manusia kepada Tuhan pencipta dan bumi? Ada nggak? Bang Suma, izin. Saya orang awam. Saya nggak pintar agama seperti kalian. Lalu saya di sini mau masuk. Saya minta koin. Udah kasih koin lah baru turun. Bukan koin. Saya nggak butuh koin. Saya mau plesetin sebentar aja. Mau plesetan bentar aja. Boleh nggak? Diizinkan tidak? Berarti lu pindahin topik. Bukan pindahin topik. Karena tadi saya dengar Bang Endi Selebe sama Bang Evan ini tawarnya ramai sekali.
nggak ada ujung-ujungnya nanti sampai besok. Ya, terus Saya mau mau plesetan selesaikan. sebentar aja. Tidak selesaikan, saya mau plesetan aja, siapa tahu masuk gitu. Siapa tahu masuk pasti plesetan ini, siapa tahu masuk. Biarkan Nah. apa gimana nih, sana kayak orang nggak ini nih. Mau bertanya Tidak, beliau. saya mau ini. bikin, mau bikin plesetan aja, siapa tahu nyambung dengan Plesetan, apaan pertanyaannya. plesetan? Plesetan, lucu-lucuan gitu. Prosotan, lo main prosotan bukan di sini. Abang mau ngomong apa? Ngomong aja dulu biar jelas, Bang. Oke. Dikasih izin. Kalau nggak jelas ya diturunin aja. Yang penting ntar aja saya bicara. Boleh? Boleh kan? Izin ya. Saya mau tanya, Allah itu orangnya pemarah tidak? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Salah pertanyaan itu, Allah itu orangnya gitu loh. Kok Allah orang? Gimana sih? Iya kita pakai bicara aja awam-awam aja, bicara awam aja. Iya. Saya gak ngerti. Buktinya dia Bicara maha awam. pengasih. Anda tidak menyembahnya, Anda masih dikasih oksigen, masih dikasih hidup. Iya, Apalagi? tahu, paham. Kalau dia tidak pengasih berarti kita bikin salah deh. Maafkan tidak? Ya dimaafkan. Betul kan? Berarti Anda dia sudah pemaaf, minta maaf penyayang. tidak atas kesalahan saudara? Anda sudah minta Dia maaf. pemarah tidak? Berarti Allah dia itu pemarah kemudian pembalasannya sangat-sangat dahsyat terhadap orang yang melakukan kesalahan dan tidak minta maaf. Masalahnya Anda sudah Berarti minta dia maaf pemarah, belum? Berarti dia pemarah juga kan? Yes, makanya ada neraka disiapkan untuk orang-orang yang kemudian ingkar terhadap Allah. Oke. Terus? Oke, selesai. Yang ketiga, Allah itu bosan tidak? Bosan. Allah tidak pernah bosan kemudian Allah tidak pernah lelah mengurus alam semesta, mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Terus ini ceritanya begini. Kan di tempat saya ini banyak masjid, banyak gereja berampingan kan. Tiap pagi, sore, subuh, dengar doa itu aja dari tahun ke tahun sampai tahun ke bulan ke hari setiap begitu aja bunyinya. Bosan tidak orang manusia dengar? Enggak bosan. Enggak bosan kecuali orang-orang yang kafir. Bosan terhadap penyembahan kepada yang menciptakan. Selayaknya ketika saya bertanya kepada saudara, bosan enggak Anda itu menghirup udara? Itu aja terus Anda kerjakan. Tidur hirup udara, makan hirup udara, hidup udara. Bosan enggak Anda? Bosan. Hah? Kenapa Anda berhenti aja hirup udara kalau bosan? Kenapa nggak metong aja? Iya, maksud nyebur ke laut. Nyebur ke laut. Kalau Anda sudah bosan hirup udara. Kenapa enggak nyebur? Berarti saya paham. Berarti udah paham saya. Otak kalian di sini sudah paham. Ibadah. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Orang yang beragama itu memiliki iman. Oke? Dengar dulu, dengar. Jangan Anda bawa awam Anda itu sebagai lelucon dan tertawaan rakyat. Udah. Itu aja. Saya nggak ngerti apa. Udah turun. Oke. Turun. Anda makan babi, Anda nggak bosan. Orang beribadah, Anda mengatakan nggak bosan. Anda aja yang bosan. Iman itu harus diimplementasikan dengan penyembahan, peribadatan kepada pencipta langit dan bumi. Masakan Anda bosan? Kalau Anda sudah bosan hidup, ya mati aja. Betul. Umat Islam itu imannya harus bertumbuh. Orang yang beriman adalah orang yang cinta terhadap Tuhan, orang yang sayang terhadap Tuhan. Kesayangan dan kecintaan orang beriman itu dipraktikkan dengan ibadah. Umat Islam itu punya roh yang harus juga makan. Makanan daripada roh itu adalah ibadah. Ibadah di dalam Islam itu adalah suatu kaidah yang tatanannya sudah tersusun, nggak bisa Anda rubah. Tidak sama seperti di agama Anda, tidak punya aturan. Ibadah Minggu ada aturannya nggak? Nggak ada. Menyembah Yesus ada aturannya nggak? Nggak ada. Natalan ada aturannya? Nggak ada. Nggak ada. Trinitas ada aturannya? Nggak ada. Agama Kristen tidak punya aturan. Yes, sama seperti sapi, kambing, ayam tidak punya aturan.
Oke? Di Islam tak bisa. Makanya tadi Yesus mengatakan Matius 5 nomor 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti agama di luar daripada agama Yahudi wajib hukumnya agama yang penuh dengan aturan-aturan yang berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, Bang Juma. Sementara Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, maka kau tidak masuk dalam surga. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti akan datang agama yang lebih sempurna kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya, syariat-syariatnya daripada aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Begitu cara belajarnya. Silakan. Langsung menghentikan topik saya di transfer dosa Dewa Molok itu tadi. Iya, mantap Bang Juma. Iya, gimana? Iya, saya agak sudah lama di TikTok ya. Iya. Jadi saya seru juga ini Bang Juma habis preteli tadi saya lihat beberapa orang. Sekarang saya mau menjawab yang Matius 5 ayat 20 sama Bang Juma. Silakan. Maka aku berkata kepadamu, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang-orang para pendengar. Artinya, hidup orang-orang Farisi atau ahli-ahli agama, mereka penuh dengan tipu-tipu. Di balik jubahnya yang panjang dan janggutnya yang panjang, mereka hidupnya sombong dan jahat. Mereka mempermain-mainkan jabatan keimamannya. Dan ada banyak orang seperti itu. Dia merasa punya agama, tapi dia kerjanya entah apa-apa. Bahkan kerjanya kepada janda-janda, istri orang. Mereka kelihatan beragama. Artinya Yesus mengatakan untuk pemercaya Yesus kali ini, jika engkau tidak lebih dari mereka ini yang sok punya agama, yang merasa sudah melakukan sholat, yang merasa sudah melakukan hukum-hukum Torah, kurbanot, Anda tidak layak masuk surga. Artinya, ya, sekarang begini, nggak usah terlalu panjang, saudara Nata. Tunggu. Saya lanjutkan sedikit lagi. Begini. Itu agama kemunafikan itu maksudnya. Bukan begitu. Sekarang begini, agama mana yang lebih bagus daripada ahli Taurat? Agama Kristen atau agama Islam? Di antara ketiga ini pertanyaannya saya jawab agama Kristen. Bukan ketiga. Kristen, dengarkan. Kristen dan Islam ini adalah dua kandidat. Salah satunya adalah agama yang paling baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Itu dulu poinnya. Oh, poin Anda kan pengakuan Yesus kan jelas tuh. Pengakuan Yesus Bang Juma. Pengakuan Yesus itu berbicara mengenai agama. Berarti agama ini harus menjadi takaran. Agama Kristen, agama Islam. Oke? Sekarang agama yang lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah Kristen atau Islam. Ingat cakupannya Matius 23. Matius 23 apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Sekarang pertanyaan saya, apakah Kristen ini melakukan ajaran hukum Taurat? Itu pertanyaan sangat bagus sekali ya. Nah, sekarang tunjukkan jawabannya. Saya jawab ya. Saya jawab, jangan dipotong 1 menit saja. Nah, saya berani mengatakan kepada Bang Juma dan semua teman-teman yang muslim, dia selain daripada Taurat, jelas ajaran Yesus dan pengikut Yesus yang lebih baik. Bahkan saya tidak tanya pengikut Yesus, Bung, jangan pakai ajaran cara-cara gereja di sini. Yang saya tanya, apakah agama Kristen itu
mempraktikkan hukum Taurat? Sebab kalau tidak berarti orang Kristen dengan orang Farisi sama aja, mengajarkan Taurat, mengajarkan perjanjian lama, tapi mereka tidak mempraktikkan. Sekarang Yesus menasihati muridnya, jangan kau ikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengajarkan hukum perjanjian baru tetapi mereka tidak melakukannya. Apakah Kristen melakukan perjanjian lama? Jawab. Sekarang kan gini Bang Juma, Anda tahu posisi Yesus ini berbicarakan sudah menjadi guru di sini. Setuju? Ya, berbicara kepada muridnya ahli Taurat, berbicara kepada mereka orang Yahudi, bukan orang Kristen. Sekarang tolak ukurnya adalah Islam dan Kristen. Pertanyaan saya, apakah Kristen sabar? Apakah Kristen melakukan hukum Taurat sehingga Kristen tidak disetarakan dengan orang Farisi? Jawab. Sebenarnya terlalu berambisius kalau teman-teman Islam. Enggak. Yesus mengatakan begini, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa itu? Ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi, ini kata Yesus, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, sebab perbuatan mereka mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang Kristen yang mengambil hukum Taurat di dalam kitabnya melakukan hukum Taurat atau tidak? Jawab. Saya mau jawab. Perhatikan ya Bang Juma ya. Secara ibadah atau rutinitas, seperti teman kita mengatakan tadi, sholatnya, semua doanya dilakukan oleh ahli Taurat, puasanya juga dilakukan. Semua mereka lakukan, tapi hidup mereka perbuatannya tidak ada kasih. Inti dari Yesus mengatakan, inti dari hukumnya Tuhan pencipta langit dan bumi itu kasih. Anda nggak jawab pertanyaan saya, berarti Anda makanya perhatikan, Anda jangan potong dulu dong. Anda jangan potong dulu. Saya kasih waktu. Saya tidak butuh ilmu Paulus, ilmu Bulus, saya nggak butuh. Yang saya tanya, apakah Kristen melakukan hukum Taurat? Itu aja. Hukum Taurat itu tidak lagi berlaku sejak Yesus. Itu iya, tidak lagi. Tidak berarti lagi. Berarti Anda lebih jahat daripada orang Farisi dan orang ahli Taurat. Kenapa? Ahli Taurat dan orang Farisi tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku. Mereka hanya tidak melakukan. Perintah Yesus apa? Jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Justru Anda bukan mengajarkan untuk melakukan, apalagi melakukan, justru mengatakan itu tidak berlaku lagi. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Anda tahu tadi yang Anda bawa Matius 5 ayat 20, coba saya baca sekali lagi ya. Hidup keberagamaan yang sempurna, yang lebih benar. Anda paham? Saya paham. Hidup saya paham. Saya ngajarin orang Kristen. Saya ngajarin orang Kristen. Anda pun kalau mau jadi murid saya terima gratis. Bagaimana Matius 5 nomor 2, dengar. Anda sebagai murid dengarkan. Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan, jika agamamu itu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari agama Yahudi, agama ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Sekarang pertanyaan saya, apakah agama menyembah manusia itu lebih baik daripada menyembah ilahnya Bani Israel? Jawab. Lebih buruk. Oh, saya mau jawab. Jawab. Slide. Oke. Anda mempertanyakan dari sisi ibadah dan Taurat. Jelas dong, ini berbicara mengenai agama. Iya betul. Memang agama itu ada tuntutannya, yaitu ibadah. Sekarang apakah menyembah anak manusia itu lebih baik, lebih benar daripada menyembah kepada Tuhannya Bani Israel yang tidak serupa dengan apapun? Jawab. Kita fokus dulu ke Matius 5 ayat 20, jangan kemana-mana. Ini makanya saya katakan, apakah agama Kristen yang menyembah kepada mantan mayat itu lebih benar daripada agama Yahudi yang menyembah kepada Tuhannya Bani Israel? Bang Juma jangan kepanasan kemana-mana, santai aja. Kok jadi kepanasan? Di Matius. Yesus mengatakan, Bung, kalau Anda malu turun aja, banyak Kristen di bawah. Matius 5 nomor 20 jelas, jika hidup agamamu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari agama lain. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sungguh kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya, apakah agama yang mengajarkan menyembah kepada mantan mayat itu lebih benar daripada agama yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Jawab.
Hidup keagamaan, konsep Anda berpikir itu dari ibadah dan ritualnya. Lalu apa? Hidup keagamaan. Lalu apa? Lalu apa kalau berbicara mengenai agama? Makanya saya mau jawab, Anda bicara nyerocos politik terus, gitu. bro. Bicara nomor buntut gitu. Bukan. Lalu Makanya bicara ketuhanan ini bukan? berbicara mengenai aturan bukan? Bicara berbicara mengenai perbuatan. pengajaran bukan? Berbicara mengenai ritual bukan? Bukan. Lalu kalau berbicara agama itu apa? Berbicara tindakan dan perbuatan dalam Lah, kasih itu kepada dia. semua manusia. Perbuatan dan tindakan dalam hal ini hubungannya kepada Tuhan dan hubungannya kepada manusia. Maka muncul pertanyaan, apakah menyembah mantan mayat itu lebih benar daripada menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Jawab. Anda baca ayat Matius 5:21 perikop ini bukan berbicara ibadah dan ritual, tapi ini berbicara ketika berbicara mengenai agama ahli Taurat itu berbicara mengenai konsep pengenalan akan Tuhan kepada Bani Israel. Anda konsep mau larikan keagamaan kemana? itu ada Anda malu? vertikal, ada Anda malu? horizontal. Tuhan Anda itu mantan mayat. Anda malu? Oh, tunggu dulu. Mengenai Yesus adalah Tuhan, nanti topik kedua. Ini dulu kita nggak selesaikan. bisa. Berbicara mengenai agama itu tatanan yang sudah komplit di dalam suatu pengajaran. Kristen itu Makanya, agama yang menyembah Tuhannya mantan mayat. Sedangkan Yahudi ahli Taurat Tuhannya adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Maka saya katakan, apakah agama yang menyembah mantan mayat lebih baik daripada agama yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Jawab aja. Lebih baik. Lebih baik menyembah mantan mayat. Betul. Dan tolak ukurnya apa? Nanti saya jelaskan. Oke, gini. silakan. Nah, jadi Matius 5 ayat 20 tadi, andai kata Anda membaca ini secara keseluruhan, maka seperti ini kurang lebih. Maka aku berkata kepadamu, Bro Juma, jika sikap hidup keagamaanmu tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, artinya kalau gaya hidupmu mengaku kau ustadz atau kau ahli Farisi, ahli kitab yang rajin sholat, rajin ini, tapi jikalau sikap hidupmu kepada manusia tidak ada kasih, bukan hablum minas. kau tidak bisa masuk surga. Gak nyambung kamu. Berbicara mengenai agama itu dengarkan. Berbicara mengenai agama yang datang kepada Bani Israel itu, dengarkan saya. Itu berbicara mengenai konsep. Konsep itu adalah tatanan, cara dalam berhubungan kepada Tuhan, berhubungan kepada sesama Bani Israel. Oke? Itu Anda harus paham. Anda baca ayat 23, Bro Juma. Siapa yang bisa baca di room ini setelah ayat 20? Jangan ajarin saya. Ayat tadi Anda baca ayat 23, jangan bro. Jangan ajarin saya. Ini kitab saya, bro. Jangan Anda yang nafsir, bro. Saya tidak menafsir. Saya tidak menafsir. Apa yang harus lebih baik? Apa yang harus lebih baik dari ahli Taurat menurut Yesus? Ayat 23 jawabannya. Saya bacakan ya. Saya bacakan ayat 23, setuju? Silakan, saya bacakan. Silakan. Persiapkan lidah Anda untuk melilit. Iya. Ya, karena ini kitab saya, Anda nggak berhak menaksirnya, bro. Anda boleh. Dari mana Anda mengatakan saya tidak punya hak? Tidak ada hak Anda karena Anda. Apa mana dalilnya? Saya tidak punya hak. Mana dalilnya? Secara pakai dalil dong. Secara asumsi. Secara kita berpikir apa iya saya bikin melebar topik. Bikin melebar topik. Kita maju selangkah. Topik saya baca ayat 23. Saya baca silakan. Ini Tuhan minta persembahan untuk dipersembahkan di atas mezbah. Apakah di situ lebih baik mana mempersembahkan, dengarkan. Lebih baik mana mempersembahkan hewan di atas mezbah atau mempersembahkan Tuhan di atas tiang salib? Lebih baik mana? Tuhan di atas salib. Ajaran mana yang Anda jadikan standaran? Halo. Sekarang saya baca ayat 23. Sebab itu jika dia nggak mau ke topik. Boleh saya baca? Boleh? Dia nggak mau ke topik ya. Ayat setelah sambungan ayat 20 tadi 5:20 kan kita bahas tadi. Iya, saya sebagai hidup keberagamaan, hidup agamamu mempersembahkan manusia di atas tiang salib. Ini ajaran Molok. Kemudian ajarannya ahli Taurat mempersembahkan hewan di atas mezbah. Ajarannya Bani Israel. Oke? Ayat 23 saya bacakan ya. Gimana ceritanya Anda menjadikan patokan membunuh manusia di atas tiang salib lebih baik daripada membunuh binatang di atas mezbah? Sangat lebih baik sekali. Nanti saya jelaskan. Di mana dalilnya perintahnya Tuhannya Bani Israel mempersembahkan manusia di atas tiang salib? Mana dalilnya? Ya, nanti saya kasih dalilnya. Saya baca dulu ayat 23 aja. Nanti nenek lu kiper.
Bang Juma. Semakin lama semakin liar Bang Juma. Ayat 23 saya baca. Berdialog semakin lama semakin liar. Kenapa? Semua narasi yang kamu bangun tangkisannya itu ada di kitabmu sendiri. Kau mengatakan baca 23. Saya bacakan samamu 23. Sebab bacakan. Jikalau kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, persembahan yang dimaksud di sini apa? Manusia atau hewan? Hewan. Lalu dari mana ilmunya kamu mempersembahkan manusia? Lanjut tolong baca lanjut Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Apa masalahnya? Terus ayat 24-nya tinggalkan. Ayat 24 sekalian aja satu perikop. Tinggalkanlah persembahanmu. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Terus apa yang Anda tangkap dari sini? Diperintahkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Yang persembahannya ritual agamanya yang perlu atau memaafkan yang perlu, bro? Memaafkan dulu, lalu mempersembahkan persembahan. Dan itu yang banyak dilakukan orang-orang yang merasa dirinya ahli agama. Sekarang jangan kamu melebar. Sekarang di mana Tuhan menyatakan ini jelas memukul Anda di mana perintahnya mempersembahkan anak manusia? Sekarang Anda baca perikop tadi mengatakan di mana persembahan anak manusia yang Anda katakan lebih benar? Di mana dalilnya dalam perintah Tuhan mempersembahkan anak manusia? Di mana? Nanti saya akan jawab Bang Juma. Jangan nanti. Ini bukan gereja. Kamu sedang berhadapan dengan Bang Suma, bukan berhadapan dengan jemaat gereja. Paham kamu? Kali ini saya patahkan Bang Juma. Silakan Anda patahkan. Jangan mengatakan nanti. Sekarang. Patahkan sekarang. Artinya, di mana dalilnya mempersembahkan anak manusia itu adalah sebuah perintah yang lebih baik dan benar? Tunjukkan. Bang Juma, saya akan tunjukkan. Jangan cuma curhat dan memelas, Bung. Saya butuh Anda patahkan argumentasi saya. Agama Kristen itu adalah agama paganisme. Paham? Jadi, mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Patahkan Bang Suma. Patahkan argumen saya yang mengatakan yang kamu katakan pertanggungjawabkan. Menyembah mantan mayat adalah lebih baik. Benar sekali, lebih baik. Mana dalilnya mempersembahkan anak manusia itu adalah lebih baik? Tapi pertama saya sudah jelaskan tadi yang ini dulu mengenai saya tidak tapi-tapian, patahkan argumentasi saya. Oke, saya akan patahkan. Mana dalilnya? Segera. Mana? Tapi saudara teman-teman semua yang mendengar, kalau Bang Juma bawa Matius 5 ayat 20, jawabannya ayat 23 dan 24 ya. Sudah ku jawab jika itu. Bang Juma, ajaran memaafkan itu adalah ajaran Islam. Paham? Bang Juma memaafkan gimana? Anda sadar itu ngomong ini. Anda udah berhasil memaafkan berapa kali hari ini? Lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Sekarang permasalahannya adalah di mana di dalam agama yang kamu katakan agama benar, bahwasanya mempersembahkan. Dengarkan wahai Paulus, murid Paulus. Di mana di dalam agama yang diajarkan oleh para nabi mempersembahkan anak manusia itu di mana? Bang Juma mengaku sudah beragama. Kamu jangan menyiksa saya, Bang Suma. Anda terlalu banyak di dalam agama saya, Bang Suma. Jangan kau siksa saya dengan ajaran saya sendiri, Bang Suma. Menipu wanita. Jangan kamu menipu di sini, Bung. Tunjukkan di mana persembahan manusia itu lebih baik daripada persembahan hewan kurban. Mana dalilnya? Oke, yang pertama sudah selesai dulu. Saya masuk ke pertanyaan kedua ya, Bang Juma ya. Kok bertanya kamu kuculuk, turun. Harus turunkan. Turunkan orang idiot ini, turunkan. Orang idiot yang pura-pura pintar. Ini aslinya Bang Juma. Ini aslinya Bang Juma. Harus turunkan orang idiot. Orang idiot yang sok belagu pintar. Turunkan, enggak guna. Enggak guna. Dasar kampret. Belajar dulu 300 tahun baru datang sini hadapi saya. Gak ada jurus-jurus tipu-tipuan, pembohongan, penipuan. Paulus baru nggak boleh lagi lahir. Paulus pembohong nggak boleh lagi lahir. Oke? Kalau di gereja silakan Anda menjadi Paulus. Di sini jangan pernah bisa menganggap bisa. Gak akan pernah bisa. Ditanya apa, jawab apa. Bisanya cuma menghujat. Sengaja tadi merokok itu ada peringatan. Noten. Iya, mau datang diskusi munculin rokok-rokok gitu. Yes. Kenapa ini? Bang Juma, saya coba jawab yang Matius 5:20 ya. Iya, silakan.
Iya, jadi memang ketika jadi sebenarnya konsepnya Bang Juma itu tepat sekali bahwa yang dimaksud adalah hidup keagamaan yang harus lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau tidak, tidak masuk dalam kerajaan surga, gitu. Nah, terus Yesus sebenarnya tutup dengan ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Nah, ayat 20 dan 48 ini itu dicatat di 3 Injil yang lain mengenai seorang yang taat Taurat itu datang kepada Yesus, bagaimana caranya aku masuk ke dalam kerajaan surga, atau bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal. Dia sebut semua Taurat itu dan Tuhan bilang itu udah baik, tapi satu lagi yang kurang, jual segala milikmu supaya kau punya harta di surga. Dan Yesus jawabnya dengan cara, kalau engkau hendak sempurna, gitu. Jadi Yesus buat satu kegenapan baru. Nah, dipakai kata kegenapan baru karena dia menggenapi Taurat itu di dalam dirinya. Nah, itulah kira-kira hanya hidup keagamaan yang lebih benar, yang diharapkan oleh Allah, gitu. Karena yang dilakukan oleh ahli Taurat itu lahiriah kelihatannya, tetapi yang Yesus datang bawa dari Bapaknya itu sebagai utusan itu adalah harus di dalam roh, gitu, dan kebenaran. Nah, makanya nyambung dengan Yohanes pasal 4 ayat 24 bahwa sekarang kamu harus menyembah Bapa, Allah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Lebih dari itu, bukan di bawah standar itu, gitu. Jadi betul bahwa agama yang diterima di dalam kerajaan surga itu adalah yang lebih benar dari cara keagamaan atau cara hidup, cara memperlakukan atau menyembah Allah, gitu. Oke, Bang. Nah, sekarang gini. Siap. Kalau saudara saya mengatakan bahwasanya hidup di pengajaran Yesus Matius 5 nomor 20 harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, sekarang apa yang saudara jadikan sebagai sandaran? Oke. Pakai kata dikaiosune ya, lebih benar. Nah, Yesus datang, Yesus yang katakan, akulah kebenaran itu. Waktu dia bilang akulah kebenaran itu, maka dia mencari murid dan dia bilang ikutlah aku. Mereka ini jadi rasul. Rasul-rasul ini kemudian tadinya itu melihat bahwa bahkan Yesus, dia dengar dari Yesus langsung, kamu jangan ke orang lain ya, hanya yang hilang dari Israel. Tapi ketika selesai perjalanannya Yesus di bumi ini, ketika Petrus, salah satu muridnya itu, melihat dia, dan kemudian dia berkata di kisah para rasul itu, jadi kisahnya para rasul bilang, saya baru tahu kalau Allah itu nggak membedakan orang. Dan itu artinya bukan hanya Yahudi ya, berarti yang Yunani juga, gitu. Nah, para rasul bilang, ya seperti kami mengikuti teladan guru, kamu juga ikut, inilah ajarannya itu. Maka terkumpullah orang-orang Kristen itu. Mungkin saya salah satunya tuh Bang Juma. Oke, jadi gini Bung, bisa tidak saudara bantu saya di mana Yesus itu datang kemudian mengajarkan untuk seluruh umat manusia? Yang paling ada 4 ayat yang saya catat. Tapi yang saya paling suka itu adalah 1 Yohanes 2 ayat 2. Saya bacakan boleh ya? Iya. Dan ia, yaitu Yesus itu, adalah pendamaian untuk segala dosa. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Saya lanjutkan Ibrani 2 ayat 17. Untuk itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar, jadi dia perantara, yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah Bapaknya, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi saya ngambil seluruh dunia dan seluruh bangsa. Saya konfirmasi itu dengan pada saat penglihatan wahyu Allah kepada Yesus yang dinyatakan kepada Rasul Yohanes di Wahyu pasal 7. Rupanya di situ ada orang Yahudi yang 12 suku, dan kemudian Wahyu pasal 7 ayat 9 itu tiba-tiba muncul ada sekumpulan orang yang tak terhitung banyaknya dari segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Jadi kira-kira itu keyakinan yang saya ikutin sekarang, bahwa walaupun saya bukan 12 suku Israel, rupanya Allah itu tidak membedakan orang. Dan kita bisa ikut Yesus ini sebagai utusannya untuk mengikuti ajarannya. Ya, terus. Itu Bang, jadi kenapa saya ikut Yesus, karena Yesus melalui muridnya yaitu Rasul yang kemudian saya baca, dan rupanya begini ya, saya sempat hadir waktu Ustadz Deril ya hadir di sini ya, luar biasa kan waktu itu, udah beberapa minggu yang lalu. Saya senang dengan ada statementnya yang menurut saya insightfulness gitu ya. Dia bilang gini, sehebat-hebatnya kita menyampaikan dakwah gitu ya, atau kalau di Kristen tuh good news gitu ya, good news. Tapi rupanya hidayah, atau kalau di Kristen tuh anugerah, itu yang mengubah orang gitu. Nah, saya kira saya tidak mungkin berubah kalau nggak dapat hidayah atau anugerah gitu. Nah, itu saya yakin karena diperkuat juga dengan Yohanes pasal 6 ya, katakan tidak mungkin orang tuh datang pada Yesus kalau tidak Allah Bapa yang membawanya kepada Yesus gitu. Jadi kalau saya sampai percaya Yesus, saya soalnya lihat juga orang kalau bisa nggak percaya sama Yesus, rupanya tidak mudah gitu. Dan saya pikir ya itu hidayah, itu anugerah kali ya gitu Bang Suma. Iya, baik. Jadi satu hal yang perlu saya sikapi di sini ketika saudara bernarasi ya terkait dengan 1 Yohanes 2. Yang pertama yang harus saya jelaskan, ini bukan firman Tuhan. Yang kedua juga bukan sabda Yesus. Tetapi ini adalah pernyataan penulis daripada kitab Yohanes. Ini bukan firman dan juga bukan pernyataan Yesus. Sehingga ketika dikatakan anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk dosa-dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah sekarang, kalau saudara mengatakan kemudian bahwasanya percaya kepada Yesus karena Yesus itu adalah mengajarkan dirinya seperti yang Anda imani, maka acuan apa yang kemudian Anda jadikan sebagai sandaran sebagai non-Yahudi untuk percaya kepada Yesus, sedangkan Yesus dengan mulutnya sendiri diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel? Kalau tolak ukur Anda kemudian beriman adalah akal, firman siapa lagi yang datang untuk membatalkan pengakuan Yesus ini? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Maka Yesus harus didengarkan. Dia yang menjadi tolak ukur, Yesus. Itu yang pertama.
Kemudian ketika Anda mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, Anda mengimani dia adalah wakil Tuhan, duta Tuhan di atas muka bumi. Kemudian dia mengajarkan bahwa Tuhan itu ada di langit, satu-satunya pencipta langit dan bumi. Saya katakan kepada saudara, itu ibarat orang di luar agama saudara yang melakukan kebaikan-kebaikan tetapi tidak terdaftar sebagai seorang Kristen. Maka muncul pertanyaan, menurut konsep saudara, apakah umat Islam yang tidak menjadi Kristen itu akan masuk ke dalam surga ketika umat Islam itu melakukan kebaikan-kebaikan? Oke. Apa jawaban saudara kira-kira? Boleh dari yang terakhir ya, Bang Juma? Ya, silakan. Satu aja, yang terakhir aja. Bagaimana pandangan Kristen umat Islam melakukan amalan perbuatan-perbuatan baik, tapi dia tidak beriman kepada Yesus? Ya, makanya saya senang jawab yang nomor 2. Jadi yang saya pahami dari Alkitab gitu ya, bahwa Yesus itu diutus ya supaya orang itu tidak binasa. Jadi orang-orang Islam, orang-orang Yahudi gitu ya, itu ketika dia melakukan sesuai dengan apa yang ada di kitabnya, maka dia memiliki kemungkinan sesuai dengan perbuatannya untuk masuk ke dalam surga. Itu kita bisa lihat di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Ketika penghakiman terakhir itu, maka semua kitab dibuka. Dan ada satu kitab memang yang disebut kitab kehidupan dibuka. Kitab kehidupan itu memang kaitannya dengan Bani Israel, yaitu Musa. Dan semua orang yang kemudian disatukan di dalam ajaran itu. Dan ajaran itu yaitu ajaran yang dari perjanjian lama, artinya perjanjian kepada nabi-nabi, dan kemudian menjadi perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh Yesus sendiri. Tetapi ada kitab-kitab yang lain yang dibuka, dan itu orang-orang yang sebelum Musa itu dihakimi menurut hati nuraninya. Itu hati nuraninya lah yang menjadi kitabnya. Gitu. Orang-orang yang di luar itu, misalnya Yahudi dihakimi menurut hukum Taurat. Di luar itu, misalnya sekarang yang orang tak terjangkau dan bahkan agnostik begitu ya, dia nggak mau tahu. Tapi dia hidup baik, dia punya perbuatan baik. Nah itu yang dibahas di Matius 25. Kalau orang-orang ini melakukan sesuatu, beri makan, minum, berikan tumpangan, pakaian, dia melakukan salah satu untuk saudaraku yang paling hina itu, dia melakukannya untuk aku. Perbuatan itu, memang di dalam Alkitab jelas-jelas bahwa dihakimi menurut perbuatan. Jadi setiap orang itu menurut keyakinan, bahkan tidak punya kitab, hati nuraninya yang jadi kitab. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 8. Mungkin untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, gitu Bang Juma. Yang pertama tadi saya coba jawab. Iya. Jadi gini Bung, Anda kan bukan Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Sesempurna apapun kemudian saudara di dalam hidup Anda, kalau Anda bukan Bani Israel, beriman kepada Yesus, apakah ada kemudian legitimasi dari Yesus di luar daripada Yahudi yang percaya kepada dirinya itu akan selamat? Iya. Ada nggak itu? Misalnya nih, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Pasti ada sebabnya. Nah sekarang Anda bukan Bani Israel. Oke. Itu pertanyaan nomor 1. Tapi boleh saya jawab ya? Silakan. Oke. Jadi untuk di situ saya pernah jelaskan ke Bung Alif kali di sini dulu tuh. Yohanes 10 ayat 16 yang saya pakai. Bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Itu konsisten dengan Yesaya 56 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Yahweh,
Elohim Yahweh yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Itu memang betul. Jadi Yesus katakan, aku diutus kepada Bani Israel. Bahkan dia katakan kepada muridnya, jangan kemana-mana ya, hanya kepada yang Israel yang terhilang. Betul nih, Israel yang terbuang. Tapi ada kalimat lanjutannya, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan. Jadi ada sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, itu dikonfirmasi oleh muridnya Petrus. Dia bilang, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, nah tadi itu dekaiosune itu tidak lebih benar, ya. Itu berkaitan dengan itu, dan Yesus bilang akulah jalan kebenaran, berkenan kepadanya, berkenan kepada Allah, kepada Bapa gitu. Nah, ini yang jadi ini saya, dan saya konfirmasi dengan di wahyu Allah kepada Yesus di Wahyu pasal 7. Itu kan Yesus sendiri itu. Wahyu kepada Dia. Dan kemudian Rasul Yohanes diperlihatkan bahwa rupanya di surga itu ada dua kumpulan di sana. Pertama adalah Bani Israel, langsung disebut 12.000 dari setiap suku. Dan kemudian ada Halo? Iya, halo? Iya, gimana? Lanjut. Iya, tadi itu. Jadi saya konfirmasi itu. Jadi keyakinan itu yang membuat saya bahwa oh, Yesus benar-benar datang untuk seluruh dunia gitu. Seluruh bangsa, kaum, bahasa dan bangsa gitu. Oke. Gitu. Pertama yang harus saya sikapi di sini adalah ketika saudara mengatakan Yohanes 10 nomor 16 ada lagi domba. Kita pahami dulu nih, yang dimaksud domba itu Bani Israel. Apakah pada saat Yesus itu datang semua Bani Israel itu berkumpul di Yerusalem? Atau ada Bani Israel di luar dari Bani Israel? Maksudnya tempat pemukiman di mana mereka dijanjikan tanah oleh Tuhan. Memang ada. Sedangkan di dalam Yehezkiel 5, sepertiga dari kalian Bani Yakub akan kuhamburkan ke seluruh penjuru mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi Tuhan membuat Bani Israel ini sepertiga terhampar, dihembuskan, terbuang kemana-mana. Nah, inilah yang dimaksud domba di luar kandang, bukan non-Yahudi. Domba ya Yahudi, Bani Israel. Saya setuju itu. Sementara saudara bukan Bani Israel. Betul. Nah, itu kalau Bang. Lalu bagaimana Anda bisa kemudian mengatakan diri Anda juga adalah kawanan satu domba dengan sementara Anda bukan Bani Israel? Oke, begini saya menyikapinya. Di Yesaya 56 ayat 8 memang jelas yang Bang Suma sampaikan itu, bahwa memang Allah itu ingin menghimpun orang-orang Israel yang terbuang itu. Tapi kalimat selanjutnya itu katakan begini, aku, ya, Elohim Yahweh, akan menghimpunkan orang kepadanya lagi. Jadi ada. Itu di mana tertulis itu, Bang? Maaf, Yesaya 56 ayat 8. Iya, lanjut. Iya, jadi aku akan menghimpunkan orang. Jadi memang betul bahwa menghimpunkan orang-orang Israel yang terbuang, yang pertama. Ini saya bisa konfirmasi, itu benar sekali ini. Dengan Wahyu pasal 7. Waktu dikatakan siapa sih yang di surga itu? Oh, rupanya diurut dulu tuh. Sampai ayat 8 itu mengenai 12 suku itu. Gitu, dan masing-masing jumlahnya. Kemudian dikatakan di Yesaya 56 ayat 8 di bagian B itu, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, ini yang kemudian Petrus yang dapat perintah Yesus langsung bahwa kamu hanya ke orang-orang terbuang dari Israel ini, tiba-tiba dia ketika selesai karyanya Yesus itu, karena dia mengatakan ini setelah Yesus naik ke surga, dia bilang bahwa oh, rupanya aku baru mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran, di sini aletheia, berkenan kepada Allah Bapa gitu. Kira-kira gitulah sejauh. Yesaya 46 itu nggak ada data itu, Bang. 56.
Sorry, maaf. Yesaya 56. Ayat 8. Ayat 8-nya. Ayat 8. Coba kita teliti lagi. Ini bangsa yang dimaksud di sini apa? Tidak ada bangsa di situ ya. Yang maksudnya Yesaya 56 ayat 8. 56. Yakin itu? Iya. Cek. Mana ada di situ, Bang? Siapa orang-orang yang dimaksud di sini, ini siapa? Bang Evan Angelo. Ayo, Bang. Halo? Loh, kok lari? Jadi gini, saudara, siapa? Mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Ketika kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam 56 nomor 8 yang Anda maksud, tolong sedikit Anda mundur lagi di data nomor 6-nya. Supaya Anda bisa menyikapi kedudukan Anda dengan orang asing yang dimaksud. Demikianlah firman Tuhan Elohim yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Tapi Anda harus paham bahwa yang dimaksud orang-orang yang terhimpun di sini adalah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan ya Bani Israel, untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang terpelihara dan memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan berpegang kepada perjanjian Tuhan Elohim. Siapa mereka ini? Orang yang hidup sesama dengan Bani Israel ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belum diutus. Mereka akan kubawa ke gunungku, akan kuberi kesukaan ke rumahku dengan doa. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah sekarang permasalahannya, sekte mana dari Kristen yang melakukan ini? Coba, Kristen mana, sekte apa dari Kristen yang kemudian melakukan korban-korban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahnya Bani Israel? Orang asing yang dimaksud di sini adalah orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel, hidup berkomplotan dengan Bani Israel, yang melakukan kemudian pekerjaan-pekerjaan layaknya ahli Taurat. Sekte apa itu? Kalau yang hanya kayak begini, Bung, itu sama seperti orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel di dalam Kejadian 17, di mana mereka itu harus bersunat. Bukan seperti orang Kristen mendirikan sekte, tetapi tidak hidup di tengah-tengah Bani Israel, membuat suatu prosesi ibadah yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Anda keliru besar. Bang Zuma. Ya. Siap. Bang Evangelos mau naik lagi tuh. Kasih tahu. Iya, silakan. Hostnya biar naikkan. Silakan dinaikkan. Nah, kabur ya? Turun kayak yang tadi. Oh iya. Oh itu dia tuh. Iya maaf nih, lagi traveling jadi. Oh. Lagi transit. Masih mau lanjut apa udah capek? Kalau orang Makassar nggak ada capeknya, Bos. Oke, tentu itu. Nah sekarang gini, apakah Anda melakukan sabat? Tadi bentar saya terputus ya. Jadi tadi sampai Yesaya 56 ayat 8 itu ya. Iya. Apakah Anda melakukan sabat? Ya, betul.
Apakah Anda sunat? Ya. Oke. Apakah kemudian Anda hidup di tengah-tengah Bani Israel? Tidak. Oh, tidak. Ya, tapi di dalam Israel rohani. Wah, itu tidak nyambung sudah itu. Israel rohani itu buatan siapa? Yang dimaksud di Yesaya 56 ini, Bung, adalah orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa kemudian mereka disebut asing? Karena mereka bukan Bani Israel, tetapi hidup melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Mereka yang melakukan pengorbanan di atas mezbah. Itu saya setuju banget itu. Nah, sekarang apakah Anda percaya penyaliban terhadap Yesus? Apakah percaya percaya penyaliban? Iya, betul. Adakah itu diajarkan Tuhannya Bani Israel? Bahwa persembahannya itu harus persembahan manusia di atas tiang salib? Atau Yesaya 56 ini mengajarkan persembahan hewan di mezbah? Sebenarnya kalau kalau saya lebih lihatnya ke bahwa ada orang yang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan penyaliban Yesus, Bung. Orang-orang asing yang kemudian terhimpun sebagai tambahan orang-orang yang telah terhimpun itu adalah mereka yang melakukan 100% pengajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tidak mereka yang nyamar seperti domba. Betul. Nah, sekarang dari mana aspek pembenarannya bahwa orang-orang yang mempersembahkan anak manusia itu akan dihimpunkan dengan Bani Israel, sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya Tuhan sendiri yang akan melawan orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Saya boleh respon ya? Ya, silakan. Jadi Yesus sendiri yang sebenarnya mendefinisikan mengenai domba-domba itu, bahwa domba-domba itu adalah mereka yang mendengar suaraku di Yohanes pasal 10. Yes, nomor 27. Ya. Jadi artinya mendengar suaranya ini orang yang benar-benar bisa terpanggil oleh panggilannya gitu. Apa maksudnya, saudara? Matius 8 nomor 4. Dengarkan suara Yesus nih. Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dengarkan suara itu. Lolos nggak Kristen di sini? Lolos. Mempersembahkan persembahan Nabi Musa. Di mana Nabi Musa mempersembahkan manusia? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti Yesus tidak. Berarti mempersembahkan anak manusia itu bukan mendengarkan ucapan Yesus, tapi melakukan apa yang dipraktekkan, yang dilanggar kemudian, yang Tuhan katakan dalam Imamat 18:21. Jangan kau serahkan seorang dari anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Apakah Kristen masuk di sini? Kristen masuk. Oke. Berarti kalau Anda mengatakan Kristen masuk, berarti Yesus dipersembahkan kepada dewa Molok. Betul, itu tadi yang bahwa dia memang diposisikan, bukan diposisikan, dia itu dipakai untuk substitute, untuk menggantikan memang. Nah, ini yang jadi masalah ini dia. Sekarang siapa yang mengajarkan menggantikan hewan-hewan kurban menjadi manusia yang menjadi korban sembelihan di atas tiang salib? Itu siapa yang ngajarin? Itu Allah sendiri yang mengorbankan anaknya, kan? Nah, di mana? Ini dia permasalahannya. Penyakitnya Anda itu di situ. Di mana Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan bahwa Tuhan akan membunuh anaknya di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Iya, dan itu tidak mengacu kepada Bani Israel atau ajaran Yahudi, tapi Allah sendiri yang kemudian mengaruniakan anaknya itu untuk menjadi tumbal. Bukan. Untuk menjadi pendamaian dari dosa yang merupakan penghalang dengan Allah Bapa itu. Itu tertulis di mana di kitabnya Yahudi, Bung? Enggak, memang bukan rujukannya ke kitabnya Yahudi. Lalu? Yaitu ajarannya Yesus sendiri. Di mana? Di mana Yesus mengatakan itu?
Kita mulai dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Iya, silakan. Sudah biasa. Jadi Allah sendiri yang mengutus mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai tumbal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai tumbal. Sebagai pendamaian dosa. Iya, pendamai dosa dengan cara apa? Yesus mengajarkan menghapus dosa itu dengan cara apa? Dia harus mati. Di mana? Di mana itu dikatakan demikian? Kalau itu kayaknya banyak ayatnya ya bahwa ya, silakan, dia harus mati. Ya, di mana Yesus mengatakan itu? Oke. Jadi di Matius 26 itu kesaksian palsu. Oh, ini palsu ya? Kesaksian palsu yang ada di sana, Bang. Nah, nggak bisa, udah nggak bisa nyambung kalau gitu. Iya, iya. Coba Anda lihat nomor 59-nya apa yang dikatakan di sana? Coba Anda baca nomor 59. Imam-imam kepala itu ya? Iya, betul. Malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi yang mencari kesaksian palsu kan mahkamah agama ya? Iya. Supaya kedudukan tertinggi pada saat itu di luar Yesus sebagai ahli kitab itu siapa? Imam-imam kepala. Betul? Iya. Kenapa kalau dia memahami kitab Taurat itu, kitab-kitab Yahudi itu, ada nubuatan, ada penyelamatan dengan cara mengorbankan manusia Yesus yang adalah anak Tuhan, kenapa mereka harus melakukan kesaksian palsu? Karena memang dia tidak paham itu. Loh, kok nggak paham? Iya, makanya. Kenapa Kristen yang paham? Nah, itu poinnya di situ. Nah, coba. Poinnya di situ. Iya, coba. Oke, bagus. Jadi kenapa Anda yang lebih paham kitabnya orang Yahudi daripada orang Yahudi sendiri? Nah, karena bukan mengacu kepada kitabnya orang Yahudi. Nah, berarti berarti tidak ada di kitabnya orang Yahudi nubuatan tentang penyelamatan dengan memberikan seorang manusia sebagai korban. Kepada kitab nabi-nabi kan? Iya, kepada kitab nabi-nabi tidak ada diajarkan menghapus dosa, menebus dosa dengan mempersembahkan anak manusia. Dia harus disembelih. Loh, siapa yang mengatakan dia harus disembelih? Di dalam kitab Yesaya dia harus disembelih kan? Di mana di Yesaya dia harus disembelih, Bang? Oke. Coba. Mungkin saya salah. Yesaya 53? Sepertinya 53 apa 59 ya? Pembantaiannya. Kalau itu ada di kitab Yesaya, Matius 26 tidak akan mungkin menceritakan bagaimana imam-imam yang paham tentang kitab Yesaya masih butuh kemudian kesaksian-kesaksian yang mereka buat-buat demi untuk membunuh Yesus yang merugikan mereka. Justru di situ yang menjadi poin, karena kalau saya nggak tahu kalau bisa nyambung itu ya, bahwa disitulah orang Yahudi ya dikatakan Yesus bahwa di dalam kamu itu firmanku itu tidak mendapat tempat, sehingga kamu tidak mengerti gitu. Jadi di Yohanes 8 ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya. Berusaha membunuh. Kan tadi kan buat kesaksian palsu. Iya. Untuk kematiannya. Membunuh. Harusnya tidak melakukan kesaksian palsu kan? Artinya, kalau pembunuhan Yesus itu diasaskan atas kesaksian-kesaksian palsu, berarti kematian Yesus itu didasari oleh kebohongan.
kesaksian palsu di situ karena mereka kan nggak tahu kan, nggak tersingkap buat mereka bahwa memang harus mati. Nah sekarang kenapa tersingkapnya di Anda kitab Yesaya ini? Iya. Jadi gini, kenapa tersingkapnya tersingkapnya di orang yang kemudian percaya kepada Yesus ya? Karena kan ada orang Yahudi yang percaya Yesus juga kan, Bang? Ya ini kita berbicara mengenai imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kalau ada nubuatan, ada cerita itu di dalam kitabnya orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama tidak perlu melakukan kesaksian palsu. Anda mengatakan itu karena mereka tidak mengerti kitab suci. Jadi Yesus ketika menarasikan tidak mengerti kitab suci itu tidak ada hubungannya dengan kesaksian-kesaksian palsu tentang pembunuhannya dia. Ada. Jadi kalau saya melihatnya ada, tapi mungkin ini ya. Nah sekarang kalau Anda masih mengatakan ada, saya juga ada. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Iya, tadi gitu ya udah bahas. Jadi jangan memang membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah. Yesus bersalah. Apa salahnya Yesus? Karena kesalahan orang ditimpahkan kepadanya. Kesalahan seluruh dunia dan seluruh bangsa ditimpahkan kepadanya. Gitu. Itu tertulis di mana untuk membantah firman Tuhan di Keluaran 23 itu? Ada sih Bang, ada banyak. Silakan. Bahwa dosa dunia itu ditimpahkan kepadanya. Iya itu sih di mana? Roma 5:12 gitu. Banyak ya. Kan kita tinggal bisa searching ini semua internet. Allahu Akbar. Enggak, maksudnya kalau mau tahu penjelasannya ya begitu. Kalau kemudian tidak bisa diterima, Iya, saya paham. Kekristenan itu menjadikan Yesus itu sebagai tumbal dengan dalih apa yang ada di dalam kitabnya mereka sendiri. Nah sekarang permasalahannya, Yesus ini kenapa tidak mengajarkan itu? Enggak, Yesus sendiri yang bilang nih. Ini yang paling, kalau saya nggak tahu kalau pernah, Yohanes 4 ayat 13 dan 14 dan kemudian 23 dan 24 itu dia ketemu dengan perempuan di sumur itu. Dia katakan gini, sekarang kamu tidak akan lagi beribadah ke Gunung Gerizim atau ke Yerusalem. Jadi dia mau bilang sama persis yang Matius 5 tadi, dan kepada orang kaya yang taat Taurat itu dia bilang bukan mengenai keagamaan, harus lebih dari itu. Bukan berarti menghilangkan acara keagamaan gitu ya, bukan, tapi harus lebih dari itu, yaitu jauh ke dalam kalbu, ke dalam hati gitu. Karena ini mengenai hubungan dengan Allah Bapa. Jadi kamu harus menyembah kepada Bapa. Makanya Yesus juga membawa orang untuk, kalau kamu doa kepada Bapa gitu. Gini Bung, kalau itu yang Anda jadikan sandaran, Yesus ditanya, Guru, pekerjaan apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengajarkan, kalau kamu ingin hidup kekal, lakukan segala perintah Tuhan. Apa itu? Kata muridnya. Yesus mengatakan jangan membunuh. Oke? Yesus bisa dibunuh nggak supaya memperoleh hidup yang kekal? Dialah hidup, dialah hidup yang hidup kekal itu adalah kalau percaya dia adalah yang diutus. Yes, betul. Sekarang boleh nggak memperoleh hidup yang kekal dengan cara membunuh Yesus? Kan perintahnya, jangan kau membunuh. Nggak, kalau boleh tidak Yesus dibunuh untuk memperoleh hidup yang kekal sesuai dengan versi Kristen? Nggak, kalau tadi bicara dengan Yohanes 6 itu, ya, Yohanes pasal 6 tadi itu yang bicara mengenai apa perintah yang harus itu Yohanes 6 apa 8 ya? Matius 19, Bung. Ya, itu kalau itu cerita yang seorang kaya itu ya. Tapi sebenarnya ada di Yohanes 6 yang mengatakan bahwa apa yang harus kulakukan gitu. Nah, yang harus dia lakukan adalah kamu harus percaya kepada anak. Iya. Kamu harus lakukan. Tidak masalah. Percaya kepada anak.
Nah sekarang mana perintahnya untuk beribadah dengan prosesi ibadah yang dilakoni oleh orang Kristen? Nah, itu poinnya di Yohanes 4 ayat 24 itu. Yohanes 22-nya dulu. Sorry, sebentar. Yohanes 4 ayat 24. 22-nya dulu dong. Oh, boleh? Iya. Boleh, silakan Anda baca. Yohanes 4 ayat 22 ya, Bang. Yes. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Itu kata ya. Kami. Kata Yesus kepada, saya ulang. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari Yahudi. Nah, Yesus menyembah nggak di situ? Yesus menyembah. Oke, Yesus menyembah. Nah, pada saat Yesus menyembah kepada Tuhan yang Yesus kenal, ada nggak Tuhannya itu kemudian mengajarkan agar Yesus itu mempersembahkan dirinya di atas tiang salib? Nah, di ayat 23-nya tuh Bang, baru justru di situ kuncinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Nah, karena dia sendiri yang ada di situ. Jadi dia bilang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu seperti apa? Oke. Yaitu menyembah bukan dengan keagamaan yang ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Yes. Nah, tapi menurut yang Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna. Nah, sempurna ini apa nih maksudnya nih? Nah, sempurna apa? Nah, sempurna kan itu di Matius 5 ayat 48. Nah, sempurna ini meninggalkan hukum-hukum Tuhan, itu sempurna. Bukan. Terus? Nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan. Karena dia akan mendapat tempat paling rendah dalam kalau kerajaan. tidak boleh ditinggalkan, berarti persembahan terhadap Tuhan, hewan kurban tidak boleh diganti dengan persembahan manusia, kan? Itu karena memang konteksnya kalau itu bukan itu pendamaian dosa itu. Loh, pendamaian dosa? Pendamaian dosa yang diajarkan oleh Tuhan itu cukup dengan tai lembu. Pendamaian dosa untuk dunia itu Allah Bapa sendiri yang kemudian mengatakan harus anaknya. Makanya dia mengeruniakan begini. Kalau mendamaikan itu kan pengakuan daripada penulis Yohanes kan? 1 Yohanes 1, 2 yang tadi. Ada banyak sekali isi semua perjanjian baru itu pendamaian dosa, Bang. Dengarkan, Bung. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai 1 Yohanes 1, 2 nomor 1 dan seterusnya, kita harus membaca satu perikop. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Sedangkan Tuhan mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Nah sekarang permasalahannya adalah perintah-perintah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Anda mengatakan, oh Yesus bisa dibunuh karena dia adalah orang yang bersalah. Enggak berhenti di perintah. Justru di sinilah miss-nya yang kalau berhenti di perintah. Ini kalau ini ya, kalau saya boleh ya silakan. Ya, barang siapa yang berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Kan begitu? Betul. Nah sekarang mana perintahnya Tuhan untuk menyembah atau menjadikan Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib? Perintah Tuhannya yang saya minta. Perintah Allah Bapa gitu. Yes. Ya. Enggak, Allah Bapa sendiri yang mengeruniakan anaknya untuk menjadi korban pendamaian. Di mana itu tertulis? Kan 1 Yohanes 2 ayat 2 tadi. Salah satu ya. Itu 1 Yohanes 2 itu tidak ada seperti itu. Di mana di Yohanes 1 itu sebagai persembahan di atas tiang salib itu di mana? Oke. Kalau itu ada kalau jadi tapi saya mau bilang dulu bahwa Allah sendiri yang mengeruniakan anaknya untuk menjadi pendamaian dosa. Jadi tumbal, boleh. Di mana dalilnya? Menjadi korban gitu. Di mana dalilnya itu? Kita bisa lihat di Ibrani pasal. Ibrani berarti surat Paulus kan? Yang saya minta adalah firman Tuhannya. Kalau ya saya sering dengar pernyataan itu, tapi apa yang ada di dalam Alkitab ini itu berisi firman Tuhan. Nah itu dia masalahnya. Sebenarnya sebagai penyampai firman itu
Yesus atau Paulus? Paulus menyampaikan firman. Firman dari mana? Karena firman itu adalah Allah, maka roh Allah itu memberikan wahyu untuk menyampaikan firman itu. Nah, sekarang kenapa ajaran Paulusnya bertentangan dengan ajaran Yesusnya? Saya nggak ngelihat pertentangannya. Oh, jelas sekali. Oke. Yang mana? Makanya ketika saya mengatakan mana perkataan Tuhan yang datang kepada Bani Israel agar dia mempersembahkan anaknya, Anda menyatakan Ibrani. Oh, itu bukan ajaran Tuhan, itu Paulus yang mengajarkan itu. Dari Allah, bukan Tuhan ya. Allah Bapa yang mengajarkannya kepada Paulus melalui rohnya, kepada Paulus. Kepada Paulus. Ya, itu keyakinan. Nah, coba Anda tunjukkan di mana kemudian Tuhan menyatakan bahwa dia mengajarkan itu kepada sosok manusia bernama Paulus. Oke, Paulus sendiri yang mengaku bahwa dia adalah rasulnya Allah. Siapa yang mengaku seperti itu? Paulus. Allah ada nggak mengaku? Ya, jadi Kolose 1 ayat 1 bilang dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Sekarang Allahnya sendiri ada nggak mengakui Paulus? Iya, oleh kehendaknya Allah. Nah, iya, itu pengakuan Paulus. Sekarang pengakuan Allahnya ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Berarti sepihak kan? Pas dia apakah semua jangan ke situ ya, saya tidak. Nabi Musa diakui oleh Tuhan yang mengutusnya. Musa mengakui Tuhan yang mengutusnya. Ya. Paulus mengakui dia adalah seorang rasul dari Allah. Sekarang Allah mengakui dia tidak? Nah, jadi kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 itu berkata memang dahulu Allah itu berbicara berbagai cara ya melalui nabi-nabi. Tapi sekarang zaman akhir ini dia berbicara melalui perantaraan anaknya. Nah, Yesus ada berbicara tentang itu. Yesus kan? Ya, Yesus. Nah, sekarang Yesus ada berbicara tentang itu. Dia malah langsung ketemu sama Paulus, makanya. Sekarang Yesusnya yang saya tanya. Yesus gitu ada pernah berbicara tentang korban manusia, tentang dirinya? Ada? Dia kan yang jadi korban, Bang. Iya, justru karena itu dia yang harus berbicara. Sekarang ketika Anda bernarasi tentang Ibrani bahwa Tuhan dulu berbicara dengan melalui konsep metode yang dia lakukan, akhir zaman melalui anaknya, berarti melalui Yesus. Mana pengakuan Yesus? Bahwa dia akan menjadi korban. Iya. Untuk menjadi pendamaian. Yes. Mana? Oke, saya cari ayatnya ya. Silakan. Yohanes pasal 6. Ini ayat yang paling panjang. Nomor 3. Yang saya ingat di sini itu adalah yang ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bukan. Ada, cuman saya lupa di mana ya. Dia harus pergi mati dia harus ke Yerusalem untuk tidak lama lagi aku bersama dengan kamu. Saya lupa di mana ayatnya. Kita bisa klik. Jadi Yesus sendiri kan yang bilang bahwa dia harus mati kan. Mungkin di mana itu tertulis? Oh, oke.
kejadian. Salah satunya yang Matius 26 yang kita udah bahas tadi ya. Matius 26 lain. Ya itu kan kesaksian supaya dia dibunuh. Inilah yang saya katakan terlalu jauh iman saudara itu melanglang buana. Tapi ketika ditanya tentang hal yang paling mendasar, begini keadaannya. Betapa malang nasibmu semenjak ditinggalku kan. Jadi gimana tuh Bang? Ini ada satu teman lagi nih, tamu kita, ada Bang Frank. Pedihnya hatiku beriman buta. Selamat malam Bang Frank. Bang Frank. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada sahabat-sahabat sekalian, laskar api yang ada di bawah, para dewan guru saya yang ada di sini, Bunda Rahma, Bang Handi, Dinda Jonathan, Kalian luar biasa, Masya Allah. Masya Allah Habib, dan juga host yang begitu baik memimpin diskusi, Laskar Api, dan juga teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas Official dan channel-channel yang lain, channel Bang Handi, Jonathan Nandar, kemudian Pera Estar. Ya, terima kasih Anda semua sudah menyertai kita dalam berdiskusi. Yang pasti kemudian kita berdiskusi itu dua arah. Kalau ditanyai Al-Quran, kita menjawab Al-Quran. Kalau yang kita bahas itu adalah Bible, kita sajikan data-data dari Bible. Umat Islam, dalam hal ini Apologet Islam Indonesia, tidak menarasikan sebuah pemahaman atau asumsi kecuali yang berdasar terhadap apa yang tertulis dalam kitabnya teman-teman kita Kristen. Yang menjadi ending dari poin kita pada malam hari ini adalah, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu pengakuan Yesus di dalam Matius 5 nomor 20. Berarti harus ada agama yang dianut, yang disediakan oleh pencipta langit dan bumi, dalam ini Tuhan yang datang mengutus para nabi bagi Bani Israel. Harus Tuhan menyiapkan agama yang lebih baik dan lebih benar untuk kemudian masuk ke dalam surga menurut versi ajaran dari teman kita yang memiliki kitab.
Nah, sedangkan kemudian agama yang kita miliki di dua narasumber Islam dan Kristen, ya, Islam dan Kristen itu adalah agama Islam dan agama Kristen. Dua agama ini kemudian yang harus diadu, apakah Islam ataukah Kristen yang lebih baik daripada ajaran ahli Taurat. Itu entry point-nya itu di situ. Apakah agama orang Yahudi yang lebih baik daripada agama Kristen yang lebih baik dari ahli Taurat, ataukah kemudian agama Islam yang lebih baik, lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi? Nah, ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Oke. Sedangkan kalau kita umat Islam jelas sekali bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Itu satu ajaran yang kemudian harus kita tegaskan kepada teman-teman Kristen. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya Allah mengajarkan kepada seluruh nabi, kepada seluruh rasul yang datang, kemudian termasuk kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Penyembahan terhadap Allah itu berdasarkan pengajaran para nabi, memiliki syariat-syariat tertentu. Ya. Kemudian Islam datang dengan syariat yang disempurnakan, cara-cara ibadah yang disempurnakan, dan itu tidak ada lagi agama yang lebih benar, yang lebih sempurna dari agama ahli Taurat. Kenapa? Karena kalau kandidatnya Kristen, Kristen justru mengajarkan di dalam Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus, Kristen dibebaskan dari aturan dan dimerdekakan dari penghambaan. Apakah agama yang tidak punya aturan kemudian lebih baik dari ahli Taurat? Tidak mungkin. Harus agama yang aturannya jauh lebih komplit daripada ahli Taurat, barulah disebut agama itu menyelamatkan manusia masuk ke dalam surga. Berdasarkan Yohanes 5 nomor 20. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira seperti itu untuk sementara. Kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua teman-teman, para guru, sahabat-sahabat, dan juga Habib. Ya, kami merasa terhormat Habib bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan sekali lagi para Laskar Api juga terima kasih banyak. Sahabat semua luar biasa. Saya akhiri, terima kasih atas semua atensinya, perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Batin Rayolo, istirahat dulu kita. Besok lagi kita lagi.